Di awal episode pertama ini, terlihat detektif Nam yang diwawancarai oleh suatu program televisi untuk menerangkan kehidupannya sebagai detektif. Dia menceritakan, saat ini dia sedang bertanggung jawab menanggulangi suatu kasus besar yang dimulai 6 bulan yang lalu, di mana seorang perempuan dibunuh di jalan pada saat hujan. Dia sendiri tidak percaya apakah besok dia masih bisa memandang keluarganya karena ia melaksanakan kewajiban yang beresiko semacam ini. Reporter lalu mengikuti di saat petugas Nam melaksanakan tugas penyamarannya. Serta di malam berhujan itu, mereka melihat seorang perempuan yang berjalan pulang yang diikuti oleh seorang laki-laki misterius yang membawa sebuah pisau. Petugas Namgun langsung melompat pergi dari mobil serta mengejar sang pembunuh. Reporter turut mengejar, tetapi sayangnya malam itu petugas Namgun kehilangan nyawanya. Serta dikala reporter tiba, dia cuma menemukan petugas Namgun yang terbaring bergelimang darah. Kepergiannya jadi duka untuk kesatuan kepolisian, khususnya Komisaris Polisi Gyu-hyun, yang nantinya akan kita sebut sebagai Ketua Gyu-hyun, yang ternyata dia adalah ayah dari detektif Nam. Ia berlutut di hadapan cucunya. Di mobil sehabis penguburan berakhir, Ketua Gyu-hyun bertanya pada bawahannya, di manakah Kapten Go berada. Bawahannya bertanya, kenapa Ketua Gyu-hyun mencari sang anjing edan. Scene bertukar pada Kapten Go. Kapten Go mengawali harinya seperti biasa. Dia hidup seorang diri serta nampak tidak mempedulikan hidupnya sama sekali. Sarapannya cuma nasi yang disiram air dan juga kimchi. Kapten Go menerima telepon dari Ketua Gyu-hyun. Mereka berjumpa di sebuah warung soju. Pimpinan Gyu-hyun mengatakan beliau takut dengan metode hidup Kapten Go serta menganjurkan agar lebih memperhatikan kesehatannya. Dia bertanya, ada apa Ketua Gyu-hyun mencarinya? Ketua Gyu-hyun menanggapi, apakah Kapten Go mau ditugaskan kembali? Kapten Go menyangka Ketua Gyu-hyun sedang bercanda. Jadi Anda mau mengirim anjing edan semacamku untuk membekuk penjahat yang sudah menewaskan putramu? Ketua Gyu-hyun membetulkan. Dia ingin Kapten Go membawa pembunuh itu dalam kondisi hidup serta membawanya ke hadapannya. Ketua Gyu-hyun mengatakan, bila Kapten Go sukses menuntaskan permasalahan ini, maka dia hendak menolong Kapten Go untuk membebaskan seluruh amarah yang tersembunyi di hatinya. Saat sebelum berangkat, beliau mengatakan mengajar orang baik merupakan kekerasan, tapi mengajar penjahat merupakan keadilan. Kira-kira insiden apa yang membuat Kapten Go menaruh amarah di dalam hatinya? Kapten Go sendiri telah kehilangan putrinya. Putrinya yang masih pelajar ditikam mati di suatu gang. Kala itu, Ketua Gyu-hyun sepertinya belum menjadi komisaris polisi. Di luar warung, Yumi bertanya pada Ketua Gyu-hyun, apakah laki-laki itu yang bernama Kapten Go serta dinamai anjing edan? Ketua Gyu-hyun menjelaskan, Kapten Go merupakan polisi yang terkenal memakai kekerasan berlebihan saat menginvestigasi. Dia tidak mempedulikan status, baik itu sahabat ataupun musuh dalam mengejar penjahat. Dia akan langsung melompat memperlihatkan taringnya serta menggigit. Setelah itu barulah beliau berbicara, dan itulah asal mula julukannya. Kapten Go menerima tawaran dari pimpinan Gyu-hyun. Yumi memantau Kapten Go yang sedang duduk dalam sebuah warung. Yumi lalu mengikuti Kapten Go. Seketika mereka mendengar suara jeritan seorang perempuan. Kapten Go berpaling serta memandang seorang perempuan dijambak serta dipukuli seorang laki-laki. Kapten Go langsung mengambil sebatang kayu di tepi jalan. Kemudian dia menghajar dua laki-laki itu tanpa berkata apapun. Saat dia mencekik salah satunya dengan penuh kemarahan, Yumi berlari menghentikannya. Jika diteruskan, laki-laki itu bisa mati. Mereka duduk di suatu warung yang terdapat di tepi jalan. Kapten Go memberitahu siapa saja anjing edan yang dia maksud. Terdapat 3 orang yang hendak direkrut. Wong Chul, seorang kepala mafia yang sukses menaklukkan Seoul hanya dalam durasi 25 hari. 1 hari 1 area. Setelah sukses menguasai semua Seoul, Wong Chul dibekuk serta dijatuhi hukuman penjara 28 tahun. Bahkan di penjara pengaruhnya pun masih sangat kuat. Pada saat seorang napi dipukuli oleh petugas, dia membalas petugas itu serta para petugas lain tidak ada yang berani melawannya. Jungmun, pelaku kasus Wayangdong 2 tahun yang lalu, mempunyai catatan IQ 165. Saat berumur 12 tahun, dia merupakan anggota paling muda Mansa Internasional, organisasi orang-orang jenius dari Korea, serta peraih gelar doktor paling muda dalam aspek matematika. Tetapi yang sangat menyeramkan adalah dia juga dijuluki pembunuh berantai paling muda. Hanya dalam durasi separuh tahun, Jungmun sudah menewaskan 15 orang. Tetapi tidak ditemui sidik jari di TKP. Helai rambut tidak terdapat, jejak kaki serta air liur juga tidak terdapat. Cuma terdapat mayat korbannya saja. Taesu, seorang pembunuh bayaran, tidak ada yang tahu gimana, di mana serta kenapa dia menewaskan korbannya, serta tidak ada yang tahu masa lalunya. Tetapi setelah melaksanakan satu pembantaian, dia menyerahkan diri begitu saja ke kepolisian dengan busana yang masih penuh dengan darah. Dikala ini dia mendekam di penjara untuk menjalani masa hukuman 22 tahun. Mengapa harus mengumpulkan banyak orang semacam mereka? Mereka semacam binatang, kata Yumi. Kekuatan Wong Chul, kemampuan Taesu, serta keahlian Jungmun, bila saya menemukan ketiganya maka tidak ada penjahat yang tidak dapat mereka tangkap di kolong langit ini. Dengan imbalan yang tepat, mereka akan sangat menurut. Yumi memberitahu seluruhnya pada Ketua Gyu-hyun, serta dia merasa metode ini beresiko sangat tinggi.
Ketua Gyuhyun menerangkan pada Yumi mengenai para penjahat yang digabungkan Kapten Go. Ia hendak mengenakan metode kotor untuk menangkap kotoran. Ketua Gyuhyun membenarkan permohonan Kapten Go. Ketiga tahanan itu dibawa pergi dari penjara. Mereka masing-masing dibawa dengan cara terpisah. Mereka sendiri bingung akan dibawa kemana. Petugas polisi yang membawa tidak membagikan penjelasan apapun. Kapten Go menunggui mereka di suatu bangunan gereja tua di tempat terpencil. Kapten Go bersandar serta bersiap untuk tidur. Dia memerintahkan Yumi untuk membangunkannya bila ketiga orang itu telah datang. Ketiga tahanan diperintahkan untuk berganti pakaian. Wong Chul bertanya, kenapa dia disuruh berganti pakaian? Tae-soo marah serta mencekik petugas sebab tidak menjawabnya. Untungnya, dia membebaskan petugas itu, serta dengan taat berganti pakaian. Mereka berdua diturunkan di dekat bangunan gereja. Keduanya bertukar pandang serta saling bertanya identitas satu sama lain. Tetapi masing-masing tidak ada yang menanggapi. Nyaris saja mereka berkelahi jika Yumi tidak muncul. Keduanya bingung melihat seorang petugas di tempat itu. Para petugas membuka borgol mereka. Wong Chul bertanya pada Yumi, siapakah dirinya? Yumi menjawab bahwa dia adalah seorang petugas kepolisian. Mulai saat ini, dia yang akan bertanggung jawab mengatur mereka berdua. Yumi mempersilahkan mereka untuk duduk, kemudian mulai menerangkan permasalahan pembunuhan berantai yang terjadi sepanjang tahun ini. Dia membuka papan yang berisi informasi kasus itu. Sejauh ini terdapat 8 korban. Wong Chul bertanya, kenapa Yumi menampilkan data itu pada mereka? Yumi menjawab bahwa kalian akan menangkapnya. Mendengar itu, Wong Chul langsung tertawa mengejek Yumi. Tae-soo berdiri serta menyuruhnya duduk untuk mengikuti penjelasan Yumi terlebih dahulu. Wong Chul tidak mau menurut dan justru menantang Tae-soo, serta keduanya justru berkelahi. Yumi menyuruhnya untuk menyudahi. Tiba-tiba Kapten Go masuk ke sana dan bertanya, mengapa mereka mengakhiri perkelahian ini? Ini mulai menarik. Kapten Go menawarkan potongan masa hukuman 5 tahun untuk siapapun yang sukses membekuk penjahat itu. Dia menerangkan, pemotongan masa hukuman cuma diserahkan pada orang yang membekuk pembunuhnya. Jadi ini merupakan kompetisi antara mereka. Siapa ajusi ini? Pertanyaan Wong Chul pada Yumi. Ia bersamaku serta bekerja menangani kalian. Tetapi terdapat satu hal yang harus kalian jalani walaupun kalian tidak menyukainya. Kapten Go mewajibkan mereka menggunakan gelang GPS yang bakal berbunyi bila berada di luar radius pengawasan. Kali ini, Wong Chul yang protes sebab gelang ini dipakai untuk penjahat yang melaksanakan kesalahan seksual. Orang yang memandang mereka bakal mengira mereka adalah penjahat. Yumi mengatakan mereka tidak dalam posisi yang memilih. Wong Chul tidak mau memakainya. Walaupun penjahat, dia juga mempunyai hak asasi. Kali ini Tae-soo sependapat. Dia mengatakan saat ini bukan waktunya untuk pilih-pilih. Mereka sepatutnya berterima kasih serta menerima tawarannya. Wong Chul tidak senang mendengar perkataan Kapten Go. Ia mendesak Kapten Go dengan mencengkram bajunya. Kapten Go mengatakan nasib Wong Chul terdapat di tangannya. Jadi sepatutnya dia bersikap lebih santun padanya. Yumi menerima telepon serta memanggil Kapten Go dengan takut. Terjadi sesuatu dalam perjalanan Jungmun. Jungmun memohon permisi ke kamar kecil. Sebab itu, bus narapidana berhenti di suatu pom bensin. Mereka menjelaskan, Jungmun memanglah berhenti karena ingin ke kamar kecil. Tetapi polisi cuma menjaga Jungmun ke dalam kamar kecil. Sedangkan petugas yang lain menunggu di bangunan luar untuk merokok. Tetapi Jungmun menabrakkan tubuhnya ke pintu sampai sang aparat terjungkal. Jungmun mematahkan tongkat pel serta mengancam petugas supaya berteriak. Sang petugas pun langsung berteriak. Petugas satu lagi mengikuti jeritan itu, serta segera berlari masuk ke kamar kecil. Dia menemukan temannya terkapar di lantai. Saat dia meraih senjata, Jungmun keluar lalu memukulnya. Jungmun melarikan diri 2 jam yang lalu. Dia bisa berada di mana saja saat ini. Bila mereka tidak cepat, mereka akan kehilangan jejaknya. Wong Chul serta Tae-soo mengetahui Kapten Go membutuhkan mereka untuk membekuk Jungmun. Tae-soo bertanya, berapa lama masa hukuman Wong Chul? 28 tahun. Tae-soo mengatakan lebih bagus membekuk Jungmun daripada mati tua di penjara. Yumi mengatakan hukuman akan dipotong 4 tahun untuk siapapun yang membekuk Jungmun. Jungmun berangkat ke stasiun kereta. Dia duduk di kereta serta mengeluarkan suatu gambar dirinya bersama seorang wanita. Kapten Go tidak memberitahu timnya kalau Jungmun tentu berangkat mencari Yujin, perempuan yang nyaris jadi korban terakhir Jungmun. Bukti Yujin memastikan penentuan hukuman untuk Jungmun. Kapten Go mengenal seorang yang mungkin tahu di mana Yujin berada. Wong Chul serta Tae-soo diturunkan di tempat itu. Kapten Go memberikan mereka durasi 1 jam untuk mencari di mana si Yujin. Wong Chul menjawab, tidak masalah untuk mereka. Yumi serta Kapten Go menunggu di mobil. Wong Chul serta Tae-soo masuk ke dalam suatu tempat hiburan private. Mereka datang di gang di mana berderet ruangan untuk hiburan. Salah satu ruangan dijaga oleh bodyguard. Anda atau saya? Pertanyaan Tae-soo. Saya, jawab Wong Chul. Dia kemudian maju serta menghajar pada bodyguard itu dengan gampangnya. Wong Chul masuk ke ruangan itu serta menemukan owner tempat itu. Rupanya Yujin dulu bekerja di tempat itu. Selanjutnya mereka berangkat ke suatu bangunan. Menurut petunjuk dari sang owner, bangunan itu dihuni sebagian laki-laki semacam preman.
Mereka tidak menyukai kehadiran Wongchul serta Taesu. Anda atau saya? Pertanyaan Wongchul. Saya, jawab Taesu, dan perkelahian pun terjadi. Nyatanya, mereka sudah menjual Yujin ke atasan preman yang lain untuk melunasi pinjaman. Wongchul serta Taesu kembali dalam durasi 52 menit. Kapten Gu bertanya, di mana si Yujin? Perempuan itu dijual ke tempat yang amat jauh. Shin bertukar pada Jungmun. Setibanya di Busan, ia masuk ke dalam taksi. Ia sudah tahu di mana Yujin berada, serta saat ini menguntitnya. Lewat temannya di Busan, seorang mucikari, Wongchul menemukan tujuan serta nomor telepon si Yujin. Yujin baru saja tiduran di tempat tidurnya. Ketika bel berbunyi, sang penekan bel mengaku dia adalah petugas gas. Dengan lesu, Yujin bangun dari tempat tidurnya. Pada saat bersamaan, handphonenya berbunyi. Yumi dengan panik berkata ini dari kepolisian. Yujin mencermati sembari berjalan ke pintu. Anda mengenal Jungmun bukan? Tetapi nyatanya terlambat. Yujin telah membuka pintu serta Jungmun berdiri di hadapannya. Jungmun memandang Yujin yang duduk terikat di lantai. Yujin bertanya, bagaimana Jungmun bisa tahu dia ada di sini? Apa kau merasa bersalah atas apa yang kau lakukan padaku? Pertanyaan Jungmun tanpa ekspresi. Yujin menanggapi, mengapa ia harus merasa bersalah? Dia berkata Jungmun berusaha membunuhnya. Saya betul-betul tidak ingat sudah berusaha membunuhmu, kata Jungmun. Yujin menanggapi, gimana dengan orang-orang yang sudah dibunuh Jungmun? Apakah Jungmun ingat? Dan kelas balik saat Jungmun diinterogasi, polisi memperlihatkan potret-potret korban serta menyuruhnya berterus terang. Tetapi di kala itu, Jungmun juga mengatakan dia tidak ingat sama sekali. Dia mengatakan pada Yujin kalau dia tidak membunuh mereka serta dia tidak membunuh siapapun. Tapi Yujin mengatakan dia melihat wajah Jungmun saat itu. Kapten Gu serta timnya datang di gedung tempat Yujin tinggal. Wongchul serta Taesu mulai berkompetisi untuk membekuk Jungmun terlebih dahulu. Sampai akhirnya mereka berkelahi di depan pintu apartemen Yujin. Pintu terbuka, tetapi yang keluar merupakan seorang laki-laki India. Kita kembali ke Yujin. Yujin mengatakan, sehabis melihat kematian orang tuamu, kau membunuh orang saat kau tidak menyadarinya. Jungmun nampak marah, serta melawan apa yang dibilang oleh Yujin. Tetapi Yujin mengatakan, Jungmun betul-betul sudah menewaskan orang itu. Apalagi kau juga menewaskan orang tuamu. Jungmun sejenak teringat ayah serta ibunya terkapar bersimbah darah di lantai rumah mereka, serta dia memegang batu berlumuran darah. Jungmun yang sangat marah langsung mencekik Yujin. Yujin langsung menyuruh Jungmun untuk mengingat bahwa kali ini ia telah berusaha membunuhnya. Taesu serta Yumi datang di apartemen Yujin, tetapi mereka tidak ingin bertindak gegabah. Tapi Kapten Go justru sengaja berteriak sampai terdengar oleh Jungmun. Kapten Go menembak pegangan pintu lalu masuk. Jungmun memandang Kapten Go tanpa melepas Yujin. Kapten Go mengancam akan menembak Jungmun, sebab Jungmun tidak membebaskan cekikannya. Kapten Go menarik pelatuk senjatanya. Yumi berteriak mendorong senjata Kapten Go. Anehnya, Jungmun justru melindungi Yujin. Dan akhirnya tembakan itu mengenai lengan Jungmun. Jungmun melompat pergi dari jendela serta jatuh mengenai suatu mobil. Tepat saat itu, Wongchul datang ke situ. Kapten Gu berkata kalau itu merupakan si Jungmun. Jungmun merampas suatu mobil serta berupaya melarikan diri. Taesu datang serta merampas mobil yang lewat. Dia mengejar Jungmun. Keduanya melewati jalur kecil. Kepala Jungmun terbentur setir dan dia pingsan sesaat. Ketika dia membuka pintu, Wongchul langsung menghajarnya. Luka Jungmun telah diobati dan dia dibawa ke gereja tua. Dia membiarkan Jungmun mendengarkan penjelasan Yumi mengenai tim mereka. Kemudian mereka minum di warung dekat gereja itu. Yumi mengatakan kalau dia sesungguhnya ingin mengirim Jungmun kembali ke penjara. Tapi Kapten Go memberitahunya kalau beliau sangat membutuhkan si Jungmun. Sehabis Yumi serta Jungmun muncul di warung, Wongchul memeriksa pergelangan kaki Jungmun. Jungmun menggunakannya. Ya, artinya dia mau bergabung. Kapten Gu mengatakan, saya hanya punya satu permohonan dari kalian. Jika kalian tidak mau kembali serta membusuk di penjara, berburulah semacam anjing, gigit serta sobek mereka. Ayo kita minum dan mulai esok kita hendak menangkap si brengsek yang sudah menusuk para perempuan. Yumi memandang tajam Kapten Gu. Kita kelas balik obrolan mereka di gereja. Saat sebelum kehadiran Wongchul serta Taesu, dia bertanya mengapa Kapten Go memilih 3 orang itu. Dia sudah menyelidikinya serta menemukan hal menarik. Ketiganya masuk penjara pada waktu yang nyaris bebarengan. Dia bertanya apa hubungan antara Kapten Go serta ketiga tahanan itu. Seketika itu Kapten Go marah serta membentaknya. Yumi memandang Kapten Go dengan curiga, sedangkan Kapten Go memandang Jungmun serta tersenyum licik.
Episode 2 diawali dengan adegan Taesu yang tertatih-tatih menapaki suatu gang kecil dalam kondisi terluka. Hingga akhirnya ia tidak kuat. Seorang perempuan keluar dari rumahnya serta memandang Taesu. Taesu memandang wajah perempuan itu samar-samar. Kemudian ia pingsan. Ketika sadarkan diri, ia telah tergeletak di suatu klinik serta ia memandang perempuan itu lagi berbicara dengan dokter. Taesu kembali memejamkan matanya, serta dikala kembali sadar, nyatanya itu semua cuma mimpi. Taesu berada di gereja tua, markas tim anjing edan bersama Jungmun. Taesu berkata, jika Taesu sempat memandang Jungmun di penjara yang serupa. Taesu merasa perihal ini amat luar biasa, semacam takdir. Takdir bagus ataupun kurang baik, kita cuma dapat menunggu. Kemudian ia berjalan pergi. Apabila takdir kurang baik, Anda hendak mati di tanganku, tutur Taesu. Wongchul tersadar, serta mengomel karena berisik. Kemudian ia kembali tidur. Pembunuh yang mereka kejar sudah beraksi kembali. Seorang perempuan tewas ditikam di suatu gang. Kapten Go mendatangi TKP. Kemudian ia berbalik dengan wajah diliputi kemarahan. Apa Anda senang? Saya hendak memburumu, ucapnya. Tim anjing edan dalam perjalanan menuju TKP bersama Yumi. Yumi menerangkan kalau ini merupakan korban ke-9. Seketika, Taesu memerintahkan mereka untuk berhenti. Ia memohon izin pergi sebentar. Karena Taesu memohon dengan baik-baik, Yumi menelpon Kapten Go untuk memohon izin. Kapten Go mengizinkan Taesu untuk pergi, asalkan diberi pengawalan untuknya. Taesu ternyata berangkat ke rumah perempuan penolongnya. Perempuan itu bernama Park Sunjung. Tetapi Sunjung telah tidak tinggal di situ lagi. Taesu meminjam handphone polisi yang mengawalnya. Polisi itu tidak memberikannya. Yumi menunggunya dengan tidak sabar. Wongchul menggunakan peluang itu untuk memohon izin juga seperti Taesu. Ia memohon dengan gaya Taesu. Tapi Yumi justru marah serta mengancam akan menendangnya. Yumi lalu memandang alat pelacak Taesu yang mulai beranjak ke arah mereka. Tetapi anehnya, Taesu nampak beranjak dengan lebih cepat. Yumi memandang Taesu melampaui mereka dengan memakai suatu mobil. Wongchul langsung pindah ke depan serta mengejar si Taesu. Taesu mengenang percakapannya dengan seorang laki-laki tua yang mendatanginya di penjara. Ternyata, dulu waktu di penjara, Sunjung sempat menyelamatkannya. Karena perempuan inilah Taesu menyerahkan dirinya. Mengapa perempuan bernama Sunjung ini amat berarti menurutnya? Taesu semakin cepat melanjutkan mobilnya, sebab dia tahu jika ia sedang dikejar. Akhirnya, ia pun berhasil lolos dari pengejaran. Yumi langsung melotot pada Wongchul. Wongchul membela diri kalau mobil van mereka tidak berenergi. Nyatanya, Taesu berangkat menemui laki-laki tua yang sempat mendatanginya di penjara. Taesu menanyakan, di mana perempuan itu? Laki-laki itu mengatakan, ia tidak tahu. Ia cuma secara teratur mengirim duit pada perempuan itu. Taesu mencengkram kerahnya. Dia mau laki-laki itu mencari tahu di mana serta gimana kondisi Sunjung serta buah hatinya. Terdengar suara mobil polisi makin mendekat. Taesu melepaskan cengkramannya. Kemudian ia berputar pergi. Kala ia turun dari tempat itu, Kapten Go telah menunggunya. Kapten Go menahannya lalu memukulnya. Saya telah memberikan kepercayaan. Beginikah Anda membalasnya, tutur Kapten Go. Yumi memberitahu peristiwa itu pada pimpinan Gi-hyun. Di kala ini, para tim anjing gila sedang dalam perjalanan mengarah TKP bersama Kapten Go. Televisi memberitakan mengenai korban baru tersebut. Ketua Gi-hyun menanya, apakah pelakunya serupa? Yumi dengan percaya mengatakan pelakunya serupa. Metodenya serupa, tempatnya juga serupa. Maka dari itu, biarkan Kapten Go menangani, tutur pimpinan Gi-hyun. Kapten Go memberikan waktu separuh hari untuk tim anjing gila. Dia menurunkan mereka di area tempat kerap terbentuknya pembantaian. Mereka juga menyebar di area itu. Itu merupakan wilayah yang padat masyarakat dengan tingkat bunuh diri serta pembantaian yang terbesar. Jungmun berdiri di TKP. Dia membuka file korban serta memandang foto mayat korban saat ditemukan. Taesu di situ. Dia mengecam supaya Jungmun membagikan infonya padanya. Karena sepertinya dia tahu sesuatu. Tetapi Jungmun menyangkal. Dia berjalan pergi. Taesu menanyai lagi dengan nada mengecam. Jungmun memandang Taesu serta menyuruhnya melepaskannya. Bila saya tidak ingin, kata Taesu. Taesu melepaskan tangannya dari pundak Jungmun. Beliau mengatakan, walaupun Jungmun seorang yang gila, tetap saja tidak dapat menewaskan sembarang orang. Kenali dahulu lawannya. Bila tidak, Jungmun akan mati. Taesu mengenang masa lalunya. Dikala beliau pergi ke rumah duka serta memandang seorang perempuan yang menangisi suaminya yang telah tewas. Perempuan itu merupakan Jungsu. Apakah Taesu yang menewaskan suaminya? Wongchul berangkat mencari preman yang memahami wilayah itu, serta terjadilah perkelahian. Dengan beberapa pukulan, bos gangster itu takluk dengan Wongchul. Wongchul memeriksa apakah ia mengumpulkan uang keamanan di area itu, sebab ia tentu ketahui banyak data mengenai wilayah ini. Wongchul menyuruhnya mengakulasi anak buahnya. Ia butuh untuk mencari seseorang.
Giliran Taesu, ia sedang berada di TKP, lalu membuka tas berisi barisan pisau yang dapat dijadikan senjata sang pembunuh. Dengan menyamakan bekas luka tikaman korban, dia dapat menemukan tipe pisau yang dipakai sang pembunuh. Kemudian dia memandang kondisi di sekelilingnya serta memikirkan apa yang terjadi pada saat pembantaian itu. Di tempat itu tidak ada kamera pengaman, tidak ada saksi, suatu tempat sempurna untuk membunuh. Pembunuhnya amat memahami tempat itu, sebab luka tikaman ada pada bagian bawah, serta tinggi korban 170 cm. Hingga pembunuhnya lebih pendek dari korban. Pembunuh itu cuma bereaksi di kala hujan. Mungkin terdapat aspek kejiwaan yang mendorongnya. Mereka berkumpul kembali di gereja tua, tapi ketiganya tidak ingin berkata apapun yang mereka temui, sebab mereka bersaing untuk membekuk sang pembunuh untuk memperoleh pemotongan masa hukuman. Wong Chul mengatakan, dia dapat membekuk sang pembunuh dalam waktu 3 hari saja. Para penjahat ini menyangkal untuk bekerja sama dengan cara tim, jadi mereka tidak akan memberikan kemampuan mereka serta menyelidikinya bersama. Bila korban jatuh lagi, kalian semua yang hendak bertanggung jawab. Apa yang mungkin jadi motif pembunuhan untuk membunuh? Seketika Jungmun memotong bau darah. Dia menggemari bau darah. Sebab itu dia menewaskan orang pada hari hujan. Dikala hari hujan, bau darah terhirup semakin kuat, serta dorongannya untuk membunuh terus menjadi tidak terbendung. Dia mengatakan tentu terdapat kasus lain sebelumnya. Pembunuh ini tidak sempat menewaskan saat sebelum melaksanakan serangkaian serangan dalam 9 kasus terakhir. Metode membunuhnya sangat bersih serta kilat. Seluruh korban tewas dalam satu tikaman ke paru-paru. Dia tentu pernah membunuh sebelumnya sembari menyempurnakan tekniknya. Bisa jadi, dia membuat banyak kekeliruan dikala dia belajar. Dibutuhkan waktu untuk menekuni keterampilannya, serta saat ini dia melaksanakannya dengan sempurna tanpa terdapat kekeliruan. Laki-laki ini bersembunyi di antara kasus-kasus pembantaian yang lain. Kapten Go serta Yumi lekas menghubungi kantor kepolisian. Mereka meminta arsip kasus pembantaian yang belum teratasi lebih dari 1 tahun yang lalu. Semalam suntuk, Kapten Go mengecek kumpulan arsip pembantaian yang belum teratasi. Dia mencari kasus yang cocok dengan apa yang ditafsirkan oleh Jungmun. Ia menemukan pembantaian itu terjadi pada bulan Juli sampai November tahun lalu. Pembunuh masuk ke dalam rumah serta mempunyai kecocokan dalam kasus, yaitu TKP yang penuh darah serta tidak terdapat benda bernilai yang diambil, juga bekas injeksi di badan para korban. Kapten Go menegaskan kalau sang pembunuh sudah menciptakan tata cara yang lebih sempurna. Yumi bingung, kenapa para detektif tidak mengetahui kecocokan dari kasus-kasus ini. Kapten Go mengatakan, kasus terakhir korban dengan sisa injeksi merupakan bertepatan pada tanggal 27 November, sedangkan kasus penikaman bermula pada tanggal 5 Desember. Terdapat selang waktu 10 hari di mana pembunuh mengganti tata cara membunuhnya. Korban tadinya terdapat 15 orang, tetapi 2 orang aman jadi keseluruhan merupakan 22 orang. Wong Chul mengintai area itu bersama gangster bernama Jojo. Dia memberikan data sang pembunuh. Pembunuh ahli masuk ke rumah tanpa meninggalkan jejak. Jojo mengatakan, ia tentu pakar mengotak-atik kunci untuk menyelinap kemana orang membenarkan kunci. Tentu saja ke juru kunci. Juru kunci sedang membenarkan kunci otomatis yang telah rusak. Wong Chul menanyai, apakah gerai ini satu-satunya gerai kunci di area itu? Ya, jawab sang juru kunci. Jadi seluruh permasalahan kunci dapat Anda selesaikan? Ya, tutur juru kunci yang merasa mulai terganggu. Apa Anda yang telah membunuh orang? Pertanyaan Wong Chul suatu pertanyaan jebakan. Iya, tutur sang juru kunci sembari marah. Anda orangnya, tutur Wong Chul. Ia langsung menarik juru kunci itu pergi dari tokonya lalu memukulinya habis-habisan. Kapten Go tiba bersama Taesu. Kapten Go menghentikannya serta memarahinya supaya tidak asal-asalan mendakwa orang tidak bersalah. Taesu mengikuti Kapten Go berangkat menemui korban yang selamat. Dia ikut karena mau membekuk pembunuhnya. Betapa terkejutnya Taesu kalau memandang Sunjung yang membuka pintu di sana. Ia ingat wajah serta suara Sunjung, tetapi Sunjung tidak mengenalinya. Taesu terlihat sangat gugup. Terlebih kalau Kapten Go bertanya di mana suami Sunjung. Sunjung mengatakan kalau suaminya sudah meninggal tahun yang lalu, sedangkan putrinya di sekolah. Kapten Go memohon Sunjung menceritakan kejadian gimana ia lolos dari pembantaian. Sunjung menceritakan, malam itu di musim panas, sang pembunuh masuk menggunakan jaket hujan yang berair. Tetes air hujan membangunkan putri Sunjung yang membuatnya langsung berteriak. Sunjung tersadar serta berupaya melawan sang pembunuh. Untungnya, putri Sunjung kabur serta pergi berteriak, membangunkan para penghuni apartemen yang lain. Sampai akhirnya sang pembunuh membatalkan niatnya. Tetapi Sunjung tidak sempat memandang mukanya sebab amat gelap di sana. Yumi serta Jungmun menemui korban aman satu lagi. Dia adalah Jion. Jion menceritakan, malam itu sangat gelap serta hujan dengan angin kencang. Dia terbangun karena nyamuk. Tapi saat dia memandang sang pembunuh, dia sangat ketakutan karena adik perempuannya dibunuh tepat di sampingnya. Saking takutnya, dia tidak dapat melakukan apapun. Dia pikir, jika dia pura-pura tidur maka sang pembunuh tidak akan membunuhnya. Setelah menewaskan adiknya, sang pembunuh mendekatinya serta berbisik. Untungnya, ia cuma mau menewaskan 1 orang hari ini. Dia juga tidak memandang wajah sang pembunuh, sebab ia amat ketakutan. Kapten Go serta Taesu pamit dari apartemen Sunjung. Taesu mohon izin pada Kapten Go untuk tinggal serta berbicara pada Sunjung sebentar. Taesu bertanya, kenapa Sunjung tinggal di tempat semacam itu?
Dalam pikirannya, dia telah mengirim uang dengan cara teratur lewat laki-laki tua. Tetapi apakah ia tidak menerimanya? Sunjung merasa tersindir dan ia mengira Taisu sedang menghinanya. Sunjung marah lalu masuk ke apartemennya dengan membanting pintu. Tim anjing gila kembali berkumpul kecuali si Wongchul. Yumi memberitahu mereka tentang Jo Dongsu, pembunuh berantai sakit jiwa yang dibekuk 1 tahun yang lalu. Serupa semacam pembunuh yang mereka buru, ia senantiasa mengincar perempuan pada saat hujan. Keseluruhannya terdapat 23 korban serta semua mati di tempat. Jo Dongsu berterus terang, ia amat menggemari bau darah. Mereka percaya sang pembunuh berniat untuk menaklukkan skor Jo Dongsu, serta untuk mengalahkan artinya ia wajib menewaskan lebih banyak serta lebih cepat. Jungmun mengatakan kalau sang pembunuh hendak menewaskan 2 orang lagi untuk menaklukkan angka Jo Dongsu. Kapten Go mengetahui sang pembunuh mengejar gelar pembunuh berantai terhebat di Korea. Dari arsip yang mereka ketahui, sang pembunuh hendak kembali lagi mengincar korban yang selamat. Ia mau membenarkan kesalahannya. Bila sang pembunuh lagi mengincar para korban yang selamat, itu berarti Jiun serta Sunjung dalam ancaman. Mereka langsung beranjak. Wongchul lagi mengintai di area dekat bersama anak buah Jojo yang berpencar di sebagian tempat. Sementara itu, malam itu turun hujan. Wongchul berangkat ke gerai. Ia sempat bersinggungan dengan seorang berpakaian hitam-hitam. Wongchul memandang tangannya serta terdapat bercak darah. Ia tahu bercak darah itu berawal dari busana orang yang mulanya bersinggungan dengannya. Dia lekas pergi serta memandang orang itu berjalan menghindar. Wongchul memanggilnya serta menyuruhnya berhenti. Kemudian seketika beliau melarikan diri. Wongchul mengejarnya serta memberikan perintah pada anak buah Jojo lewat alat komunikasi supaya mencari laki-laki bertopi hitam itu. Sang pembunuh lalu berlari sedangkan tim anjing Eden yang lain sudah datang. Taisu langsung turun dari mobil serta berangkat ke apartemen Sunjung. Tetapi di sana tidak ada orang. Wongchul lalu mengejar, tetapi dia kehilangan jejak sang pembunuh. Dia mencurigai 2 gang gelap yang berhadapan. Dia mendekati salah satunya. Seketika, sang pembunuh muncul serta mengayunkan pisaunya untuk menusuk Wongchul. Kemudian dia pergi melarikan diri. Wongchul tidak mampu lagi mengarahkan. Sang pembunuh kembali ke rumahnya. Ia mengeluarkan pisaunya serta memutar pegangannya sampai terbuka. Kemudian dia menuangkan darah dari pegangan pisau itu ke dalam botol serta menempatkannya di dalam rak bersama botol bermuatan darah yang lain. Mereka duduk di gereja tua menunggu hasil penyelidikan forensik. Jungmun percaya tidak terdapat bukti yang ditemui. Tetapi kali ini Jungmun salah, karena Kapten Go memperoleh informasi dari ahli forensik kalau sudah ditemukan sidik jari mereka untuk menemukan pelakunya, yaitu adalah Jojo. Benarkah gangster ini merupakan pembunuhnya? Wongchul juga tidak percaya. Dia menemui Jojo saat ditangkap polisi lalu menaruh tangannya di leher Jojo, berupaya mencari kesamaan. Jojo ketakutan serta mengatakan jika dia tidak membunuh siapapun. Informasi penahanan Jojo jadi informasi penting. Tim anjing gila menyaksikan di TV. Jungmun mengatakan kalau Jojo bukan pembunuhnya. Jojo gemetaran. Dia takut dengan seluruh orang-orang. Dia takut dengan seluruh perhatian yang tertuju padanya. Bila dia betul pembunuhnya, dia tidak akan ketakutan, tetapi dia harusnya marah sebab 23 korban seri dengan angka si Jo Dongsu. Dia wajib menewaskan 1 orang lagi untuk berhasil. Taisu menelpon Yumi serta bertanya berapa tinggi Jojo. 170 cm. Taisu kaget karena cuma dia yang tahu jika pembunuhnya itu mempunyai tinggi di bawah 170 cm. Hujan turun lagi. Dia hendak menewaskan lagi untuk jadi juara. Dia melihat Taisu. Cuma ada 1 orang yang selamat, Park Sunjung. Taisu langsung berlari pergi. Sunjung sedang dalam perjalanan pulang membawa belanjaannya. Seorang laki-laki berpakaian hitam-hitam berjalan di belakangnya. Karena ketakutan, Sunjung mempercepat langkahnya. Di jalur yang hening itu, laki-laki itu berjalan melewatinya. Dia bertabrakan dengan sang juru kunci. Belanjaan Sunjung terguling. Sang juru kunci membantunya mengumpulkan apel-apel yang berantakan. Ia menawarkan untuk mengantar Sunjung. Sunjung dengan santun menolaknya sebab rumahnya sudah dekat. Sunjung berupaya menarik tas belanjaannya dari tangan sang juru kunci. Telah kubilang saya hendak mengantarmu. Sunjung beranggapan juru kunci itu sedang mabuk. Dia menarik kantung belanjaannya serta cepat-cepat berangkat. Dia berlari mengejar Sunjung, kemudian menghantam kepalanya serta kunci. Sunjung jatuh terkapar. Dia menarik rambutnya serta menyeretnya, kemudian mengempasnya ke bagian suatu mobil. Sunjung pingsan dikala beliau akan menyerang. Beliau memandang bayang-bayang Taisu pada cermin mobil di hadapannya. Taisu menyuruhnya memohon serta meminta maaf. Sang pembunuh membungkuk sambil sesenggukan. Tetapi sesungguhnya dia bukan menangis. Dia tertawa. Taisu langsung mengajarnya mati-matian, menyuruhnya meminta maaf seperti korban yang dibunuhnya.
Taisu marah mengambil pisau serta sedia menikamnya. Cukup sampai di sini Taisu. Terdengar suara Kapten Go. Dia tidak bisa mati di tanganmu. Taisu bingung, kenapa Kapten Go ada di sini? Ternyata kau telah merencanakannya. Kapten Go cuma bungkam. Taisu marah serta akan menusuk sang pembunuh. Kapten Go menembak tangan Taisu. Taisu diamankan oleh para polisi. Ketua Gyuhyun mendekati Kapten Go. Waktunya untuk mengembalikan mereka ke penjara. Alhasil, di kala selanjutnya mereka tidak bermanfaat lagi. Tidak ada sidik jari pada badan Jiun. Jadi penahan Joji merupakan cuma rekayasa. Serta Sunjung merupakan umpan untuk membekuk sang pembunuh. Mereka mencermati layar alat pemantau, di mana Jungmun nampak sedang menginterogasi sang pembunuh. Kenapa cuma terdapat 22 botol berisi darah? Sementara itu korban terdapat 23 orang. Sang juru kunci merasa jengkel sebab ia hanya menewaskan 22 orang saja. Jungmun percaya hitungannya tidak salah. Jungmun memperlihatkan foto 23 korban serta memerintahkan sang pembunuh memberitahunya mana yang bukan korbannya. Taisu menerobos pintu ruangan Kapten Go serta langsung mencekiknya. Dia menanyai kenapa Kapten Go mengumpankan Sunjung pada pembunuh. Meski jengkel, Taisu melepaskannya. Baru saja Kapten Go merasa lega, seketika Wong Chul masuk serta memukulnya dengan sangat keras. Ia marah karena Kapten Go sudah mengumpankan orang tidak bersalah. Terdengar suara sang juru kunci ini dari layar alat pemantau. Saya telah mengikutinya sepanjang 3 bulan serta akan menghabisinya. Tetapi akhirnya saya menyerah. Sepertinya ada orang lain di sekitar situ. Perempuan itu bukan saya yang menghabisi. Anda membekuk pembunuh yang salah. Semua tertegun karena terdapat pembunuh yang lain. Belum sempat mereka mencerna informasi, polisi berdatangan untuk membekuk penjahat. Mereka bukan membekuk penjahat, tapi justru tim anjing edan yang dibawa. Wong Chul serta Taisu berpaling pada Kapten Go dengan pandangan tidak yakin, sebab mereka merasa dikhianati. Jungmun dibawa pergi. Yumi memandang Kapten Go meminta penjelasan. Sehabis pelacakan berakhir, apa yang dapat kita lakukan? Kita wajib mengurung anjing pemburu. Serta satu kasus telah berakhir. Apa 이런 데서 먹고 왔냐? 어? Seorang perempuan bernama Shin Sunju menghidupkan handphonenya. Di ruangan yang hitam gelap, ia ketakutan dan mencermati sekelilingnya. Ia menelpon polisi. Ia melapor kalau dirinya diculik, kemudian mengatakan lokasinya. Polisi bertanya, siapa pelakunya? Seorang laki-laki, bisik perempuan itu. Ia berharap supaya polisi cepat mencarinya, tetapi si aparat justru bertanya lagi alamat sang perempuan sampai berulang-ulang kali. Sang perempuan panik kala mendengar pintu akan dibuka dari luar. Ia memohon aparat agar segera datang, tetapi sayangnya itu terlambat. Pintu terbuka dengan cepat dan sang penculik membekuk perempuan itu. Ketua Gyuhyun melabrak bawahannya sebab membuang-buang durasi sepanjang 4 jam dengan seluruh perlengkapan dan gadget yang mereka bawa. Sang penculik berhasil menewaskan korban dan juga dia berhasil melarikan diri. Dan bila saja polisi tiba lebih cepat, mereka akan menemukan dan membekuk sang pembunuh dan perempuan itu tidak akan mati. Bawahannya berupaya memberikan penjelasan pada Ketua Gyuhyun dan mengatakan seluruh alasannya. Ketua Gyuhyun tidak bisa terima dan memerintahkan ia keluar dengan amat marah. Sehabis menenangkan dirinya, Ketua Gyuhyun menelpon untuk melepaskan anjing gila sekali lagi. Maka, Kapten Go mulai mendatangi satu persatu timnya. Pertama adalah Taisu. Tangannya sedang dibalut perban karena ditembak Kapten Go. Ia menggeleng tidak percaya melihat Kapten Go. Kapten Go berkata, pasti Taisu marah kepadanya. Taisu mengatakan, ia tidaklah tipe pendendam. Ia biasanya hanya langsung menewaskan orang yang tidak disukainya. Meski jengkel, Taisu menyanggupinya. Bagaimanapun, masa pengurangan hukuman amat bernilai baginya. Selanjutnya Kapten Go menemui si Wong Chul. Ia mengomel kalau Kapten Go cuma memanfaatkannya saja. Setelah itu kembali memasukkannya ke dalam bui. Dengan dingin, Kapten Go mengatakan Wong Chul cuma butuh tutup mulut dan mengikuti perintahnya. Wong Chul pun sangat marah. Ia memandang Kapten Go dengan penuh amarah. Kapten Go berkata dengan santai, manfaatkan tanganmu itu untuk melindungi orang lain sebanyak orang yang kau bunuh, maka kau bakal jadi manusia yang bebas. Terakhir, tentu saja adalah si Jungmun. Kapten Go berterus terang ia susah membaca apa yang dipikirkan Jungmun. Ia bertanya, apa Jungmun hendak kembali bergabung atau tidak? Jungmun bertanya, apakah ia punya opsi? Semenjak awal ia tidak sempat memiliki opsi. Saat sebelum Kapten Go pergi, Jungmun berkata lirih, tiap kali saya melihatmu, saya memikirkan hal yang serupa. Apa yang sesungguhnya Anda pikirkan? Pertanyaan itu membawa Kapten Go kembali ke masa lalu, di mana ia dan putrinya, si Jeon, sedang makan pagi bersama. Kapten Go mengatakan, ia memikirkan siapa yang akan memasak dan juga bersih-bersih rumah bila gadis kesayangannya pergi sekolah ke luar negeri. Anaknya itu langsung cemberut. Jeon mengatakan, sepatutnya ayah berpikir apakah putrinya baik-baik saja di negara orang, makan yang lezat, dan apakah putrinya berjumpa dengan seorang remaja yang membuatnya patah hati. Kapten Go tertawa.
Siapa yang berani membuat putrinya patah hati, ia akan dihajar hingga babak belur. Ia berbual kalau tidak ada perempuan yang ingin mendekati ayahnya. Jion dengan antusias membujuk supaya bapaknya ini menemukan wanita yang molek dan pergi berkencan. Kapten Go hanya tersenyum. Keduanya berdebat dengan akrab dan Kapten Go memerintahkan Jion kembali lebih cepat dari sekolah hari itu karena ia akan memasak santapan kesukaannya. Tetapi hari itu Jion tidak kembali. Ia ditemukan tewas terbunuh. Kapten Go sangat berbeda dikala ia bersama dengan putrinya. Ia terlihat riang dan bahagia. Mereka berdua betul-betul dekat. Pada hari kematian putrinya, Kapten Go menyebabkan sesuatu insiden yang besar sampai akhirnya ia diskors. Pejabat kepolisian bertanya pada Kapten Go, apakah ia keberatan dengan hukuman yang hendak dijatuhkan padanya. Kapten Go bersikukuh kalau ia tidak bersalah dan bertindak kalau penjahat memanglah wajib memperoleh hukuman yang kejam. Memang Kapten Go merupakan polisi yang kasar kala memidana penjahat. Petinggi kepolisian sangat marah dan menyangka Kapten Go tidak ingin memperbaiki dirinya. Kapten Go menyerahkan lencana polisinya. Kembali ke era saat ini, Kapten Go merenungi kata-kata Yumi. Tetapi Kapten Go percaya kalau mereka bertiga hendak kembali bergabung. Yakin godaan untuk bebas merupakan sesuatu yang tidak mungkin mereka lewati. Dan keyakinannya tidak salah. Ketika Kapten Go berangkat ke gereja tua, timnya sudah menunggu. Mereka siap untuk beraksi. Tim Bad Guys saat ini sah bertugas untuk ke kepolisian Seoul dalam unit khusus investigasi kejahatan. Mereka bertugas untuk menanggulangi permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh para polisi. Tiap kehadiran tim ini dan semua kegiatannya wajib tetap jadi rahasia. Begitu penjahatnya tertangkap, mereka akan kembali ke Bui. Namun apabila terdapat kasus terkini, mereka akan meninggalkan Bui dan kembali ke lapangan. Apabila penjahatnya tertangkap, masa penjara mereka akan dikurangi. Begitu masa hukuman betul-betul dihapuskan, maka mereka akan bebas sesuai yang dijanjikan. Mereka diantar ke TKP. Setelah merambah TKP, Taesu bertanya pada Kapten Go mengenai kehadiran Sujung yang masih ada di rumah sakit. Kapten Go mengatakan, ia hendak memberitahu Taesu setelah mereka menuntaskan kasus ini. Bila perempuan itu mati, Anda akan mati, kata Taesu. Yumi menjelaskan kasus ini pada tim. Sembari mereka menapaki jalur tempat berawalnya kasus itu. Nama korban adalah Shin Sujung, mahasiswa berumur 24 tahun. 2 malam kemudian, korban kembali dari profesi paruh waktunya dengan melewati jalur ini. Dan dalam durasi kurang dari 3 menit saja ia diculik. Terdapat 2 kemungkinan. Penculik memanglah telah menunggunya lewat, atau penculik memang sudah pernah melaksanakan perihal semacam ini sebelumnya. Mereka merambah TKP. Taesu menemukan suatu handphone dekat kotak. Diam-diam ia mengantonginya. Yumi menunjukkan kamar tempat korban disekap sehabis diculik. Awal mulanya, korban dipukuli sampai ia pingsan. Kemudian, sang pelaku meninggalkannya di kamar. Tetapi kalau sang pelaku kembali ke kamar, ia mengetahui korban telah siuman dan mengunci pintu kamar. Korban telah menelpon polisi. Ia mendobrak pintu kamar lalu memukul korban sampai kembali pingsan. Kali ini, sang pelaku telah diketahui identitasnya. Dari memo penyewa kamar, nama pelaku adalah Yang Sichul, berumur 37 tahun. Yang Sichul memotong badan Shinjung sampai lebih dari 300 kali, kemudian ia melarikan diri. Tugas tim anjing gila yaitu membeku si Yang Sichul ini. Muncul penasaran, berapa tahun nilai kasus ini? 5 tahun, jawab Yumi. Dengan percaya diri, Wonchul mengatakan ia akan membekuk pembunuhnya saat sebelum hari ini berakhir. Baginya, sangat mudah untuk menemukan sang pelaku. Tetapi Jungmun mempunyai opini yang lain. Ia merasa ada yang aneh dari permasalahan ini. Otakmu yang aneh, kata Wonchul. Jungmun mengatakan, bagaimana mungkin sang pembunuh tidak tahu jika korban telah menelpon polisi? Dalam rumah yang sekecil ini, sang pembunuh tentu tahu korban sudah memberitahu polisi. Tetapi ia tetap memutilasi sang korban dan dengan santai melarikan diri. Sang pembunuh seharusnya langsung melarikan diri ataupun langsung menewaskan korban daripada memutilasi, sebab membutuhkan banyak durasi ketika harus memutilasi. Kapten Go menerima informasi dari tim forensik kalau bagian badan yang ditemui di kamar mandi bukanlah badan Shin Soo-ju. Artinya, sang pelaku sedang memenggal-menggal korban yang belum diidentifikasi di dalam kamar mandi itu. Kalau Shin Soo-jung siuman dan menelpon polisi, ada kemungkinan saat ini Shin Soo-jung masih hidup. Taesu menghela nafas panjang. Kali ini mereka bukan cuma membekuk sang penculik, tapi juga menemukan korban yang hilang. Betul-betul kompleks. Yumi bertanya, apakah ada petunjuk lain? Kapten Go mengatakan terdapat 356 potongan yang ditemukan di kamar mandi. Badan korban dipotong-potong dan semua organ telah lenyap. Dan tidak tahu materi kimia apa yang dipakai sang pelaku pada wajah korban sampai cacat total, sehingga tidak ada yang bisa dikenali.
Sang pelaku benar-benar menyembunyikan korbannya. Kapten Go melihat ke bawah dan memandang jejak sisa bekas diseret dan mengetahui kulkas itu tentu saja kerap digeser. Terdapat suatu di balik kulkas. Kapten Go menggulingkan kulkas di hadapannya. Di balik kulkas itu ternyata masih ada kulkas lain. Kapten Go langsung membukanya. Yumi langsung menutup hidungnya karena kulkas itu ternyata penuh berisi potongan tubuh manusia. Kapten Go berasumsi yang Sichul ikut dalam bisnis organ tubuh. Sudah 2 hari Shinjung diculik, mereka wajib menemukannya lebih dulu dan berburu yang Sichul. Yang Sichul menerima laporan dari koleganya dan membenarkan ia akan menjual barang yang masih segar. Di tempat lain, Shin Sunjung tersadar dan mendapati dirinya terikat serta mulutnya disumpal. Ia disekap di bagian belakang suatu truk besar yang ditutup. Kapten Go pergi meninggalkan Jungmun dan Yumi yang bertugas mengecek rekaman kamera pengaman. Jungmun memberitahu Yumi kalau dalam rekaman itu terlihat seorang anak muda yang berdiri mengarah kamera CCTV lebih dari 20 menit. Umumnya, orang akan kabur ataupun menghubungi polisi bila melihat penculikan. Tetapi orang itu cuma bungkam dan mengamati. Tentu saja, korban ini kaki tangan yang Sichul. Kapten Go pergi menemui seorang pengacara muda di klub karaoke. Pengacara Jang kelihatannya bukan seorang laki-laki yang baik-baik. Ia berhura-hura dengan perempuan muda. Ia bertanya, apakah Kapten Go juga menyukai perempuan muda? Kapten Go berkata, ia baik-baik saja tanpa itu. Pengacara Jang justru melawak. Apakah karena mereka seumuran dengan putrimu sampai Anda merasa bersalah? Berapa umur putrimu saat ini? Kapten Go memandang pengacara Jang dengan tajam. Pengacara Jang memohon maaf. Ia lupa dan bertanya pertanyaan yang salah. Kapten Go menahan amarah dan tersenyum dengan ramah. Kemudian mengajak pengacara Jang minum lagi. Wong Chul lagi-lagi mengejutkan Joju dengan kedatangannya yang mengganggu pintu. Ia bertanya, apa Joju memperkerjakan anak buah baru? Sebab mereka sepertinya tidak mengenalnya. Joju protes, mengapa Wong Chul selalu memukuli anak buahnya? Malangnya, Joju tidak dapat menolak Wong Chul yang barbar itu. Taesu berangkat ke suatu tempat penyedia handphone sekali pakai yang dihapus data pengguna aslinya dan dipakai untuk sekali pakai saja. Handphone semacam ini susah untuk dilacak. Ia meminta owner tempat itu untuk melihat rekaman obrolan dari handphone yang ia temukan di rumah Sichul. Sang owner menyangkal kalau mereka tidak membuat handphone semacam itu. Tapi kebohongannya langsung bocor ketika anak buahnya masuk dan mengatakan ia telah menjual 8 handphone lagi. Dan akhirnya mereka dipukuli Taesu dengan barbar hingga babak belur. Sang owner berterus terang, ia membayar orang untuk membuat handphone semacam itu. Orang-orang itu menjual kopian paspor banyak orang asing untuk membuat identitas ilegal yang dipakai pada handphone itu. Bahkan mereka juga ikut perdagangan organ. Taesu minta alamatnya. Sang owner ketakutan. Ia tidak tahu alamatnya, tetapi ia tahu nomor telepon pedagang itu. Pengacara Jang sudah mulai mabuk dan ia asik bersenandung bersama para wanita karaoke. Kapten Go menghampirinya dan memerintahkan perempuan itu untuk pergi. Setelah memastikan pengacara Jang betul-betul mabuk, Kapten Go langsung mengajarnya dengan mic. Saya hanya bertanya sekali di antara banyak orang yang menyogokmu. Ada perdagangan orang di sini. Karena khawatir dipukul lagi, pengacara Jang betul-betul berterus terang kalau memanglah terdapat pasar gelap perdagangan organ tubuh manusia. Kapten Go menyuruhnya mengatakan siapa para pedagang organ itu. Pengacara Jang sangat takut mengucapkan nama mereka, sebab mereka tentu akan membunuhnya. Kapten Go mengatakan, lebih bagus ia membagikan informasi daripada permasalahan suap ini akan tersebar. Joju berdiri gugup dengan wajah memelas, memandang Wong Chul yang mengawasinya dari seberang jalur. Wong Chul menyuruhnya berbohong jadi orang yang hendak menjual organ tubuhnya untuk memperoleh uang untuk bayaran pembedahan istrinya. Akhirnya seorang laki-laki menghampirinya dan bertanya, apakah ia yang bernama Yon Joju? Joju yang ketakutan menyangkal, tetapi orang itu menelpon Joju dan ia juga tidak dapat menghindar karena handphonenya bersuara. Laki-laki itu tidak menerima penyangkalan Joju. Tidak boleh terdapat pembatalan. Ia memerintahkan Joju ikut dengannya. Joju terpaksa ikut. Wong Chul diam-diam mengikuti mereka. Jungmun berangkat ke tempat penculikan itu berlangsung. Ia berdiri di tempat sang kaki tangan penculik, seperti yang nampak di rekaman kamera pengaman. Sedangkan Yumi mencermati rekaman kamera pengaman, di mana saja laki-laki kaki tangan itu terlihat, yang memberitahu Jungmun ke arah mana Jungmun harus berjalan untuk menemukan kemana sang kaki tangan tadi berangkat. Joju perlahan memandang ke belakang dengan sangat ketakutan, sekaligus untuk memastikan Wong Chul masih mengikutinya. Laki-laki itu memerintahkan Joju untuk tenang dan mengikutinya. Jungmun berhenti di suatu gang. Yumi berkata tidak terlihat lagi jejaknya setelah jalur itu. Jungmun mengetahui di gang inilah sang kaki tangan itu hendak bersembunyi dan tinggal. Taesu berangkat menemui calo pedagang. Bersumber pada data pedagang handphone, Taesu memberitahukan dirinya selaku rekan bisnis pedagang handphone kontainer. Si calo berceloteh sok bersahabat. Pandangan Taesu tertuju pada seorang perempuan yang melewati mereka. Si calo beranggapan Taesu terpikat pada perempuan itu. Ia mengatakan ia akan mencarikan perempuan yang lain untuk Taesu karena perempuan tadi sudah tidak menarik. Jadi ia berencana untuk menjualnya. Ia akan mengumpulkan sebagian perempuan semacam itu
itu untuk dijual. Dijual kemana? Tanya Taesu. Calo itu mengatakan, bila beruntung, perempuan itu akan dijual di dalam negeri. Bila tidak, mereka akan berakhir di suatu pulau dan lebih buruk lagi, ia akan menjadi donor tubuh. Ia mengatakan bakal mencari perempuan yang masih fresh untuk Taesu. Di tempat ini, banyak sekali perempuan semacam itu. Mereka datang di kantor sang calo. Begitu sang calo memberikan informasi yang sicu, Taesu tidak bisa lagi menahan amarahnya yang telah menumpuk semenjak ia tiba di tempat ini. Ia langsung memukul calo dan menumbuhkan kepalanya dengan keras. Sembari mengecam, ia mengatakan, ia akan kembali. Taesu meminta bantuan Yumi untuk melacak nomor handphone yang tercantum pada data yang sicu yang baru saja diperolehnya. Wonchul melihat Jojo dibawa laki-laki itu ke suatu restoran. Wonchul akan mengikutinya, tapi anak buah Jojo melarangnya. Ia mengatakan polisi saja tidak berani mendekati tempat ini sesudah jam 10 malam. Wonchul mengatakan ini bukanlah suatu yang bisa ditakutkan. Tetapi anak buah Jojo tetap menahannya. Bisa-bisa mereka akan mati. Wonchul berkata, apa yang kamu takutkan? Badanmu besar, apa kita wajib membiarkan Jojo kehabisan nyawanya? Kapten Go ternyata ada di sana dan menghampiri mereka. Ia bertanya, mengapa Wonchul ada di tempat ini? Wonchul bertanya perihal yang serupa. Jelas mereka memiliki tujuan yang serupa. Kapten Go mengatakan, Wonchul dapat saja mati bila masuk ke restoran itu. Wonchul, sang gangster besar yang tidak khawatir apapun berjalan maju. Maka mereka pun berangkat bersama. Sesampainya di depan restoran itu, Wonchul mengatakan ia akan masuk duluan untuk berolahraga. Lalu bagaimana nasib Jojo? Ia berkeringat dingin di hadapan para bandit yang akan membelah tubuhnya. Ia berkata akan kembali lain kali saja. Tapi sang atasan bandit yang bernama Lee tidak mau tahu. Jojo mengoceh ketakutan. 야, 봐봐. 아까 네가 배달한 놈 어디 갔냐? Wonchul masuk dengan santai. Jojo langsung berteriak-teriak memanggilnya. Wonchul tanpa rasa berdosa bertanya, kenapa kamu tiduran di situ? Apa kamu sedang dipijat? Atasan bandit memerintahkan anak buahnya menghajar si Wonchul. Wonchul memanglah kokoh, tapi lambat laun tenaganya terkuras karena melawan banyak orang. Jojo bukannya menolong, dia justru masuk ke dalam air untuk bersembunyi. Kapten Go membawa tabung gas. Ia menaruhnya dengan keras dan membuka tabung gas itu. Ia mengeluarkan pemantik api. Atasan bandit mulai khawatir karena mereka semua bisa mati bila Kapten Go menghidupkan api itu. Kapten Go menatapnya dengan tajam dan atasan bandit mengetahui Kapten Go tidak main-main dengan ancamannya. Ia menyerah dan bertanya apa Kapten Go mau. Kapten Go bertanya di mana ia bisa menemukan Yang Sichul. Yang Sichul mendapat telepon dari kaki tangannya kalau atasan Lee membutuhkan barangnya saat ini juga. Jungmun mengawasi kala sang kaki tangan hendak menutup teleponnya. Atasan Lee memberitahuku Kapten Go di mana tempat itu. Jungmun bersembunyi dalam tempat gelap menunggu sang kaki tangan lewat di dekatnya. Kemudian ia membekuknya dan bertanya di mana Yang Sichul berada. Shin Sunjung lalu menendang pintu truk dan mencari bantuan. Seorang laki-laki lewat dan mendengar suara dari dalam truk. Ia seorang tukang yang membawa perkakas pertukangan. Dengan lekas ia membuka truk itu. Mata Shin Sunjung terbelalak kala memandang Yang Sichul muncul di belakang laki-laki itu dan memukuli laki-laki itu dengan sangat kejam. Yang Sichul mengatakan laki-laki itu mati karena Shin Sunjung. Yumi telah melacak telepon Yang Sichul dan menemukan di mana pembunuh sekarang berada. Berbekal data itu, Taesu lekas menuju ke sana. Begitu pula dengan Jumun, Wonchul dan Kapten Go. Dari data sang atasan bandit, mereka berempat datang juga ke situ. Tapi jalur menuju tempat itu dihalangi rantai hingga mobil tidak bisa masuk. Mereka berempat masuk dan meloncati pagar dan berjalan kaki mencari keberadaan Yang Sichul. Sayangnya, tempat itu sangat besar. Yang Sichul dan anak buahnya membawa Shin Sunjung ke dalam pondok yang sangat seram karena tempat itu penuh bercak dan bercikan darah. Shin Sunjung lambat laun sadarkan diri. Ia langsung meronta-ronta dan berteriak-teriak. Begitu siuman, apa yang terjadi pada dirinya? Anak buah Yang Sichul berupaya memegangnya. Kapten Go mengikuti jeritan itu dan berlari ke arah jeritan. Taesu dan Wonchul masuk dan langsung mengajar mereka mati-matian. Sebagai orang, ada batasan yang tidak bisa Anda lewati, ucap Wonchul sembari memukul Yang Sichul. Kapten Go masuk bersama Jungmun. Ia langsung menghampiri Shin Sunjung yang tidak bergerak lagi. Kapten Go mengulurkan tangannya untuk memegang Shin Sunjung. Ia teringat pada tubuh putrinya yang sudah tidak bernyawa. Ia menarik tangannya tidak jadi memegang. Sebagai gantinya, ia mengambil senjata dan berjalan mendatangi Yang Sichul yang tidak sadarkan diri. Seketika, jemari Shin Sunjung bergerak dan ia merintih. Kapten Go berbalik dan kembali menghampiri Shin Sunjung. Ia bernafas dan membuka matanya. Kapten Go nampak amat lega.
Yang Sichul dan anak buahnya dibekuk oleh polisi. Wajah Yang Sichul babak belur. Kapten Go yang sedang emosi membenturkan kepalanya ke wajah Yang Sichul. Yumi mendatangi Kapten Go dan mengatakan korban masih hidup. Kapten Go tersenyum dan mengangguk. Ia memandang ke arah Shin Sun-jung yang tergeletak di atas berangkas ambulan. Shin Sun-jung sudah berjumpa kembali dengan bapaknya. Si bapak meratap memandang kondisi putrinya. Para tim anjing gila mengamati dalam diam. Kapten Go bertanya, apakah mereka merasa positif sudah melindungi nyawa seseorang sesudah seluruh aksi kurang baik yang mereka jalani ini. Lalu Kapten Go memberikan kertas pada Taisu yang berisi alamat rumah sakit tempat Sunjung dirawat. Ia memperbolehkan Taisu berangkat menemuinya. Taisu langsung berangkat. Wong Chul pergi untuk buang air kecil. Jungmun bertanya, apa saat ini mereka akan kembali ke Bui? Ini baru awal, jawab Kapten Go. Wong Chul mencari tempat sunyi untuk buang air kecil. Tapi seketika, suatu mobil van berhenti di dekatnya. Pintu mobil itu terbuka dan Wong Chul ditarik masuk ke dalamnya. 니네 얼굴 다 외웠어, 다. 예, 그렇게 하시죠. Berita penangkapan Yang Sichul dan organisasi perdagangan organ tubuh manusia telah disiarkan di berbagai media. Ternyata, organisasi ini masih belum dimusnahkan sampai ke akarnya. Siapapun bisa menjadi korbannya. Tentu saja, hal ini menjadi momok bagi masyarakat. Shin berpindah pada Wong Chul yang diturunkan dari mobil van dalam keadaan terikat dan kepala yang ditutup oleh kain. Ia dibawa ke sebuah bangunan yang sudah kosong. Ketika penutup kepalanya dibuka, Wong Chul melihat seorang pria. Namun bukannya marah, dia malah hanya memandangi pria tersebut. Ternyata, pria itu merupakan bos Wong Chul di dunia gangster yang bernama Do Kwang. Sementara itu, Jungmun pergi ke sebuah kantor detektif. Ia meminta bantuan untuk menemukan seorang yang bernama Choi Jong-go dengan ciri-ciri seorang pria yang memiliki tinggi 175 cm, berusia 30 tahun dan mempunyai bekas luka di dahinya. Dulu pria itu bekerja di kantor ini. 2 tahun yang lalu, Jungmun menemui Choi dan membayarnya untuk melakukan sebuah misi. Baru kali ini, Choi diminta mengikuti orang yang menyewanya. Maka dari itu, dia berniat merekam semuanya agar mereka tahu apakah Jungmun benar-benar membunuh seorang atau tidak. Shin berpindah pada Yumi yang gelisah karena Wong Chul belum juga kembali. Sementara dia sudah menghilang selama 3 jam. Kapten Go menyampaikan bahwa dia tidak perlu khawatir karena Wong Chul masih memakai gelang GPS-nya yang mudah untuk dilacak. Sebenarnya, sejak awal Yumi sudah khawatir dengan keamanan misi ini. Ia juga takut jika Wong Chul akan membuat masalah meskipun mereka sebenarnya satu tim. Kapten Go meyakinkannya bahwa ia akan bertanggung jawab dengan semua masalah yang ada dan memastikan Yumi bisa naik jabatan. Yumi yang mendengar itu tidak bisa berkata apa-apa meskipun wajahnya terlihat kesal. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Ternyata itu adalah Wong Chul. Ia beralasan jika ia tersesat. Yumi yang curiga langsung menginterogasinya. Ia mengatakan bahwa gelang GPS-nya menunjukkan ke suatu tempat. Dengan sedikit ragu, Wong Chul menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka harus menghormati privasi masing-masing. Saat Yumi dan Kapten Go pergi, diam-diam Wong Chul melirik Jungmun. Ternyata saat ditangkap tadi, bos Wong Chul telah menunjukkan foto Jungmun dan mengatakan bahwa Jungmun adalah pembunuh berantai. Di tempat lain, Taisu tiba di rumah sakit tempat Sunjung dirawat. Awalnya ia ragu untuk masuk, tapi Putri Sunjung melihatnya, lalu memanggil ibunya. Sunjung berjalan keluar kamar dan tersenyum melihat si Taisu. Sunjung berkata bahwa Kapten Go sudah menceritakan semuanya. Mendengar itu, Taisu berjanji akan sering menjenguknya. Sunjung berterima kasih pada Taisu. Seketika kejadian itu mengingatkan Taisu saat ia melihat Sunjung dan putrinya di rumah duka. Sementara itu, Kapten Go menemui Ketua Gi-hun yang sedang memancing. Ketua Gi-hun menanyakan apakah Kapten Go bisa segera memusnahkan organisasi perdagangan manusia. Kapten Go dengan yakin akan memburu mereka lalu mengunyah tubuh mereka sampai ke tulang-tulangnya. Kapten Go lalu mengumpulkan timnya dan menyampaikan rencananya untuk memburu dan memusnahkan organisasi perdagangan manusia. Di papan terpampang foto dan nama para penjahat yang terlibat. Tapi hingga kini, polisi tidak bisa menangkap mereka. Hal ini karena petugas sudah tidak memiliki bukti. Setiap aktivitas mereka selalu dilakukan secara acak, hingga sulit untuk dideteksi. Di antara para penjahat itu, ada 3 orang yang menjadi perantara antara penjual organ dengan pembeli. Kapten Go berencana untuk menyerang mereka bertiga sekaligus. Mereka adalah Bos Lee, si calo, dan si penjual handphone sekali pakai. Kapten Go yakin jika mereka tertangkap, penjual tidak akan tahu bagaimana harus menjual produk mereka, sehingga perdagangan itu akan runtuh karena para penjual harus langsung berhadapan dengan para pembeli.
Tim anjing gila dengan mudah melacak tempat transaksi mereka dan langsung menangkap mereka. Kapten Go mempersilahkan anak buahnya untuk menghajar para penjahat itu tanpa ampun. Wong Chul dengan pukulannya, Taisu dengan kemampuannya, dan Jungmun dengan kecerdasannya. Dengan santai, Jungmun mengurung mereka dalam ruang pendingin lalu menurunkan temperatur hingga menjadi paling dingin. Ia menunggu dengan tenang lalu membuka pintunya. Para penjahat itu pun keluar dalam keadaan lemas membeku. Demi menghindari bocornya informasi tertangkapnya orang-orang itu, para penjahat itu tidak dibawa ke kantor polisi. Mereka dikumpulkan di dalam gereja tua. Mereka protes dan membela diri bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Tapi dengan sekali bentakan Wong Chul, mereka pun langsung bungkam. Setelah Kapten Go mengumpulkan informasi, ia mendapati bahwa bos organisasi perdagangan manusia di Seoul adalah seorang wanita berusia 58 tahun yang bernama Hwang Gyeon-sun. Ketua Gyuhun merasa tidak asing dengan nama itu. Sejauh yang Kapten Go tahu, Hwang memang pernah menjadi germo paling terkenal di klub Changyang. Tapi klub itu sudah tutup setelah Hwang masuk penjara. Begitu keluar dari penjara, tepatnya 7 tahun yang lalu, Hwang memulai bisnis perdagangan manusia dan semua perdagangan diurus oleh Hwang. Bahkan, ia sudah membayar polisi dalam jumlah besar untuk melindunginya. Ketua Gyuhun sangat kecewa dan sedih tentu saja. Ia berharap Kapten Go bisa menangkap Hwang sebelum para polisi yang sudah dibayar mengetahui rencana tim anjing gila. Kapten Go yakin ia bisa menangkap Hwang dan akan mengakhiri organisasi ini. Di tempat lain, terlihat Yumi yang sedang menginterogasi seorang penjahat yang mereka tangkap yang bekerja untuk Germo Hwang. Yumi menanyakan keberadaan si Germo Hwang ini, tapi si penjahat malah menertawakannya. Karena kesal, Yumi pun mengancam penjahat itu bahwa ia akan menyesal karena tidak mau membuka mulutnya. Tak lama kemudian, masuklah Taisu. Dengan tenang, Taisu mengunci pintu lalu duduk di depannya. Ia berkata hanya akan menanyakan 3 pertanyaan. Tapi tanpa diduga, cara yang digunakan Taisu sangatlah brutal. Si penjahat langsung menangis kesakitan. Taisu berkata bahwa si wanita tadi memang polisi, sedangkan ia adalah penjahat. Jadi ia bisa dengan bebas membunuhnya. Di pertanyaan ketiga, Taisu mengacungkan pulpennya. Penjahat itu sudah menyerah dan berjanji akan bicara, namun tetap saja. Di kantornya, Germo Hwang sedang berbicara dengan seorang anak kecil. Ia bercerita bahwa tubuh manusia itu misterius, istimewa, dan tentu saja sangat bernilai. Ia menunjuk mata boneka yang dipegangnya sambil bertanya, berapakah nilainya? Anak itu tidak tahu. Germo Hwang berkata, nilainya $230.000, dan itu adalah senilai dengan jumlah hutang ayah anak itu padanya. Germo Hwang menjelaskan bahwa orang yang meminjam uang dan tidak mengembalikannya adalah perbuatan yang sangat buruk. Karena itu, ia akan mengambil mata ayahnya. Scene berganti. Tim-tim anjing gila sudah mengetahui di mana markas Germo Hwang. Markas itu terlihat seperti gedung biasa, tapi di dalamnya ada bisnis perdagangan manusia. Ada lebih dari 100 pekerja di dalam gedung ini. Tim anjing gila berencana akan menyerbu gedung itu malam ini. Tujuan mereka adalah mengumpulkan bukti agar polisi bisa melakukan penangkapan. Rencana ini tidak diketahui siapapun selain tim anjing gila beserta detektif Kim yang menjadi super mereka dan juga ketua Gyuhun serta kepala tim SWAT. Kapten Go tak ingin Germo Hwang tahu tujuan kedatangan mereka, dan kini ia juga tak tahu siapa yang bisa ia percaya. Wong Chul menanyakan berapa nilai dari misi ini. Kapten Go menjawab 10 tahun lamanya, karena resiko dari misi kali ini lebih besar dari yang sebelumnya. Kembali ke Germo Hwang. Ayah anak itu dibawa dengan menggunakan kursi dalam keadaan babak belur. Anak itu langsung menangis melihat ayahnya. Dengan santai, Germo Hwang berkata pada anak itu bahwa mulai sekarang ia harus menjadi mata ayahnya. Tim anjing gila sampai di depan markas Germo Hwang. Kapten Go menyuruh Yumi dan detektif Kim menunggu di luar, sementara yang lain masuk ke markas tersebut. Markas itu dijaga dengan sangat-sangat ketat. Salah satu bodyguard bertanya keperluan mereka di sini. Kapten Go memperlihatkan rencananya dan menyampaikan bahwa ia ingin menemui Hwang karena sedang kekurangan uang. Setelah mendapat izin, bodyguard itu memperbolehkan Kapten Go masuk. Namun mereka harus meninggalkan handphone mereka. Tidak disangkanya, rencana mereka sudah bocor. Germo Hwang mendapat SMS yang isinya memberitahu bahwa tim anjing gila sudah berada di kantornya. Seorang pria menemui Kapten Go dan menyuruhnya ikut dengannya menuju ruangan si Germo. Kapten Go menyuruh Taisu, Jungmun dan Wong Chul untuk tetap tinggal di sana. Alasannya untuk melihat-lihat kegiatan di tempat itu. Dan pria itu tidak keberatan. Di gedung ini, tempat kerja terbagi menjadi 2. Taisu memutuskan untuk meninggalkan Jungmun dan Wong Chul. Seorang bodyguard lain kemudian meminta Wong Chul dan Jungmun untuk mengikutinya ke arah lain. Jungmun dengan pelan berbisik bahwa ada yang tidak beres. Saat di dalam lift, pria itu bertanya kalau Kapten Go berasal dari kepolisian mana. Karena tidak siap, Kapten Go menjawab dengan asal. Sementara itu, Taisu diikuti bodyguard lain. Bodyguard itu berkata bahwa mereka hampir sampai.
Taesu yang tidak paham lalu bertanya sampai di mana. Tapi bodyguard itu tetap menjawab semakin keras. Mereka hampir sampai. Taesu yang mulai curiga berkata bahwa ia akan ke toilet. Sedangkan Wongchul dan Jungmun dikawal lebih banyak orang. Mereka melewati ruang demi ruang. Jungmun yang juga curiga bertanya mereka akan pergi kemana. Karena tidak ada jawaban, Jungmun berbisik bahwa tim anjing gila sudah ketahuan. Di saat itu juga, pria di dalam lift menyerang Kapten Go. Ia mengeluarkan pisaunya dan langsung menyerang. Tapi tentu saja, Kapten Go bukan tandingannya. Sementara itu, Jungmun dan Wongchul yang mendengar suara ledakan langsung kaget dan para bodyguard langsung menyerangnya. Namun satu persatu bodyguard berhasil mereka lumpuhkan. Wongchul heran, kenapa mereka berani menyerang. Wongchul akhirnya mencurigai satu orang yang telah membocorkan informasi. Bodyguard yang bersama Taesu pun juga langsung masuk ke dalam toilet untuk menyerang Taesu. Tapi dengan mudahnya, Taesu keluar tanpa terluka sedikit pun. Dengan santai, ia mengeluarkan handphonenya. Yumi menerima telepon dari Taesu yang meminta bantuan. Taesu berkata mereka sudah ketahuan. Yumi yang mengerti langsung menutup teleponnya. Tiba-tiba, detektif Kim memukul kepala Yumi dari belakang hingga pingsan. Lalu ia menelpon Germo Huang dan berkata bahwa semuanya sudah dibereskan. Sementara itu, Kapten Go berhasil keluar dari lift dengan selamat. Ia memborgol pria itu di pegangan lift. Tidak terima dengan perbuatan Kapten Go, pria itu mengancam bahwa Kapten Go tak akan bisa keluar dari tempat itu. Dengan tenang tapi pandangan yang tajam, Kapten Go melihat kamera CCTV. Ia berbicara melalui alat komunikasi yang ia pegang. Sebentar lagi, ia akan menangkap si Germo Huang. Kapten Go lalu menembak kamera CCTV. Scene berpindah. Jungmun berencana keluar dari markas untuk mencari pertolongan tim SWAT. Wongchul awalnya menolak karena mereka tidak tahu bagaimana nasib Kapten Go dan Taesu saat ini. Jungmun menegaskan bahwa tak ada yang bisa mereka lakukan jika mereka tetap tinggal di sana. Tim SWAT telah tiba. Kepala tim memerintahkan agar anak buahnya tidak menggunakan senjata api, tapi ia meminta untuk menggunakan pisau saja agar tidak meninggalkan jejak. Tidak disangkanya, ternyata kepala tim SWAT juga bersekongkol dengan Germo Huang. Tidak hanya tim SWAT saja, ternyata Germo Huang juga punya pasukan anak-anak dari orang tuanya yang berhutang. Anak-anak ini disebut para semut. Mereka dipekerjakan untuk menyampaikan pesan pada semua anggota mafia dalam markas ini. Para mafia itu diperintah untuk mencari tim anjing gila yang bersembunyi di dalam markas. Mereka langsung bersiap dengan segala senjata dan mereka memblokir seluruh akses keluar masuk markas ini. Jaringan pun diputuskan agar handphone dan internet tidak bisa berfungsi. Selain itu, seluruh jendela di gedung ini juga berjeruji besi sehingga tidak ada yang bisa keluar dari sana. Germo Huang memerintah mereka untuk membunuh tim anjing gila. Ia mengumumkan bahwa siapa saja yang membawa mayat tim anjing gila ke lantai 15, maka ia akan menjadi anggota resmi dari organisasi dengan kenaikan gaji yang sangat-sangat besar. Tim anjing gila terkurung di markas ini. Wongchul tiba-tiba disergap para mafia. Karena serangan mendadak, ia tak bisa melawan. Untung saja, Jungmun datang menolongnya. Meski akhirnya, Jungmun harus tertusuk. Wongchul balik melawan lalu melarikan diri bersama si Jungmun. Sementara itu, Kapten Go menyelinap ke ruang CCTV. Ia menodong petugas di sana untuk menanyakan keberadaan si Germo Huang. Orang itu ketakutan dan berkata bahwa ia hanya teknisi yang tak tahu apa-apa. Tapi Kapten Go tak peduli. Yang ia mau adalah jawaban di mana keberadaan Germo Huang. Wongchul membawa Jungmun untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Tapi tidak disangkanya, mereka masuk ke ruang mayat yang baru saja dibedah. Meskipun di sana sangat mengerikan dan bau bangkai, mereka memutuskan untuk bersembunyi di sana. Wongchul menanyakan kondisi Jungmun dan ia menjawab bahwa rasanya seperti ditusuk jarum. Setelah itu Wongchul bertanya mengapa Jungmun membantunya saat ia diserang si pembunuh tukang kunci. Padahal Jungmun bisa mengurangi masa hukumannya jika berhasil menangkap pembunuh itu. Jungmun balik bertanya tentang apa yang akan Wongchul lakukan jika berada di posisinya saat itu. Wongchul yang mendengar itu langsung terdiam. Ia tersentuh dengan jawaban Jungmun. Wongchul meminta Jungmun menunggu sebentar karena ia akan memeriksa situasi di luar. Sesampainya di lorong, Wongchul melihat bayangan beberapa orang berjalan ke arahnya. Ia langsung bersembunyi. Ternyata yang datang adalah tim SWAT. Kepala tim SWAT melihat tetesan darah Jungmun di lantai dan mengetahui keberadaan si Jungmun. Awalnya, Wongchul hendak memanggil mereka, tapi ia mengurungkan niatnya setelah mendengar kepala tim SWAT berkata bahwa Germo Huang akan memberikan semua yang mereka mau. Wongchul terlihat sangat ragu dan akhirnya terungkap kenapa ia selalu mengamati Jungmun. Ternyata saat ditangkap tadi ia dipaksa untuk membunuh Jungmun karena putri dari teman gangster tadi dibunuh oleh si Jungmun. Ia diberi waktu 2 minggu saja. Jika dalam 2 minggu ia gagal, maka ia akan dibunuh. Wongchul menjauhi ruangan itu. Lalu ia bersembunyi dan membiarkan tim SWAT menemukan si Jungmun. Jungmun kebingungan mengapa tim SWAT mendatanginya sambil membawa pisau. Dengan santai kepala tim SWAT memberitahu bahwa tim anjing gila sama seperti si Germo Huang. Hanya saja mereka tidak punya uang. Setelah itu, ia langsung memerintahkan anak buahnya membunuh Jungmun.
Dengan sisa kekuatannya, Jungmun berusaha melawan, tapi ia terlalu lemah karena kehabisan darah. Tanpa diduga, Wong Chul menyerang tim SWAT dari belakang. Tapi sialnya, kepala tim SWAT mengeluarkan senjata dan mengarahkannya pada si Wong Chul. Untungnya, Taisu muncul di saat yang sangat-sangat tepat. Ia merebut senjata itu dan menjatuhkan kepala tim SWAT. Mereka berdua lalu membereskan sisa tim SWAT yang ada. Wong Chul membantu Jungmun berdiri. Ia bertanya pada Taisu bagaimana kondisi Kapten Go. Ia takut organ tubuhnya sudah diambil. Dari pantauan CCTV, Kapten Go tahu posisi teman-temannya dan langsung bergabung dengan mereka. Ia juga menunjukkan blueprint markas itu yang diberikan si teknisi agar mereka tahu harus pergi kemana. Di gedung tersebut ada lift darurat yang hanya digunakan untuk tamu VIP, tapi lift itu rusak sejak bulan lalu dan belum digunakan lagi. Lift itu ada di lantai mereka saat ini, yaitu lantai 3. Mereka akan naik ke lantai 15 untuk menangkap Germo Huang dan menggunakannya sebagai sandera agar bisa keluar dari gedung ini. Tapi sebelumnya, seseorang harus ke lantai 5 untuk menyalakan listrik agar lift bisa berfungsi kembali. Tanpa pikir panjang, Taisu langsung berlari ke lantai 5 dan melawan semua orang yang menghalanginya di sana. Tanpa halangan yang berarti, ia berhasil menyalakan lift darurat itu. Kapten Go, Wong Chul dan Jungmun masuk ke dalam lift dan terlihat wajah Jungmun yang sudah sangat pucat. Yumi yang baru saja sadar melihat detektif Kim sedang membuat lubang untuk menguburnya. Diam-diam, Yumi menggunakan pecahan gelas untuk membuka ikatannya. Kapten Go dan timnya terhenti di lantai 15. Mereka keluar dan langsung disambut oleh Germo Huang. Huang masih duduk dengan tenang. Ia berkata bahwa Kapten Go bisa menangkapnya, tapi ia tidak bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Mendengar itu, Kapten Go tidak takut. Ia justru menawarkan untuk mati bersama. Sementara itu, detektif Kim kaget dan panik karena Yumi telah menghilang. Tiba-tiba, dari belakang Yumi menghantam kepalanya hingga pingsan. Setelah itu, ia segera menelpon ketua Gi-hyun. Kapten Go menyandra Germo Huang. Mereka turun ke lantai bawah menggunakan lift. Wong Chul meminta Jungmun bertahan karena mereka akan membawanya ke rumah sakit. Saat lift terbuka, mereka sudah dihadang para mafia. Dengan perlahan, mereka berjalan menuju lobi. Tempat itu sudah dipenuhi para mafia. Kapten Go mengancam akan membunuh Huang jika mereka berani menyerang. Tapi tidak disangkanya, Germo Huang berkata bahwa ia tidak takut mati. Ia juga menawarkan jika ia mati, siapa saja yang bisa membunuh Kapten Go dan anak buahnya, maka mereka akan menggantikan posisinya di bisnis itu. Para mafia itu pun langsung menyerang mereka. Kapten Go memukul kepala Germo Huang sampai pingsan. Mereka berusaha melawan sekuat tenaga, tapi jumlah para mafia itu terlalu banyak. Mereka sangat kewalahan. Kini mereka sudah pasrah meskipun masih berjuang. Tapi tiba-tiba, ketua Gi-hyun datang dengan banyak pasukan. Ia memberi isyarat untuk masuk dan langsung menembakkan senjatanya. Ia mengancam akan menembak siapapun yang bergerak. Tim anjing gila akhirnya selamat. Kapten Go menghampiri Germo Huang yang akan dimasukkan ke mobil polisi. Ia berkata, Germo Huang bisa merayakan sisa ulang tahunnya di penjara. Ia juga menyesal karena ia tak bisa memukul wanita. Tapi tiba-tiba, Yumi datang dan langsung menghajar si Germo Huang ini. Tanpa mereka sadari, ada seseorang di dalam mobil yang mengawasi Kapten Go. Ia mengangkat telepon dan berkata bahwa mereka masih hidup. Tim anjing gila naik ke mobil. Kapten Go menyampaikan bahwa ini belum kemenangan mereka. Karena saat ini, mereka hanya pulang dengan membawa teman mereka yang sakit. Tim anjing gila kini semakin dekat. Awalnya mereka tidak bicara satu sama lain, tapi sekarang mereka mulai saling membantu. 광영! 형 동생 제발! 한 발. 뭐 하고 있는 거야? 무슨 일이야 지금? Di awal episode, kita diperlihatkan dengan seorang pria sedang mengamati wanita yang duduk di sekitar taman. Pria itu tampak mencurigakan. Dengan pelan-pelan, dia menghampiri wanita itu dan mengeluarkan sesuatu dari balik jasnya. Pria itu kemudian menyentuh wanita, hingga membuat wanita itu kaget. Namun ternyata, pria itu merupakan kekasihnya. Dia ingin memberikan kejutan pada wanitanya. Dengan gugup, dia mengeluarkan sebuah cincin dan berencana melamar kekasihnya. Sementara itu, ada seorang pria bertopi dan memakai masker sedang menyiapkan senjatanya.
Wanita tadi menolak lamaran kekasihnya dan pergi begitu saja. Tapi tiba-tiba pria misterius tadi menembak wanita itu dan beberapa orang lainnya secara acak. Scene berpindah pada seorang pria dengan wajah babak belur menelepon ke saluran darurat, mengaku kalau ada orang aneh menerobos masuk ke tempatnya dan memukuli pegawainya. Pria aneh yang dimaksud adalah Kapten Go. Kapten Go segera mengambil teleponnya dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang polisi. Orang yang ditelepon terdengar kebingungan karena ternyata pria itu menelpon bagian delivery makanan. Akhirnya, Kapten Go menelpon petugas bagian kasus narkoba dan menyuruh pria itu untuk mengaku. Dengan terpaksa, pria itu mengaku kalau ia adalah pembuat narkoba. Kapten Go keluar menemui tim anjing gila yang sudah selesai menghajar para pengedar narkoba. Wong Chul bertanya, kali ini siapa yang mendapat masa pengurangan hukuman? Kapten Go mengatakan bahwa itu terserah kalian. Kemudian Taiso mengusulkan kalau sebaiknya masa pengurangan hukuman kali ini untuk Jungmun saja, karena Wong Chul sudah memenangkan pengurangan masa hukuman 10 tahun dalam kasus Germo Huang. Wong Chul pun menyetujuinya. Pimpinan Gu Hyun merobos masuk ke kantor Jaksa Jang dengan marah. Rupanya, Jaksa Jang tidak mau mengeluarkan surat penangkapan untuk Huang. Dengan emosi, pimpinan Gu Hyun memelintir tangan Jaksa Jang. Namun tiba-tiba, seorang pria masuk ke dalam kantor. Kemunculannya membuat pemimpin Gu Hyun terkejut dan melepaskan tangan Jaksa Jang. Ternyata, orang itu adalah Jaksa Oh Jae-won. Jaksa Oh merupakan senior dari Jaksa Jang. Dia bertanya, apakah tangannya baik-baik saja? Lalu setelah itu, ia segera memborgol tangan Jaksa Jang. Setelah itu, Jaksa Oh mengajukan dirinya sebagai jaksa khusus untuk menangani kasus perdagangan organ tubuh yang baru saja terungkap. Jaksa Oh beralasan sulit untuk menyelidiki kasus tersebut karena banyak petugas yang korup. Jaksa Oh juga terkenal sebagai jaksa yang tegas dan jujur dalam menangani kasus. Jaksa Oh sangat penasaran siapa yang menyelesaikan kasus perdagangan organ tubuh ini, karena di dalam filenya hanya tertulis unit khusus investigasi kejahatan. Tapi dia tidak pernah mendengar unit seperti itu. Selama 3 tahun, para petugas tidak mampu menangani kasus ini. Namun unit investigasi kejahatan ini mampu membekuk perdagangan organ manusia hanya dalam waktu 3 minggu saja. Oleh karena itu, Jaksa Oh sangat ingin membantu menangani kasus-kasus yang ditangani oleh tim unit itu untuk masuk ke dalam tahap pengadilan, hingga para penjahat itu dijatuhi hukuman yang setimpal. Pimpinan Gu Hyun menyukai tawarannya, namun keputusan itu ada di tangan Kapten Go. Jaksa Oh tidak mempermasalahkan itu karena dia kenal dengan Kapten Go. Scene berpindah pada Kapten Go yang sedang menelpon Taiso dan mengatakan bahwa waktunya sudah habis. Sunjung mengatakan jika polisi seperti Taiso yang menangani kasus kematian suaminya, tentu saja ia akan senang. Beberapa minggu setelah kematian suaminya, ia mendapat telepon bahwa pembunuh suaminya menyerahkan diri ke polisi. Ia ingin menemui pembunuh suaminya dan menanyakan kenapa suaminya dibunuh. Padahal suaminya adalah orang yang baik dan tidak pernah menyakiti siapapun dalam hidupnya. Mendengar itu, Taiso semakin merasa bersalah dan bertanya seandainya pembunuh itu benar-benar menyesal, apa Sunjung akan menerima permintaan maafnya. Namun Sunjung berkata bahwa ia tidak akan pernah memaafkannya. Kemudian Sunjung juga berpesan bahwa ia akan segera keluar dari rumah sakit, jadi Taiso tidak perlu menjenguknya lagi. Sunjung berkata bahwa ia harusnya bekerja dan mencari uang. Taiso heran, mengapa Sunjung masih saja bekerja, padahal ia sudah mengirimkan uang sebanyak $1.000 setiap bulannya. Rupanya Sunjung tidak pernah menerima uang itu. Taiso pun sadar bahwa selama ini gurunya telah membodohinya. Ia kembali ke tempat gurunya, tapi tempat itu sudah kosong. Kapten Go mengikutinya dan bertanya ada apa. Dengan marah, Taiso berkata ada seorang yang harus dia bunuh. Ia merasa sangat menyesal karena menerima tugas dari gurunya untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Lalu Kapten Go membiarkan Taiso pergi untuk mencari gurunya. Saat mereka dalam perjalanan kembali ke gereja tua, tiba-tiba mereka melihat deretan mobil polisi dan ambulans di pinggir jalan. Mereka pun turun dan melihat para petugas mengangkut jenazah para korban penembakan. Ini adalah tempat terjadinya penembakan acak di awal episode. Kapten Go mencari informasi, dan ternyata kasus ini adalah kasus pembunuhan acak, sehingga tidak diketahui siapa sasaran si pembunuh dan apa motifnya. Yumi berkata, beberapa hari yang lalu, kasus seperti ini juga terjadi di Gui Cendong. Ada kemungkinan bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Tim anjing gila telah mendapatkan kasus baru dengan imbalan pengurangan hukuman 5 tahun. Taiso mengamati TKP dengan teliti. Ia menemukan beberapa bekas selongsong peluru di tanah. Ia tahu jenis senjata yang dipakai oleh pembunuh. Ia membayangkan kejadiannya dengan sangat detail. 한 발, 다섯, 6발 사격, 6발 명중. Jungmun menanyakan apa yang sedang Taiso lihat. Taiso menemukan bahwa pelakunya adalah seorang penembak jitu dan ia menyukai senjata. Menurut analisanya, Jungmun mengatakan bahwa pelakunya sama dengan kasus 3 hari yang lalu. Sama-sama membunuh 6 orang, namun yang menarik perhatiannya adalah adanya jeda antara tembakan ke-5 dan ke-6. Padahal jika menggunakan senapan laras panjang, pembunuh mengisi peluru senjata setiap 2 kali tembakan. Dengan begitu, tembakan ke-5 dan ke-6 seharusnya tidak ada jeda. Tapi tembakan ke-6 dibuat dengan sangat berhati-hati. Sasaran si pembunuh sebenarnya adalah korban ke-6. Kemudian Taiso bertanya apa motif pelaku.
Jungmun hanya berkata bahwa hal itulah yang harus kita temukan. Yumi hampir saja tertidur saat ia sedang mengamati rekaman CCTV. Ia terbangun dan menerima laporan mengenai profil si pembunuh. Begitu juga dengan tempat tinggalnya. Kemudian, ia menyampaikan informasi itu pada Wong Chul, namun tidak ada jawaban. Ternyata, Wong Chul malah tertidur. 뭐라고? 범인이 뭐라고? Yumi menunjukkan apa yang dia temukan. Dari dua lokasi penembakan acak terlihat taksi yang sama. Wong Chul langsung menduga si pembunuh menyamar menjadi supir taksi. Sementara itu, si pembunuh sedang membuat peluru baru untuk senapannya. Ia akan beraksi kembali. Saat Jungmun melihat tumpukan informasi data pribadi para korban, tiba-tiba Kapten Go menanyakan siapa saja korban yang ia bunuh di wilayah Wayangdong. Kenapa kau membunuhnya? Jungmun menatapnya dengan tajam. Ia berkata, ia berharap tak melakukan semua pembunuhan itu. Tapi dia benar-benar tidak ingat dengan pembunuhan itu. Apa sebenarnya tujuan Kapten Go menanyakan masa lalu Jungmun? Scene berpindah pada Taiso yang menemui adik angkatnya yang bernama Hyun Woo. Hyun Woo memiliki tempat latihan tembak dan ia sendiri adalah pelatih. Taiso memberitahu Hyun mengenai senjata yang digunakan si pembunuh. Ia berkata si pembunuh menembak secara acak. Hyun mengusulkan pada Taiso untuk memeriksa catatan kepemilikan senjata, karena semua senjata harus mendapatkan izin dari polisi. Begitu senjata itu bisa diidentifikasi, pembunuhnya akan segera tertangkap. Taiso minta tolong kepada Hyun untuk memeriksa tempat latihan milik kenalannya atau tempat yang dia tahu. Apakah ada yang senjata tidak terdaftar yang hilang? Sebelum pergi, Taiso mengatakan pada Hyun bahwa ia harus memberitahunya ketika ia mengetahui informasi tentang gurunya. Sementara itu, Wong Chul dan Jojo mencari taksi tersangka. Saat di mobil, tiba-tiba Wong Chul teringat bahwa ia diberi waktu 2 minggu untuk membunuh Jungmun, dan batas waktunya adalah hari ini. Jungmun menemukan sesuatu. Korban ke-6 dari kedua kasus bekerja di perusahaan yang sama. Korban ke-6 pada kasus pertama adalah Jong Chol Ji, pemimpin tim 1. Ia menderita diabetes. Ia sering jogging bersama istrinya, namun pada hari itu, Jong Chol Ji kaget melihat istrinya ditembak di depan mata. Penembakan terus terjadi dan korbannya berjatuhan. Karena takut, Chul Gi pun melarikan diri, tapi ia menjadi korban ke-6. Sementara korban ke-6 pada kasus yang kedua adalah Kang Seok Ho, pria pelamar yang muncul di adegan awal episode. Dia adalah kepala dari tim lainnya. Pada hari kejadian, ia menemui kekasihnya yang tertembak duluan. Kesimpulannya, kedua sasaran bekerja di tempat yang sama. Yumin menelpon dan memberitahu Kapten Go bahwa tersangka sudah beraksi kembali. Jojo dan Wong Chul mengikuti taksi tersangka sesuai petunjuk Yumi dengan melihat CCTV. Setelah Wong Chul berhasil mengikuti taksi, Yumi menyuruhnya untuk segera menangkapnya. Wong Chul segera menuju ke arah tembakan dan menemukan beberapa orang telah tertembak. Dia melihat tersangka sedang menodongkan senjata pada seorang pria. Si korban memohon agar ia tidak dibunuh, tapi tersangka langsung menembaknya dan dengan marah mengatakan, "Kenapa kau melakukannya kepada kami?" Wong Chul terlihat ragu untuk mendekat karena si pembunuh membawa senjata. Si pembunuh yang melihat Wong Chul langsung melarikan diri. Wong Chul mengejarnya, tapi seorang korban yang tertembak kakinya memohon bantuan. Wong Chul pun memutuskan untuk menolong korban itu. Tapi tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Itu adalah bos Wong Chul. Ia mengingatkan waktu 2 minggu sudah habis dan Wong Chul belum melakukan perintahnya. Hingga akhirnya Wong Chul dibawa pergi oleh bosnya. Saat Kapten Go tiba di lokasi, ia tidak melihat keberadaan Wong Chul. Yumi melaporkan ada 1 orang tewas dan 4 lainnya luka serius. Korban yang tewas adalah Jugab Jin, manajer dari Samjin, perusahaan yang sama dengan para korban kasus pertama dan kedua. Sedangkan keberadaan Wong Chul tidak diketahui, bahkan gelang GPS-nya tidak bisa terlacak. Wong Chul duduk terikat di hadapan bosnya. Ia berkata bahwa Wong Chul selalu menjalankan perintahnya tanpa gagal. Tapi kali ini, Wong Chul telah gagal. Wong Chul memohon satu hal pada kakaknya. Ia ingin menelpon dan memberitahu temannya tentang informasi si pembunuh. Ia harus melakukan itu karena si pembunuh membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Wong Chul juga berkata, setelah selesai menelpon, bosnya bisa melakukan apapun padanya. Sementara itu, Hyun memberikan informasi pada Taiso bahwa suatu tempat latihan telah kehilangan sebuah senjata tak terdaftar beberapa minggu yang lalu. Taiso memperhatikan pada TV yang menyiarkan berita penembakan. Ia menemukan keanehan. Dalam 2 kasus pertama, pembunuh sama sekali tidak melakukan kesalahan. Tapi dalam kasus terakhir, penembak terlihat ceroboh saat menembak dan menunjukkan bahwa korban yang tewas adalah sasaran yang sebenarnya. Kasus terakhir ini sangat berbeda dari 2 kasus sebelumnya. Hyun bertanya, apakah Taiso tidak penasaran dengan keadaan kakinya? Taiso pun menjawab, ia hanya menunggu Hyun bercerita, karena ia menganggap bahwa itu adalah pengalaman berat dalam hidupnya. Hyun berkata, ia ingin berhenti menjadi pembunuh bayaran. Hyun juga berkata bahwa Jongsuk lah yang membuat kakinya menjadi seperti itu. Jongsuk adalah saudara angkat mereka. Jadi Taiso memiliki 3 orang saudara angkat yang sama-sama berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Mereka dibesarkan oleh gurunya. Taiso dan Jongsuk berjanji tidak akan pernah bertemu lagi.
Apabila mereka tidak sengaja bertemu, maka salah satu dari mereka harus mati. Dalam perjalanan pulang, Tae-soo mendapat telepon dari Wong Chul. Dia mengatakan informasi tentang si pembunuh. Tae-soo curiga telah terjadi sesuatu pada Wong Chul karena dia sepertinya terburu-buru menutup teleponnya. Saat Tae-soo hendak keluar dari gedung, beberapa gangster menghadangnya. Mereka memberikan sebuah foto dan meminta Tae-soo membunuhnya dengan bayaran 2 kali lipat. Tae-soo bertanya, mengapa mereka ingin membunuh orang itu? Dari raut wajahnya, sepertinya Tae-soo mengenal orang dalam foto itu. Tae-soo langsung menolak dan melemparkan foto itu. Karena tidak terima, para gangster menyerangnya dan Tae-soo dengan mudah mengalahkan mereka. Ia mengambil foto itu dan bertanya siapa yang menyuruh untuk membunuh orang yang ada di foto itu. Namun belum sempat menjawab, tiba-tiba petugas datang dan mengamankan mereka semua. Tae-soo pun dimasukkan ke dalam sel. Di kantor polisi, Kapten Go menemuinya dan berkata bahwa besok ia akan segera dikeluarkan. Tae-soo memberitahu bahwa Wong Chul menelponnya lalu memberitahu informasi tentang si pembunuh. Tae-soo juga memberikan informasi yang diperoleh dari Hyun. Kapten Go dan Jungmun mendatangi tempat latihan tembak yang tertera dalam informasi. Mereka adalah Jungmun Jin dan Cho Gang-sik. Salah satu dari mereka berprofesi sebagai supir taksi. Jungmun pergi menangkap Go Chang-sik, si penembak pemula pada kasus penembakan terakhir. Kapten Go pergi ke tempat Jang Myun Jin dan melihat peluru-peluru yang sudah dibuat. Ia melihat foto dirinya bersama keluarganya. Dalam interogasi, Chang-sik mengaku bahwa ia tidak bisa menembak dan minta Myung Jin untuk melakukannya sendiri. Namun Myung Jin tidak mau membunuh semua korbannya sendirian karena ia takut Chang-sik mengkhianatinya. Yumi bertanya, sebenarnya berapa orang yang akan mereka bunuh? Jungmun melihat bahwa rencana pembunuhan ini belum akan berakhir. Sasaran berikutnya adalah CEO Sam Jin. CEO Sam Jin bersedia menjadi umpan untuk menangkap pembunuh Myung Jin asalkan Kapten Go menutup kasus korupsinya dengan diam-diam. Kapten Go dan para polisi menyamar menjadi pengunjung taman sambil mengawasi CEO Sam Jin. Kapten Go memintanya untuk berjalan-jalan di taman dan bersikap seperti biasa. Jungmun melihat pembunuh Myung Jin mengendap-endap di balik semak. Myung Jin mengangkat senapannya dan mengarahkannya pada CEO. Jungmun tiba tepat waktu dan memanggil namanya. Si pembunuh terkejut, namun dia tetap melakukan aksinya. Dia menarik pelatuk senjatanya dan ternyata senjatanya tidak berfungsi. Menyadari hal itu, pembunuh langsung melarikan diri. Jungmun pun mengejarnya dan dia mendapat si pembunuh itu menarik seorang wanita untuk dijadikan sandera. Jungmun berkata bahwa ia tahu kenapa Myung Jin melakukan semua ini. Myung Jin pasti telah sakit hati karena bos dari perusahaan Sam Jin menggelapkan uang hingga kas perusahaan terganggu. Akibatnya, perusahaan PHK 20 orang pegawai dan menggantinya dengan bekerja paruh waktu. Pegawai yang di PHK tanpa alasan diantaranya adalah dia dan Chang-sik. Mereka sengaja melakukan pembunuhan secara acak agar polisi tidak mengetahui motif mereka. Jungmun berkata bahwa mereka salah karena membunuh orang yang tidak bersalah demi menutupi kejahatan mereka. Meski Myung Jin kehilangan istrinya karena tidak bisa membayar rumah sakit, tetap saja tindakan mereka itu salah. Jungmun juga memberitahu tentang para korban yang telah dibunuhnya. Tukang bersih-bersih yang mengurus ibunya yang pikun, supir bis yang bekerja siang malam untuk membiayai sekolah putrinya, bahkan ada juga yang kehilangan kerjaannya sama seperti Myung Jin. Dia adalah seorang suami yang pulang ke rumah setelah menguburkan istrinya. Ada juga seorang perempuan yang akan menjadi pengantin. Jika kau benar-benar ingin membunuh, seharusnya orang itu adalah aku. Jungmun berjalan mendekatinya. Myung Jin menodongkan senjatanya pada Jungmun, namun Jungmun malah mengarahkan senjatanya ke dadanya sendiri dan menyuruhnya untuk menembak. Di saat Myung Jin lemah, Jungmun langsung merebut senjatanya dan mengarahkannya pada Myung Jin. Tapi tiba-tiba, Jungmun menurunkan senjata itu. Kapten Go datang dan bertanya, apakah kata-kata yang diucapkan Jungmun benar-benar dari hatinya. Namun Jungmun hanya terdiam. Sementara CEO juga ditangkap karena sudah melakukan penggelapan. Setelah itu, Kapten Go menemui Jaksao. Kapten Go sudah tahu dari pemimpinan Go Hyun bahwa Jaksao ingin menangani kasus tim anjing gila. Ternyata, Jaksao sudah mengetahui bahwa semua anggota tim anjing gila adalah seorang penjahat atau narapidana. Kapten Go hanya terdiam dan menatap Jaksao. Lalu Jaksao berkata bahwa ia juga tahu hubungan mereka dengan masa lalunya. Selanjutnya, bagaimanakah nasib Wong Chul? Ternyata Wong Chul masih hidup. Bos gangster ini mengingatkan saat Wong Chul menemui dirinya. Ternyata bos gangster ini sangat berjasa pada Wong Chul. Bos gangster ini telah merawat Wong Chul dan memberikan kehidupan yang mewah pada Wong Chul. Hal itu yang membuat Wong Chul menjadi tunduk dan menghormati bosnya. Dia juga menganggap bosnya sebagai kakak. Namun Wong Chul merasa kehidupannya telah berubah sejak dia menyelamatkan hidup orang-orang. Ia merasa bersalah dengan masa lalunya yang membunuh banyak orang. 정말 형님 헛대가리 광영! 형 동생 제발! Bosnya berkata bahwa ia akan membunuh orang yang bersalah. Lee Jungmun adalah pembunuh berantai, sekaligus pembunuh putri dari bosnya. Namun Wong Chul tetap tidak mau melakukannya karena ia ingin hidup dengan tenang.
Karena kesal, si bos langsung menyuruh anak buahnya untuk mengubur Wong Chul hidup-hidup. Dan akhirnya episode 5 berakhir. Mengialisa. Di awal film, Wong Chul dibawa ke mobil van. Do Kwang memberi kesempatan terakhir pada Wong Chul untuk berubah pikiran. Tapi Wong Chul tetap bersikukuh pada pendiriannya. Ia yakin bahwa Jung Moon adalah orang yang baik. Karena Wong Chul menolak tawarannya, Do Kwang menyampaikan bahwa persaudaraan mereka telah berakhir. Sementara itu, Tae-soo baru saja keluar dari penjara setelah dikurung semalaman. Ia menelpon Hyun tapi tidak diangkat. Ternyata Hyun sedang bersama In Jeong. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Hyun kelihatan sangat tertekan dan dia berkata bahwa mereka harus menyerang sebelum Tae-soo bertindak. Tae-soo lalu dijemput oleh timnya. Mereka harus segera berangkat karena gelang GPS Wong Chul kembali terlacak. Sementara itu, terlihat Wong Chul yang berada di van dan dijaga beberapa gangster, sedangkan Do Kwang mengikuti dengan mobil pribadinya. Wong Chul sebenarnya ingin bertahan hidup, maka dari itu ia berusaha mengejek para penjaganya hingga membuat mereka mengamuk. Melihat itu, Do Kwang langsung turun dari mobilnya dan dia mengambil tongkat golf. Ia membuka pintu mobil Wong Chul lalu mengejek Wong Chul bahwa hidupnya akan semakin berat. Jung Moon mendeteksi sinyal Wong Chul berhenti di sebuah gunung. Mereka segera bergegas ke sana. Wong Chul akan dikubur hidup-hidup di dalam tanah yang sangat dalam. Dia kini hanya bisa berlutut pasrah dengan tangan yang terikat. Setelah lubang yang sangat dalam itu selesai digali, ia langsung dimasukkan ke dalam lubang itu. Do Kwang sebenarnya masih tidak ikhlas menguburkan si Wong Chul ini. Perintah membunuh Jung Moon datang dari seseorang. Orang itu menyuruhnya untuk memerintahkan Wong Chul agar membunuh Jung Moon. Sebagai perpisahan, Do Kwang melepaskan cincin pemberian Wong Chul lalu melemparkannya ke arah Wong Chul. Setelah itu, anak buahnya langsung mengubur Wong Chul hidup-hidup. Tak lama kemudian, tim anjing Edan akhirnya sampai di sana. Meskipun mobil Do Kwang telah pergi, tapi untungnya mereka melihat van yang masih terparkir. Setelah selesai mengubur Wong Chul, para gangster kembali ke vannya. Tapi saat membuka pintu, tiba-tiba mereka dihajar oleh Kapten Go dan para anak buahnya. Sementara itu, Wong Chul berhasil keluar dari kuburannya. Dia mendengar suara telepon. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengangkat telepon itu. Dan ternyata yang menelpon adalah Do Kwang. Dia berkata bahwa tim anjing edannya akan segera datang. Jadi sebaiknya ia bergabung dengan timnya lagi. Ternyata Do Kwang memang punya niat untuk melepaskan Wong Chul ini. Ia sengaja mengubur di tanah yang lunak dan tidak mengikat tubuhnya. Dia hanya menjalankan perintah. Tapi dia juga berusaha menyelamatkan adik angkatnya. Saat ia akan menutup telepon, mobilnya berhenti mendadak. Karena kaget, handphonenya terjatuh. Ada sebuah mobil lain yang berhenti mencegat mobil Do Kwang. Supir Do Kwang yang kesal langsung melabrak pengemudi mobil itu. Tapi tidak disangkanya, ia langsung ditikam dengan pisau. Do Kwang kenal dengan orang itu. Wong Chul mendengar Do Kwang berpindah tempat lalu terdengar suara kaca dipecahkan. Wong Chul yang panik terus berbicara memanggil kakaknya. Tapi tidak ada jawaban. Ia mengabaikan teman-temannya yang datang. Sementara itu, Do Kwang berusaha melawan orang-orang itu. Tapi sialnya, karena kalah jumlah, ia kewalahan hingga akhirnya dia kalah. Salah satu orang mengambil handphone Kwang dan ia tahu telepon itu masih terhubung dengan Wong Chul. Namun ia tidak mematikannya. Ia justru melemparkannya ke hadapan Kwang. Do Kwang tak menyangka orang-orang yang ia kenal ini bakal berkhianat dan menikamnya dari belakang. Tanpa berkata sedikit pun, pria itu memukul kepala Do Kwang hingga ia pingsan. Wong Chul tampak sangat linglung. Ia memberitahu timnya bahwa kakaknya, Do Kwang, telah diculik. Awalnya Yumi ragu akan kebenarannya, tapi Wong Chul menjelaskan suara-suara yang didengarnya itu, dan mereka akhirnya juga berasumsi Do Kwang hanya pingsan. Wong Chul ingin menyelamatkan kakaknya yang diculik. Kapten Go bertanya bagaimana caranya. Wong Chul berusaha menenangkan dirinya dan berpikir. Ia mengambil Kapten Go dan memohon agar membantunya. Kapten Go menanyakan apakah karena Do Kwang diam-diam telah menyelamatkannya dari kuburan. Wong Chul hanya bisa menjawab bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang benar. Yumi pun menambahkan, Do Kwang adalah salah satu ketua gangster yang terkenal dan punya sangat banyak anak buah. Di bawahnya semua terkendali. Jika ada orang baru yang mengambil kekuasaan dan dia itu jahat, keadaan dunia gangster pasti bisa kacau. Mereka kembali ke gereja tua dan mendiskusikan kasus ini. Kapten Go beranggapan ada pengkhianat yang mencoba mengkudeta kedudukan Do Kwang sebagai bos gangster terbesar yang membawai 10 area kekuasaan.
Kemungkinan besar, salah satu dari bos kecil di area kekuasaan itu adalah pelakunya. Kapten Go menyampaikan ide di mana ke-10 bos itu akan dipanggil rapat dengan alasan ada pengumuman penting yang akan disampaikan oleh Du Guang. Tapi yang memimpin rapat itu bukan Du Guang melainkan si Wong Chul. Wong Chul yang mengenal ke-10 bos kecil akan mengamati siapa bos yang tidak membawa tangan kanannya atau membawa tangan kanan yang baru. Karena tangan kanannya pasti sedang menjaga si Du Guang. Dari hasil pengamatannya, ada 4 bos yang membawa tangan kanannya, 6 sisanya tidak membawa. Para bos itu terlihat tidak senang dengan kedatangan si Wong Chul. Mereka bertanya bagaimana ia bisa keluar dari penjara. Wong Chul hanya tersenyum dan menyampaikan bahwa ia dibebaskan lebih awal dan diberi waktu untuk liburan. Bos yang lain bertanya di mana Du Guang berada. Wong Chul hanya menjawab jika kakaknya tidak bisa hadir dan hari ini ia datang mewakili kakaknya. Langkah berikutnya adalah mengeluarkan pernyataan yang bisa membuat mereka bereaksi keras. Wong Chul mengumumkan jika Du Guang meminta pajak naik sebanyak 30%. Keributan langsung terjadi dan protes keras terjadi di mana-mana. Tujuannya adalah melihat reaksi mereka. Yang mencuri Du Guang pasti tidak akan bereaksi pada peraturan baru ini. Wong Chul mengamati mereka. Dari 6 orang tersebut, tersisa 4 orang. Wong Chul lalu berpura-pura menelpon Du Guang untuk melaporkan protes para bos ini. Sebenarnya, ia menelpon Kapten Go dan berkata ia akan sampai di sana jam 4, yang artinya 4 tersangka. Ia mengamati ekspresi wajah mereka, siapa yang paling tenang. Karena bos itu pasti tahu Du Guang sudah diculik. Wong Chul pun menemukannya. Bahkan, bos itu tersenyum sinis saat melihat Wong Chul menelpon si Du Guang. Ia adalah So Mon Gi. Usai rapat, Wong Chul menyapa Mon Gi. Ia berkata Du Guang menyuruhnya. Melihat ketenangannya, Wong Chul makin yakin bahwa Mon Gi adalah pelakunya. Ia langsung menelpon Kapten Go untuk memberitahu siapa pelaku penculikan itu. Dan ia juga yakin pasti sebentar lagi Mon Gi akan menemui Du Guang. Sementara itu, Du Guang sedang disekap di dalam bagasi mobil. Yumi akhirnya berhasil menyadap telepon Mon Gi. Ia mendengar percakapan antara Mon Gi dengan tangan kanannya yang bernama Yon Dong-sik. Mereka berjanji akan bertemu 30 menit lagi di sebuah gudang di dekat pelabuhan Incheon. Ia juga mendengar rencana mereka untuk menguasai daerah lainnya setelah menyingkirkan Du Guang. Wong Chul sangat lega saat tahu kakaknya masih hidup. Kapten Go membagi mereka menjadi 2 tim. Ia dan Yumi akan membuat Mon Gi sibuk sehingga tak bisa pergi kemana-mana. Sementara para anjing edan mengejar tangan kanannya dan menyelamatkan si Du Guang. Taisu sempat ragu karena mereka cuma berdua. Setelah ditinggal berdua, Yumi juga berpikir ini sangat berbahaya. Kapten Go tetap tenang. Tapi tanpa diketahui, Kapten Go menemui Jack Sao untuk meminta backup tukang pukul untuk membantunya. Mereka kemudian masuk ke klub malam milik Mon Gi. Kapten Go memberikan tembakan peringatan sehingga membuat Mon Gi keluar. Ia mengira Kapten Go menginginkan sogokan. Kapten Go berkata, ia datang untuk bosnya, Du Guang. Trio anjing edan akhirnya sampai di gudang. Wong Chul menanyakan Taiso yang tidak membawa senjata, tapi Taiso berkata ia hanya memerlukan tangannya. Wong Chul juga menyampaikan pada Jungmun agar tidak tertekan lagi, tapi ia tidak berkata apapun dan langsung mengeluarkan tongkat dari sakunya. Kapten Go menyampaikan bahwa ia sudah tahu jika Mon Gi menculik Do Guang dan berniat mengambil alih seluruh kekuasaannya di Seoul. Ia memberitahu kalau saat ini tim anjing gila sudah sampai di gudang. Mon Gi membuka pintu gudang, tapi ternyata di sana sangat-sangat kosong. Ia memberitahukan hal itu pada Kapten Go. Tapi tiba-tiba Wong Chul dihadang oleh sekelompok gangster dari belakang. Ia mengenali pemimpin mereka, yaitu tangan kanan Mon Gi dalam acara rapat tadi. Ternyata tangan kanan si Mon Gi ini telah mengkhianati bosnya sendiri. Taiso berkata, akhir-akhir ini gangster sepertinya tidak punya kesetiaan. Dengan santai, Wong Chul menjawab bahwa tidak pernah ada hal seperti itu. Mereka bertiga langsung melawan gangster ini. Di tengah pertarungan, Taisu mendapat telepon dari Hyun, tapi HP-nya terjatuh dan langsung rusak. Im Jong menyiapkan senjatanya, lalu ia menyuruh si Hyun untuk kembali menelpon Taisu. Tapi tentu saja tidak diangkat karena HP Taisu tadi sudah terjatuh. Akhirnya, tim anjing gila berhasil membabat habis para gangster itu. Pemimpin kelompok itu menelpon si Dong-sik, tapi belum sempat bicara, Jung Moon langsung memukulnya. Wong Chul lalu mengambil handphone itu dan memerintahkan agar Dong-sik melepaskan Do Guang. Walaupun ia bisa membunuh Do Guang, ia tidak mungkin bisa menghadapi seluruh Seoul karena semua anak buahnya sudah dihabisi oleh tim anjing gila. Dong-sik yang panik langsung membanting handphonenya. Ia memutuskan untuk segera mengubur Do Guang lalu meninggalkan Korea. Sementara itu, Do Guang menemukan handphone di lantai bagasi. Handphone milik sopirnya yang sempat ia kantongi sebelum mereka dicegat. Saat ia dimasukkan ke dalam bagasi, handphone itu terjatuh juga. Ia langsung menelpon. Yumi kemudian menelpon Wong Chul dan memberitahunya kalau Do Guang menelpon hingga mereka bisa melacak keberadaannya melalui GPS. Wong Chul langsung ngebut menuju lokasi yang diberitahu oleh si Yumi. Mobil yang dibawa Dong-sik adalah mobil pinjaman. Sayangnya, Do Guang hanya tahu warnanya dan bagasinya yang luas. Ia juga berkata bahwa ada 3 orang yang menculiknya.
Kapten Go memberitahu ada semacam alat pengunci yang terhubung dengan kunci di bagasi. Duguang menemukannya, tapi sialnya kunci itu macet dan justru membuat Duguang semakin frustasi. Jungmoon akhirnya punya ide. Dia meminta Duguang untuk menendang lampu belakangnya hingga rusak sehingga mereka bisa tahu di mana keberadaannya. Ternyata tim anjing gila berada tepat di belakang mobil itu. Dong-sik melihat spion dan menyadari bahwa mobil mereka sedang dikejar. Mereka berbelok-belok sehingga membuat Wong Chul tertahan mobil-mobil lain. Jungmoon yang melihat motor berhenti di pinggir jalan langsung menaikinya dan mengejar mobil si Dong-sik itu. Tanpa perlu waktu lama, ia berhasil memberhentikan mobil itu. Jungmoon turun dari motor dan langsung membuka pintu bagasi untuk menolong si Duguang. Duguang kaget karena Jungmoon ada di depannya. Saat Jungmoon berjalan menjauh, Duguang mengambil pisau yang terletak di kursi Dong-sik dan diam-diam menghampiri si Jungmoon. Dia memanggil Jungmoon, dan saat Jungmoon menoleh, Duguang langsung menyerangnya dengan pisau. Jungmoon terkejut. Ia bertanya, mengapa Duguang melakukan itu? Wong Chul langsung berlari sekuat tenaga menolong Jungmoon. Ia bahkan memegang bagian tajam pisau yang dipegang oleh Duguang agar tidak membunuh si Jungmoon. Wong Chul mengingatkan kakaknya bahwa Jungmoon telah menyelamatkannya. Seketika Duguang marah dan berkata bahwa ini semua karena Wong Chul tidak mau membunuh Jungmoon. Jungmoon pun bingung mendengarnya. Wong Chul tidak mau mengalah dan genggamannya di pisau justru semakin erat. Dan akhirnya Duguang menurunkan senjatanya. Jungmoon teringat saat Wong Chul menghilang. Setelah kembali, Wong Chul menatapnya dengan aneh dan kini dia tahu apa yang telah terjadi. Duguang pergi dan tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Kapten Go. Dia juga mengingatkan Wong Chul agar selalu berhati-hati karena sesaat lagi akan ada pisau yang akan menikamnya dari belakang. Mereka kembali ke gereja tua. Taiso berusaha menelpon Hyeon tapi tidak ada jawaban. Sementara itu, Jungmoon bertanya pada Wong Chul tentang siapa penyuruh Duguang, tapi Wong Chul benar-benar tidak tahu. Seketika Jungmoon marah dan kecewa dengan Wong Chul. Ia bertekad untuk menanyakannya sendiri. Sementara itu, Yumi masih bingung mengapa Duguang tidak menelpon layanan darurat, tapi malah menelpon Kapten Go. Ada hubungan apa di antara mereka? Kapten Go hanya diam dan berusaha untuk menghindar. Ia lalu mengadu pada Ketua Go Hyun, tapi Ketua Go Hyun justru balik bertanya, apakah Yumi juga penasaran mengapa Kapten Go memilih 3 orang itu? Menurut Ketua Go Hyun, ini bukanlah tingkatannya. Yang perlu dilakukannya hanya mematuhi dan membantu Kapten Go. Para tim anjing gila kembali ke penjara. Jungmoon merawat lukanya. Taiso menatap foto yang diberikan oleh gangster yang hendak menyewanya. Dan ternyata itu adalah foto si Jungmoon. Hari berikutnya, tim anjing gila kembali berkumpul. Mereka menunggu Taiso keluar dari penjara. Saat menunggu, Kapten Go merasa ada ketegangan di antara Jungmoon dan si Wong Chul. Tak lama kemudian, Taiso akhirnya datang. Ia diberitahu bahwa mereka telah menemukan Im Jong. Taiso tertawa tak percaya saat menyusuri lorong rumah sakit menuju kamar mayat. Ia menenangkan diri sejenak dan membuka kain penutup mayat, dan Im Jong sudah benar-benar mati. Ia semakin bingung karena semua semakin menjadi suram. Bahkan pertemanan mereka pun juga semakin retak. Dan Bad Guys episode 6 akhirnya selesai. 그만해. Di awal episode, kita diperlihatkan semua anggota anjing gila berada dalam sebuah mobil van. Taiso menjelaskan, berdasarkan alat yang ditemukan di TKP, dia menyimpulkan bahwa pembunuh Injung adalah pembunuh profesional, jadi tidak meninggalkan sidik jari. Bagian tubuh yang ditusuk adalah bagian urat nadi, yang tepatnya di dekat ketiak. Jika bagian itu ditusuk, maka darah akan langsung keluar dalam jumlah yang sangat banyak. Korban akan kehabisan darah kurang dari 1 menit. Taiso berkata, pembunuhnya adalah seorang pembunuh bayaran yang sudah sangat pro. Mereka membunuh tanpa emosi dan tidak meninggalkan bukti apapun. Di tengah penjelasan itu, Kapten Go mendapat SMS dari Jaksa Oh yang menyuruh Wong Chul kembali ke markas gereja tua karena dia ingin bertemu dengan mereka. Dengan sombongnya, Jaksa Oh datang dan memperkenalkan diri. Dia memuji tubuh Wong Chul yang kekar. Yumi memperkenalkan dirinya sebagai inspektur. Ketika Jaksa Oh melihat Jungmoon, dia langsung menyapanya seperti teman lama. Jungmoon hanya menatapnya dengan sinis. Ternyata, Jaksa Oh adalah jaksa penuntut dalam kasusnya 3 tahun yang lalu. Dia juga membacakan skor tes psikopat Jungmoon. Jaksa Oh mengungkit soal pembunuhan yang dilakukan oleh Jungmoon. Karena tidak tahan dengan celotehannya, Kapten Go membentak dan marah pada Jaksa Oh. Jaksa Oh memberikan informasi tentang pembunuhan Injung, bahwa tim forensik sudah menemukan sidik jari yang terdapat pada senjata yang ditemukan di TKP.
Ternyata itu adalah sidik jari dari Hyunwoo. Taeso berencana menipu Hyunwoo untuk menanyakan secara langsung. Tapi sayang, Hyunwoo sudah ditemukan tewas karena gantung diri di rumahnya. Hal itu menimbulkan asumsi bahwa Hyun memang pelakunya. Dia bunuh diri karena merasa bersalah. Namun Taeso dan Kapten Go tidak bisa menerima asumsi itu. Setelah mereka melihat tunangannya menangis kematian Hyunwoo, mereka curiga dengan perilaku Hyunwoo, seseorang yang akan menikah tapi malah melakukan pembunuhan dan bunuh diri. Kapten Go merasa bahwa ada sesuatu yang janggal dalam kasus ini. Taeso berbicara dengan tunangan Hyun. Dia menangis dan berkata kekasihnya tidak mungkin melakukan tindakan yang kejam seperti itu. Apalagi Hyunwoo terlihat begitu bahagia karena akan menikahinya. Taeso berjanji jika Hyunwoo memang dibunuh, ia akan menangkap pembunuhnya. Taeso bertanya, apakah dia tahu apa yang terjadi pada kaki Hyunwoo? Tunangannya menjawab kalau itu disebabkan oleh kecelakaan di tempat latihan. Seketika, Taeso teringat kata-kata Hyun yang menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Jongsuk. Scene berpindah pada masa lalu yang menceritakan kejadian kecelakaan Hyunwoo. Ternyata, Jongsuk, kakak pertamanya, mengikat Hyunwoo di tempat target penembakan. Lalu ia menancapkan kertas sasaran di kaki Hyunwoo. Dia berkata, jika ingin berhenti dari pekerjaan kotornya, ia harus membayar dengan sebelah kakinya. Taeso memberitahu Kapten Go bahwa ia akan menangkap siapapun yang membunuh Injung karena bukan Hyunwoo pelakunya. Taeso berkata, Hyunwoo adalah seorang penembak jitu dan tidak mahir menggunakan pisau, sedangkan si pembunuh adalah seorang yang begitu mahir menggunakan pisau, hingga bisa memotong urat nadi dengan sangat tepat. Pembunuhnya adalah orang yang profesional di bidangnya. Taeso mengatakan pada Kapten Go bahwa dia tidak perlu menyelidikinya karena terlalu bahaya untuk tim anjing gila jika berurusan dengan si pembunuh. Taeso pergi menemui seorang di sebuah Go Academy, sebuah tempat untuk belajar permainan Go, hampir mirip seperti catur. Taeso memberitahu orang itu bahwa Im Jong dan Hyun sudah mati. Sebagai penghubung, orang ini mempunyai berbagai data dari seorang pembunuh bayaran profesional. Orang itu bertanya, apakah Taeso mencurigai Jongsuk? Dulu orang ini memang mengurusi semuanya, tidak ada data yang terlewatkan. Namun sekarang, Jongsuk sudah memakai penghubung yang lain bernama Kim Jong-sik. Dia adalah penghubung yang lebih muda. Kim Jong-sik pintar mencocokkan pembunuh bayaran dengan target. Jika terjadi sesuatu yang salah, ia dengan cepat mengganti pembunuhnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Taeso bertanya, di mana ia bisa menemukan Kim Jong-suk ini? Yumi dan Kapten Go memeriksa rumah Hyun. Mereka tidak menemukan bekas pembunuhan di rumah itu. Dari seluruh bagian rumah tidak ditemukan sidik jari satupun, termasuk sidik jari Hyun. Rupanya, Hyun sudah mengemas semua barangnya dan menghapus semua sidik jarinya. Ia menghapus semua tanda keberadaannya dalam rumah itu. Kapten Go menyimpulkan bahwa Hyun tidak ingin seorang pun tahu jika Hyun tinggal di rumah itu. Itu berarti Hyun telah menyadari bahwa dirinya sedang diincar oleh seseorang. Kapten Go meminta luminol pada Yumi untuk mendeteksi adanya bekas darah di sana. Dengan adanya luminol, maka bekas darah akan tetap kelihatan meskipun darah tersebut sudah dibersihkan. Dan benar saja, Kapten Go menemukan bekas darah yang bercacaran di lantai. Kapten Go terus menelusuri bekas tangan Hyunwoo dan menemukan sebuah kertas yang ada di bawah meja. Dari sini kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hyunwoo. Saat itu, Hyunwoo telah mengemas semua barang-barangnya dan membersihkan semua sidik jarinya bersiap pergi. Ia sempat melihat Taeso menelponnya, namun tidak mengangkatnya. Ia memandangi fotonya bersama tunangannya dan tiba-tiba Hyunwoo berusaha meraih sebuah kertas yang ada di bawah meja. Kapten Go mengambil kertas yang ternyata itu adalah sebuah foto dari Jungmoo. Begitu Yumi datang, Kapten Go langsung menyembunyikan foto tersebut. Yumi memberikan informasi dari data rekaman CCTV. Pada hari kematian Hyunwoo, ditemukan sebuah mobil yang mencurigakan yang meninggalkan tempat parkir. Namun karena kameranya jelek, mereka kesulitan untuk mengenali si pengemudi. Yang jelas, ada 3 orang di dalam mobil itu. Anggota anjing gila yang lain sedang berada di tempat latihan menembak milik Hyunwoo. Jungmoon sedang memeriksa rekaman CCTV satu persatu, tapi belum juga menemukan apapun. Terakhir kali yang terlihat hanya saat Hyunwoo pergi bersama Injung dan sejak itu tidak ada satupun orang yang datang. Jungmoo dan Wongchul sempat berdebat tentang siapa yang menyuruh bosnya untuk menghabisinya. Dengan kesal, Wongchul menarik kerah baju Jungmoon, lalu meminta Jungmoon berhenti bersikap seakan semua orang jahat. Mendengar itu, Jungmoon langsung berkata, kalau begitu, tanyakan pada bosmu, siapa orang yang menginginkan kematianku. Wongchul melepaskan kerah Jungmoon dan pergi meninggalkannya. Jungmoon masih memeriksa CCTV, namun tiba-tiba Jungmoon bertanya, apakah Dukwang yang mengirim mereka? Namun mereka tidak ada yang menjawab. Sesaat kemudian, Jungmoon berkata ia akan menemui Dukwang dan menanyakannya sendiri. Tapi Wongchul menahannya, karena Wongchul akan bertanya sendiri pada Dukwang, bos dari Wongchul. Taeso pergi ke sebuah klub malam mencari Kim Jong-sik. Terlihat Kim Jong-sik sedang bersenang-senang dengan wanita penghibur. Taeso mengenali Kim Jong-sik sebagai gangster yang akan menyewa untuk membunuh Jungmoon.
Tae-soo mengikutinya ke hotel dan alangkah terkejutnya Kim Dong-sik ketika ia melihat Tae-soo berada di dalam hotel itu. Kim Jong-sik berusaha untuk menyerang Tae-soo, namun Tae-soo berhasil menghalanginya. Dalam waktu singkat, Kim Jong-sik sudah terbaring dalam bathtub dalam keadaan terikat. Tae-soo lalu menyalakan shower air panas dan menyiram wajah Kim Jong-sik. Tae-soo menanyakan hubungan antara kasus Injung, Yeon-woo dengan perintah untuk membunuh Jungmun. Kim Jong-sik berkata beberapa minggu lalu, seseorang menemuinya dan menyuruhnya membunuh si Jungmun. Orang itu ingin menyewa pembunuh bayaran terbaik yang bisa menangani kasus ini. Ia menginginkan Tae-soo yang menjadi pembunuh Jungmun. Itulah sebabnya ia menemui Tae-soo untuk menyewanya. Namun karena Tae-soo menolaknya, akhirnya ia memberikan tugas ini pada orang lain, yaitu Park Jong-suk. Kim Jong-sik juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Injung dan Hyun juga dibunuh oleh Park Jong-suk karena hanya Jong-suk yang begitu mahir menggunakan pisau. Sementara itu, Wong Chul dan Jungmun pergi untuk menemui si Do Kwang. Wong Chul meminta Jungmun menunggunya di luar. Saat Wong Chul masuk, ia dihadang oleh anak buah bosnya. Namun tanpa basa-basi, Wong Chul langsung menghajarnya. 그만해. Sesaat kemudian, bosnya akhirnya datang. Wong Chul langsung menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk membunuh Jungmun dan kenapa bosnya juga mengirim orang untuk menghabisi Jungmun. Bosnya berkata bahwa ia tidak pernah mengirim orang untuk menghabisinya. Setelah tugas yang diberikan Wong Chul gagal, ia langsung mengundurkan diri dari misi tersebut. Bosnya mengingatkan jangan sampai meninggalkan Jungmun sendirian karena ia sedang diincar oleh banyak pembunuh. Jungmun sedang menunggu Wong Chul di pintu. Tiba-tiba, seorang pria berjalan lalu menyenggolnya. Jungmun pun sangat terkejut dan kebingungan karena saat melihat tangannya sudah berlumuran darah. Tae-soo tiba di rumah sakit. Ia melihat Kapten Go sedang menemani Jungmun. Kapten Go berkata bahwa tikaman Jungmun hanya berjarak 3 cm dari paru-paru. Dari informasi Wong Chul, seseorang menyewa Do Kwang untuk membunuh Jungmun. Namun anak buah Do Kwang tidak ada yang memiliki keahlian seperti itu. Tipe pisau yang digunakan juga bukan tipe pisau biasa yang digunakan oleh Do Kwang dan anak buahnya. Pisau itu melengkung ke atas. Pelakunya sengaja meninggalkan pisau itu di TKP dan sidik jari Wong Chul ada di pisau itu. Jika Jungmun mati di tempat, pasti Wong Chul akan menjadi tersangka utama. Metode ini mirip dengan metode pembunuhan Injung. Tae-soo berkata, seseorang yang mengetahui siapa pelakunya sebenarnya yaitu adalah Kim Jong-sik. Mereka berdua pergi ke hotel untuk menemui Kim Jong-sik. Namun sayangnya, Kim Jong-sik sudah terbujur kaku karena overdosis obat tidur. Tae-soo masih ingat dengan jelas karena sebelumnya saat Kim Jong-sik masih hidup, dia mengikatnya dalam kondisi terborgol. Tae-soo lalu mengambil ponsel milik Kim Jong-sik dan mengecek nomor panggilan terakhirnya. Ia berkata, ia tidak punya pilihan lain kecuali menemui pembunuhnya. Di tempat lain, pelaku yang menusuk Jungmun terlihat sedang diancam oleh bosnya. Ternyata, orang itu juga yang telah membunuh Yeon-woo. Bosnya marah karena dia meninggalkan jejak darah. Kemudian, orang itu pun dibunuh sebagai hukuman karena meninggalkan jejak darah dan tidak berhasil membunuh Jungmun. Bos itu adalah Park Jong-suk. Tae-soo melacak nomor yang tertera di ponsel Kim Jong-sik dan mendapat koordinator di mana lokasi pembunuh berada. Tae-soo langsung pergi ke lokasi tersebut yang berada di pelabuhan. Sesaat kemudian, Jong-suk datang dan menyapa si Tae-soo. Tanpa basa-basi, Tae-soo bertanya siapa yang menyewa Jong-suk untuk membunuh Jong-suk. Namun sayangnya, Jong-suk tidak tahu siapa orangnya. Ia hanya menerima perintah dari Kim Jong-suk. Di rumah sakit, seorang pembunuh yang menyamar sebagai dokter sedang menyuntikkan sesuatu pada infus Jungmun. Namun beruntung, Wong Chul datang tepat waktu. Berkat Wong Chul, nyawa Jungmun pun akhirnya terselamatkan. Kita kembali ke Tae-soo. Ia menanyakan kenapa Jong-suk membunuh Injung dan Heong. Jong-suk pun mengatakan bahwa itu semua karena salah Tae-soo karena menolak untuk membunuh Jungmun. Padahal Tae-soo merupakan syarat dari misinya. Tae-soo yang harus membunuh Jungmun. Namun jika Jong-suk menolak, ia akan dihabisi oleh seseorang. Jong-suk juga memberitahu Tae-soo jika Injung berusaha melindungi Tae-soo. Injung dan Hyun-woo mempunyai rencana untuk menyerang Jong-suk. Namun saat melakukan penyerangan, Jong-suk telah membunuh si Injung. Hyun-woo yang melihat itu langsung terkejut. Jong-suk memberikan pilihan pada Hyun untuk melarikan diri atau menyerangnya. Saat itu, Hyun tampak kebingungan. Ia memikirkan tunangannya dan ia pun memilih pilihan yang bijak. Karena ia sadar bahwa ia tidak akan menang melawan Jong-suk, Hyun-woo terpaksa meninggalkan gurunya dan melarikan diri. Namun ternyata, Jong-suk tidak ingin melepaskannya. Ia lalu mengirimkan anak buahnya untuk membunuh Hyun dan membuatnya seolah-olah mati bunuh diri. Di sini Tae-soo baru menyadari kalau selama ini ia sudah salah paham dengan gurunya. Jong-suk terpaksa melakukannya karena itu sudah menjadi resiko dalam pekerjaannya. Mendengar itu, Tae-soo menjadi geram. Ia mengingatkan bahwa Injung dan Hyun merupakan saudaranya.
Namun rupanya Jong-suk tidak menyesalinya. Dia teringat kata-kata gurunya yang berbunyi, membunuh itu mudah, menanggung rasa bersalah itu yang sangat sulit. Jong-suk juga mengingatkan janji mereka berdua, di mana jika mereka bertemu, maka salah satu dari mereka harus segera mati. Jong-suk berusaha menikam Tae-soo, namun Tae-soo berhasil menangkisnya dengan menggunakan sebuah balok. Kemudian Tae-soo menggunakan pecalah balok yang tajam itu untuk menikam Jong-suk. Jong-suk menyuruh untuk membunuhnya, namun Tae-soo tidak mau karena ia tidak ingin membunuh orang lagi. Tae-soo, Jong-suk, Hyun-woo, dan In-jung dulunya adalah satu keluarga, satu tim. Mereka sangat dekat, layaknya benar-benar seperti keluarga. Jong-suk memaksa Tae-soo untuk menghabisinya. Jika dia bertahan hidup, orang yang pertama akan dihabisi adalah Tae-soo. Jong-suk mengeluh, kenapa semua orang bisa berubah, sedangkan dia masih terjebak dalam situasi seperti ini. Mendengar itu, Tae-soo tampak emosi, dan tiba-tiba dengan pakaian yang berlumuran darah, Tae-soo berjalan ke daerah tempat tinggal Sunjung. Dia teringat perkataan Sunjung bahwa suaminya adalah orang yang baik, bahwa ia tidak bisa memaafkan si pembunuh suaminya. Sunjung melihat Tae-soo dan terkejut, mengira Tae-soo sedang terluka. Sunjung mengatakan bahwa ia baru saja pulang dari bank. Ternyata memang ada orang yang membuat rekening bank dengan namanya, tapi alamatnya menggunakan alamat yang lama. Karena itu ia tidak pernah menerima uang itu. Ternyata sang guru menepati janjinya. Tae-soo mengatakan pada Sunjung bahwa ia sekarang tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang sangat berharga. Tae-soo juga meminta maaf pada Sunjung lalu pergi meninggalkannya. Kembali ke Jungmoon. Akhirnya ia sadarkan diri. Ia mengambil ponselnya lalu menyalakannya. Ada satu pesan suara dari orang yang disewanya untuk mencari Choi Jong-guk. Orang itu sudah menemukan Choi dan memberitahu alamatnya pada si Jungmoon. Mendengar itu, Jungmoon langsung melepaskan infusnya dan pergi menuju alamat tersebut. Ketika Jungmoon membuka pintu, seseorang menodongkan punggungnya dengan sebuah pisau. Jungmoon pelan-pelan berbalik memperlihatkan wajahnya. Choi nampak terkejut. Ia menjatuhkan pisaunya lalu terduduk. Choi berkata bahwa Lee Jungmoon benar-benar seorang pembunuh karena dia selalu mengikuti Jungmoon dan memotret semua aksinya. Choi berkata pembunuh berantai Wayangdong adalah Lee Jungmoon. Diam-diam Kapten Go mengikuti Jungmoon dan mendengar semua percakapan mereka, dan akhirnya episode ke-7 selesai. 일 시작하고 처음 봤을 때 이런 말 한 것 같은데. 지훈재가 발바닥에 땀이 나게 도망을 가냐? 모르겠어 나도. Di awal episode diperlihatkan Choi yang berkata pada Jungmoon kalau ia tidak mengira bahwa Jungmoon adalah seorang pembunuh, karena tidak mungkin seorang pembunuh ingin merekam aksinya. Namun saat mulai mengikuti Jungmoon, ia melihat Jungmoon menguntit para korbannya. Choi tidak tahu alasan Jungmoon memilih dan membunuh si korban. Ia hanya melakukan pekerjaannya sesuai kemauan Jungmoon, yaitu memfoto semua aksinya saat membunuh. Dia menemukan foto nomor plat sebuah mobil. Ia bertanya pada Choi, mengapa ia bisa turun dari mobil itu. Choi berasumsi mungkin mobil itu milik teman atau komplotan Jungmoon, karena setiap Jungmoon keluar dari mobil itu, ia pasti membunuh seseorang. Ia tidak mau terlibat dalam kasusnya itu. Choi menyerahkan semua hasil foto Jungmoon yang diambil 2 tahun lalu. Setiap jam 8 malam, Jungmoon selalu keluar rumah dan mulai memilih korban dan mengikutinya secara diam-diam. Setelah itu, dia akan menyusup ke dalam rumah korban dan sejam kemudian dia pun keluar. Total korban berjumlah 6 orang. Jungmoon bertanya, apakah Choi melihat langsung ketika Jungmoon membunuhnya? Jungmoon mengira kalau Choi hanya berasumsi, karena dari sekian banyak foto, tidak ada satupun foto yang menunjukkan Jungmoon sedang membunuh mereka. Namun Choi mengatakan bahwa Jungmoon selalu berkeliaran di dalam dan di area rumah para korban. Dia juga mengatakan bahwa korban terakhirnya adalah seorang anak SMA putri dari Kapten Go. Pada hari kematiannya, Jungmoon juga ada di depan rumahnya. Choi menuduh Jungmoon sengaja menyewanya untuk membuat alibi.
Jungmun yang tidak bisa ingat apapun memaksa Choi untuk memberitahu apa yang dia lihat. Choi langsung marah. Ia menyesal mengambil pekerjaan itu. Bahkan sejak saat itu, ia tak berani kembali ke kantornya. Kesabaran Jungmun sudah habis dan memaksa Choi untuk mengatakan apa yang dia lihat. Diam-diam, Kapten Go menguping pembicaraan mereka. Jungmun pergi dari rumah Choi sambil merenung dan mengingat omongan Yujin bahwa Jungmun pernah hampir membunuhnya. Ia juga membunuh kedua orang tuanya sendiri lalu berpura-pura tidak mengingatnya. Jungmun melihat-lihat foto yang diambil dari Choi. Diam-diam, Kapten Go mengikuti Jungmun. Ia teringat masa-masa bersama putri tercintanya. Putrinya ditemukan tewas di depan rumah. Kapten Go bertanya-tanya, mengapa putrinya yang dibunuh di depan rumah, sementara korban yang lain dibunuh di dalam rumah. Detektif Park, teman Kapten Go, mengatakan bahwa sebenarnya putrinya dibunuh di dalam rumah, lalu kenapa jasadnya berada di luar. Dengan emosi, Kapten Go mengeluarkan senjata dari sakunya dan ingin menembak si Jungmun. Karena pada saat kematian putrinya, ia berjanji akan mencari dan membunuh si pelaku. Lalu ia akan berlutut di depan makam putrinya untuk meminta maaf. Jungmun berhenti berjalan. Kapten Go berencana untuk menarik pelatuk senjatanya. Namun tiba-tiba, polisi datang mendekatinya. Yumi keluar dari mobil itu dan langsung memarahi Jungmun karena sudah kabur dari rumah sakit. Kapten Go yang mengetahui itu langsung bersembunyi. Jaksao juga ada di sana dan menyindir Jungmun dengan berkata mungkin Jungmun akan melakukan kejahatannya 3 tahun yang lalu. Mendengar itu, Jungmun hanya menatapnya dengan sinis. Yumi menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Jungmun ke rumah sakit. Sementara Yumi berbicara dan menanyakan pada Jaksao apa hubungan dia dengan kasus Jungmun. Jaksao berkata bahwa ia pernah menjadi jaksa penuntut untuk kasus Jungmun sebelum kasus Wayangdong. Yumi terkejut karena ternyata ada kasus lain yang belum diketahuinya. Jaksao menjelaskan bahwa itu adalah kasus pertama kalinya Jungmun membunuh orang. Ia bercerita, 3 tahun yang lalu Jungmun hanyalah seorang mahasiswa biasa yang baru saja lulus. Sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2011 telah membangkitkan sisi psikopat dalam dirinya. Waktu itu, Jungmun baru saja pulang. Ia mendapati rumahnya yang gelap gulita dan pintunya tidak terkunci. Namun saat ia membuka pintu, ia kaget saat melihat kedua orang tuanya telah tewas terkapar berlumuran darah di sana. Ternyata 2 orang pencuri menjarah rumahnya. Saat pencuri itu mau pergi, mereka menyadari kehadiran Jungmun. Jungmun kemudian masuk dan mengunci pintu rumahnya. Dengan cepat, ia meraih batu pajangan dan menyerang para pencuri itu. Yumi berkata bahwa yang dilakukan Jungmun adalah sebuah pembelaan diri. Jaksao membenarkan hal itu, tapi Jungmun telah membantai pencuri itu dengan brutal. Setelah itu, ia menangisi kepergian kedua orang tuanya. Jaksao juga mengatakan terdapat undang-undang yang menyatakan bahwa balas dendam berlebihan tidak dianggap sebagai tindakan pembelaan diri, dan itu berlaku untuk kasus Jungmun. Meskipun begitu, Jaksao akhirnya membebaskan Jungmun karena ia merasa tindakan Jungmun bisa dimaklumi. Siapapun yang mengalami hal seperti itu pasti akan melakukan tindakan yang sama seperti Jungmun. Dan saat itu, Jungmun tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan ia sakit jiwa. Meskipun hasil pemeriksaan jiwa menunjukkan Jungmun seorang psikopat. Akhirnya, ia dibebaskan karena alasan sakit jiwa. Lalu setelahnya, ia menjadi pembunuh berantai dalam kasus Wayangdong. Karena kasus itu, akhirnya Jaksao mengambil cuti. Dia merasa bersalah karena sudah membebaskan Jungmun. Sesampainya di rumah sakit, Jungmun langsung kembali ke kamarnya. Dia menyadari kehadiran Kapten Go. Kapten Go langsung menjelaskan bahwa ia benar-benar hancur setelah kematian putrinya. Semenjak itu, hidupnya terasa kosong dan ia merasa sangat bersalah. Tapi setelah beberapa minggu, ia kembali sadar. Ia rajin berolahraga dan mulai berlatih lagi. Ia melakukan itu semua dengan alasan untuk membalaskan dendam putrinya. Kapten Go menodongkan senjata ke arah Jungmun. Kapten Go teringat percakapannya dengan Jungmun di gereja tua. Ketika itu, Kapten Go merasa tidak yakin. Jungmun menyatakan bahwa ia juga tidak tahu karena ia tidak mengingat apapun. Dari sini juga diketahui, ternyata Kapten Go mencari Jungmun di penjara atas dasar keterangan dari Yujin yang membuat Kapten Go mencurigainya. Kapten Go terus menodongkan senjatanya pada Jungmun dan berniat untuk menarik pelatuknya. Namun, Jungmun mengatakan jika Kapten Go ingin kebenaran, maka dia harus membantunya. Tapi jika dia sudah terlanjur benci, maka Kapten Go boleh menarik pelatuknya. Namun akhirnya ia menurunkan senjatanya. Jungmun memberikan foto mobil yang ia peroleh dari Choi dan meminta Kapten Go untuk melacak mobil itu untuknya. Kapten Go memberikan kesempatan terakhir untuk Jungmun. Di tempat lain, Yumi mendapat kabar bahwa tukang kunci yang ada di episode kedua telah meninggal. Dokter mengatakan dia bunuh diri. Yumi kemudian memperhatikan kondisi mayat itu. Di leher korban, seharusnya ada bekas memar berbentuk V jika memang ia gantung diri. Tapi yang terdapat, itu justru membentuk huruf O. Seseorang telah mencekik juru kunci itu dari belakang. Selain itu, kuku yang rusak juga menunjukkan adanya perlawanan. Tapi dokter itu tetap bertahan dengan asumsinya. Seorang pria berpakaian hitam berkata tidak perlu melakukan otopsi. Pria itu juga berkata, si tukang kunci tidak memiliki anggota keluarga. Dan perintah yang ia terima adalah mengkremasi jenazah dan melemparkan abunya ke sungai. Bahwa ini adalah perintah dari seorang yang jabatannya lebih tinggi darimu. Dia juga memberitahu Yumi agar menuruti perintahnya. Dengan perasaan kesal, Yumi pergi keluar dari kamar mayat. Begitu keluar, ia langsung disambut oleh Jaksao.
Jaksa Oh berkata bahwa pimpinan Go-hyun memang orang yang baik, tapi mungkin kali ini ia terlalu dendam sehingga membalaskan kematian putranya dan menutup kasus ini. Yumi bertanya kenapa Jaksa Oh bergabung dengan tim ini. Tadinya Yumi berpikir bahwa Jaksa Oh akan membantunya, namun ternyata Jaksa Oh mempunyai rencana untuk membubarkan tim anjing gila. Jaksa Oh mengatakan bahwa Wong Chul, Lee Jung Moon, Tae-soo dan Kapten Go, bahkan pemimpin Gi-hun adalah sebuah bom nuklir yang bisa menghentikan perang, tapi mereka juga bisa memulai perang baru. Jaksa Oh mulai mempengaruhi Yumi untuk ikut bergabung dengannya. Dia juga mengatakan jika dia naik jabatan dan menjadi jaksa agung, dia bisa mendukung soal karir dan jabatan si Yumi ini. Yumi yang masih belum yakin menemui pimpinan Go-hyun yang sedang berada di makam putranya. Yumi berkata, sehari sebelum tukang kunci itu tewas, ada seorang yang menemuinya. Pimpinan Go-hyun berkata bahwa dialah yang menemuinya. Dia mengatakan jika tukang kunci itu mau bertobat dan sungguh-sungguh minta maaf, maka ia akan mengampuninya. Tapi tukang kunci itu malah mengancam dan akan membunuh pimpinan Go-hyun. Apakah benar pimpinan Go-hyun yang telah membunuh tukang kunci ini? Yumi kemudian bertanya, kenapa pimpinan Go-hyun memilihnya untuk bergabung dengan unit khusus? Pimpinan Go-hyun mengatakan bahwa Yumi adalah orang yang pintar, ambisius, tidak bisa mengerti perasaan orang lain dan tidak tahu tentang dunia luar. Mendengar itu, Yumi langsung sakit hati. Dengan mata yang berkaca-kaca, akhirnya Yumi pergi meninggalkannya. Kapten Go menemui Detektif Park untuk meminta bantuan melacak nomor polisi yang terdapat dalam foto Jung Moon. Detektif Park melacaknya dan menemukan bahwa mobil itu adalah milik Cha Jin-man, pemilik usaha taksi ilegal. Kapten Go meminta Detektif Park untuk mencetak semua info mengenai Cha Jin-man ini. Saat Kapten Go beranjak pergi, Detektif Park menghentikannya. Ia meminta maaf karena selama ini tidak menghubunginya. Dulu mereka adalah sahabat dekat, tapi sejak kematian putri Kapten Go, mereka saling memendam perasaan bersalah. Jung Moon bersiap untuk pergi bersama Kapten Go. Tetapi sebelum pergi, Kapten Go melepaskan gelang GPS Jung Moon agar Yumi tidak mengetahuinya. Mereka berdua mendatangi Cha Jin-man. Mereka berpura-pura untuk memesan taksi ilegal. Jadi Cha Jin-man menyapa mereka dengan ramah. Namun saat ia melihat Jung Moon, ia langsung ketakutan. Sekilas Jung Moon mengingat bahwa ia juga pernah bertemu dengan Cha Jin-man. Kapten Go bertanya pada Cha Jin-man tentang ketakutannya. Namun bukannya menjawab, dia malah berusaha untuk kabur. Beruntungnya, Jung Moon langsung menangkap dan memasukkannya ke dalam taksi lalu memukulinya. Sementara Kapten Go menunggunya di luar taksi. Setelah didesak oleh Jung Moon, akhirnya supir taksi itu mengaku bahwa ia hanya mengantarkan Jung Moon ke daerah Wayangdong dan sekitarnya. Semua itu dia lakukan atas perintah dari Dr. Kim. Mereka memaksa Cha Jin-man mengantar mereka ke tempat Dr. Kim. Sepanjang perjalanan, Cha Jin-man bercerita bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, Dr. Kim menyewanya secara eksklusif dengan tarif 3 kali lipat. Tugasnya hanyalah mengantarkan Jung Moon ke daerah Wayangdong dan sekitarnya setiap kali Jung Moon selesai terapi. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi berhubungan dengan Dr. Kim. Mereka akhirnya tiba di klinik psikiatri Honchong. Saat melihat pintu, sekilas Jung Moon mengingat bahwa ia juga pernah melihat pintu itu. Kemudian mereka masuk. Jung Moon mengamati keadaan sekitar. Ia mengingat wajah perawat, lukisan di dinding dan juga ia ingat ada orang lain yang datang bersamanya. Namun ia tidak bisa mengingat wajahnya. Mereka masuk ke ruang dokter. Dalam ingatannya, dokter itu adalah seorang pria, namun dokter yang mereka temui adalah wanita. Kapten Go bertanya, sudah berapa lama dokter wanita ini bekerja di klinik itu? Wanita itu juga mengenal Dr. Kim dan dia pun memberikan informasi mengenai Dr. Kim. Sementara itu, Yumi pergi ke tempat Abu tukang kunci disemayamkan. Dia menelpon pimpinan Gi-hyun dan berterima kasih karena selama ini sudah mengajarinya menjadi detektif. Ternyata, Yumi sudah punya niat untuk menerima tawaran Jaksa Oh. Pimpinan Go-hyun terkejut dengan ucapan Yumi ini. Yumi lalu menelpon Jaksa Oh dan bertanya apakah tawaran untuk bergabung masih terbuka. Akhirnya mereka bertemu. Jaksa Oh bertanya apakah Yumi sudah siap untuk bekerja sama dengannya. Yumi setuju dengan satu syarat, ia tidak mau diperalat oleh Jaksa Oh. Langkah awal Yumi adalah menemui Wong Chul dan Tae-soo. Yumi menemui mereka di penjara masing-masing dan bertanya siapa yang memerintahkan mereka untuk membunuh Jung Moon. Wong Chul tidak tahu siapa yang memerintahkan bosnya. Yang pasti, orang itu adalah salah satu orang tua dari kasus Wayangdong. Tae-soo berkata 2 tahun yang lalu ia mendapat perintah untuk membunuh Jung Moon ketika ia dipenjara dalam penjara yang sama. Ia tidak tahu siapa yang memberikan perintah itu. Kemudian Yumi pergi menemui paman di kedai yang pernah ditemui Tae-soo di episode sebelumnya. Paman itu berkata yang menyewa Tae-soo adalah ayah dari salah satu korban pembunuhan Wayangdong. Yumi menghubungi Jaksa Oh dan berkata bahwa mereka membutuhkan berkas dari para polisi yang menangani kasus pembunuhan Wayangdong. Jaksa Oh tersenyum karena baginya itu hanyalah masalah yang sepele. Jaksa Oh meminta bantuan rekannya untuk menyita semua berkas milik Kapten Go dan menangkap dia atas kasus suap dan penggelapan. Petugas datang dan menyita semua berkas milik Kapten Go. Mereka juga menginterogasi Detektif Park. Sementara itu, Kapten Go dan Jung Moon tiba di sebuah rumah yang lokasinya terpencil di pinggiran kota. Mereka masuk ke dalam rumah yang gelap itu. Jung Moon mengambil senter dan melihat sebuah bingkai foto yang retak. Itu adalah foto Dr. Kim. Jung Moon mulai teringat dengan wajah Dr. Kim. Pada setiap sesi terapi,
Dr. Kim akan memberinya sebutir kapsul dengan alibi akan membantu Jungmun menjadi rileks. Saat mengingatnya, tiba-tiba seorang masuk dan menyalakan lampu. Orang itu adalah Dr. Kim. Dia terkejut setelah melihat Jungmun. Seketika itu, Dr. Kim langsung melarikan diri. Kapten Go dan Jungmun mengejarnya. Namun sayang, karena luka Jungmun yang masih belum sembuh membuatnya tak sanggup berlari lagi. Kapten Go yang awalnya bingung antara meninggalkan Jungmun yang seorang narapidana atau mengejar Dr. Kim yang merupakan kunci dari kasus pembunuhan putrinya. Namun akhirnya, dia memutuskan untuk mengejar Dr. Kim. 문지윤재가 발바닥에 땀이 나게 도망을 가냐? Jungmun berhasil menyusul mereka. Kapten Go mengeluarkan borgolnya untuk menangkap Dr. Kim. Namun tiba-tiba, Jungmun mengeluarkan tongkat setrum dan menyetrum Kapten Go. Ternyata, Jungmun masih tidak percaya pada Kapten Go, karena Kapten Go selalu mengikutinya dan mengawasinya. Jungmun berkata pada Kapten Go bahwa dia harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Kapten Go terlihat sangat marah, tapi tubuhnya lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jungmun menyeret Dr. Kim ke dalam sebuah mobil. Namun ternyata ada jarum suntik yang menancap di tubuh si Jungmun. Dr. Kim diam-diam menyuntikkan obat bius di tubuh Jungmun. Dia tertawa dan berkata, "Memang aku yang melakukannya, dan aku tahu kau akan mencariku." Lalu kemudian Jungmun pun tak sadarkan diri. Kapten Go yang sudah pulih mulai mencoba menghubungi Jungmun. Namun ternyata ponsel Jungmun sudah tidak aktif lagi. Kemudian ia kembali ke gereja tua. Di sana ia berteriak melepaskan segala emosinya. Tidak lama kemudian, Yumi datang menghampirinya. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata bahwa yang membunuh putrinya adalah Jungmun. Yumi sudah memeriksa semua berkas Kapten Go mengenai pembunuhan Wayang Dong. Yumi masih tidak percaya Kapten Go telah melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan pembunuh putrinya. Yumi juga menjelaskan pada Kapten Go bahwa putrinya merupakan korban terakhir pembunuhan Wayang Dong. Tapi yang paling mengejutkan, Yumi telah menemukan alasan Kapten Go sengaja memilih Wong Chul dan Taiso. Ternyata, orang yang memerintahkan bos Wong Chul dan Kim Do-si untuk membunuh Jungmun adalah Kapten Go. Yumi bertanya, apakah kau adalah dalang dari semua ini? Kapten Go hanya tersenyum, dan episode ke-8 akhirnya selesai. 이 새끼야, 자, 출월동의 바퀴서기. Di awal episode, Yumi memastikan kembali apakah Kapten Go benar-benar dalang dari pembunuhan Jungmun. Dari episode 9 ini, kita akan tahu bagaimana hubungan Kapten Go, Jungmun, Wong Chul dan juga Taiso. Kapten Go mulai menceritakan kisahnya pada Yumi. 2 tahun yang lalu, Kapten Go merupakan pemimpin tim grup 2 unit kejahatan di kepolisian Gangseo. Dulu Kapten Go orang yang ceria dan humoris. Ia menduduki peringkat 1 dalam menyelesaikan kasus kejahatan. Atas prestasinya, ia diwawancarai oleh salah satu stasiun TV. Kapten Go mengatakan bahwa dirinya dijuluki sebagai anjing gila, di mana jika ia mencium bau kriminal, maka ia akan langsung mengikuti, memperlihatkan taringnya, kemudian menerkam dan merobek si penjahatnya. Ketika Kapten Go ditanya masalah sogokan, dia hanya menjelaskan bahwa polisi seperti dirinya tidak pernah menerima sogokan dalam bentuk apapun. Karena pekerjaan seperti ini adalah bentuk rasa hormat pada warga negara yang telah membayar pajak. Polisi adalah pelayan masyarakat. Sementara di lain tempat, Wong Chul sedang menjalankan tugas dari Dukwang. Ini adalah tugas ke-25 dan secara tidak langsung, Wong Chul berhasil menaklukkan 25 wilayah. Wong Chul menyerahkan semua hasil tugasnya pada Dukwang. Saat Dukwang menawarkan untuk memilih area kekuasaan yang diinginkan, Wong Chul terlihat bingung dan meminta waktu untuk memikirkannya. Hal itu membuat Dukwang berpikir bahwa Wong Chul mempunyai niat untuk berhenti menjadi gangster. Kapten Go dan Detektif Park mengambil alih kasus Wayang Dong karena detektif yang sebelumnya telah mengundurkan diri dan alasan tidak mampu menangani kasus itu. Korban terus bertambah. Kapten Go dan Detektif Park menuju TKP korban ke-13 yang ditemukan. Dia bernama Chon Yeon, berusia 31 tahun. Tidak ada bukti seperti sidik jari maupun jejak kaki yang ditemukan di sana. Diduga pembunuh masuk ke dalam rumah dan menikam si korban. Kuku korban sengaja dipotong dengan rapi agar tidak ditemukan sidik jari atau DNA si pembunuh. Kapten Go dan Detektif Park sepakat akan menangkap pelaku pembunuhan Wayang Dong. Kapten Go sedang berbicara dengan guru khusus piano Jion.
Guru itu berniat untuk mengundurkan diri karena Kapten Go terlalu sering menunggak untuk pembayaran les piano putrinya. Sang guru juga menyarankan agar Kapten Go menyekolahkan putrinya ke luar negeri karena putrinya memiliki bakat yang luar biasa. Diam-diam, Jion mendengarkan percakapan itu. Setelah guru Jion pulang, Jion tampak terdiam. Kapten Go tahu putrinya jarang meminta uang saku, apalagi meminta untuk kuliah di luar negeri. Jion kasihan pada ayahnya jika ia harus bersekolah di luar negeri karena gaji Kapten Go hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan tagihan saja. Jion mengatakan bahwa dia lebih senang bisa makan dengan ayahnya dan tidak ingin meninggalkan ayahnya sendirian. Meskipun dalam hati, Jion sangat ingin mengejar mimpinya menjadi pianis. Di tengah percakapan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah anak buah dari Dukwang yang meminta Kapten Go untuk ikut bersamanya. Saat Kapten Go hendak menemui Dukwang, Kapten Go sempat berpapasan dengan Wongchul. Sesampainya di sana, Dukwang menyambut Kapten Go dengan sopan. Sepertinya Kapten Go sudah mengetahui niat Dukwang untuk bertemu dengannya. Dan benar saja, anak buah Dukwang tiba-tiba muncul dengan membawa koper yang berisi uang sejumlah 50 juta won. Rupanya, Dukwang hendak menyogok Kapten Go untuk menyuruhnya diam atau menutup mata dengan kegiatan gangsternya di lapangan. Dukwang juga sempat menyinggung tentang putrinya yang sedang membutuhkan biaya untuk bersekolah di luar negeri. Jadi dia harus menerima sogokan ini karena gaji seorang detektif seperti Kapten Go tidak akan mampu membiayai putrinya. Mendengar hal itu, Kapten Go langsung menonjok muka Dukwang dan menyuruhnya untuk tidak menghubunginya lagi. Keesokan harinya, Kapten Go dan pemimpin Gyuhyun bertemu di sebuah warung. Kapten Go berniat untuk meminjam uang pada pimpinan Gyuhyun. Namun ternyata Gyuhyun tidak bisa membantunya karena dia sendiri harus melunasi hutang-hutangnya yang telah ia pakai untuk menikahkan anaknya. Kapten Go dan pimpinan Gyuhyun merupakan teman lama. Meskipun jabatan mereka tidak sama, di sana Kapten Go juga membicarakan putrinya yang sangat pandai bermain piano. Ia ingin menjadikan putrinya menjadi pianis terhebat di dunia. Pimpinan Gyuhyun mengakui jika Jion memang hebat dalam memainkan piano. Ia juga akan memikirkan cara untuk membantunya. Beberapa saat kemudian, Kapten Go sudah terlihat mabuk. Pimpinan Gyuhyun meminta anaknya, yaitu Detektif Nam, untuk mengantarkan Kapten Go pulang ke rumahnya. Kapten Go dan Detektif Park mendapatkan informasi dari dokter bahwa pembunuh menggunakan minyak tanah putih atau kerosen untuk membersihkan tubuh korban. Biasanya, minyak itu dijual di pom bensin dan digunakan untuk menyalakan tungku pemanas ruangan. Kapten Go meminta Detektif Park untuk memeriksa semua CCTV di setiap pom bensin pada hari terjadinya pembunuhan. Namun detektif sempat protes bahwa ini akan memakan waktu yang sangat banyak karena ini adalah musim panas. Jadi orang-orang akan jarang membeli kerosen. Kapten Go tidak menerima alasan Detektif Park dan tetap menyuruhnya untuk melakukan tugasnya karena dia yakin dengan cara ini mereka akan mendapatkan jejak si pembunuh. Kapten Go mendapatkan telepon dari kepolisian yang mengabarkan bahwa putrinya telah terlibat dalam kasus penipuan brosur. Demi mendapatkan uang, Jion telah mengikuti sebuah brosur pekerjaan paruh waktu yang menjanjikan gaji dengan jumlah yang sangat besar. Namun setelah sampai di tempat pekerjaannya, ternyata Jion disuruh menjadi pemandu karaoke. Mengetahui hal itu, Jion pun berniat untuk pergi dari sana. Tapi ternyata salah satu pelanggannya tidak terima dan langsung memukuli si Jion ini. Kapten Go tidak tahan melihat kondisi putrinya yang babak belur. Ia masuk ke dalam kamar perawatan dan menyapa putrinya. Kapten Go menasihati putrinya agar tidak mempercayai brosur iklan, karena itu sangat berbahaya. Jion terlihat emosi karena ayahnya tidak menyalahkan dan malah menasihatinya. Kapten Go berpikir jika semua ini adalah kesalahannya. Ia juga paham apa yang membuat putrinya melakukan semua ini. Kapten Go berjanji akan mencari uang untuk menyekolahkan putrinya. Namun putrinya menolak karena ia akan mengubur dalam mimpinya. Ia sadar bahwa mimpinya tidak akan pernah tercapai dengan keadaan yang seperti ini. Kapten Go langsung memeluk putrinya dan berusaha untuk menenangkannya. Kapten Go langsung pergi ke kantor polisi lalu mengamuk-ngamuk di sana. Akibat peristiwa yang menimpa anaknya, akhirnya Kapten Go kembali menemui si Dukwang. Ia menerima terawan Dukwang dan berjanji akan menangani kasus yang melibatkan Dukwang dalam dunia gangsternya. Tapi dengan satu syarat, yaitu Dukwang harus menyerahkan Wongchul sebagai kambing hitam. Mereka akan melimpahkan semua kesalahan pada Wongchul. Awalnya, Dukwang merasa keberatan karena Dukwang sudah menganggap Wongchul seperti adiknya sendiri. Namun hal itu adalah satu-satunya syarat agar Kapten Go bisa membantunya. Akhirnya, Dukwang pun menyetujui syarat itu. Sebelum ditangkap, Wongchul memberikan ayahnya sejumlah uang. Sebulan kemudian, Pasis Wayandong menemui titik terang. Setelah mengikuti CCTV di setiap pom bensin dan mencocokkannya dengan CCTV daerah TKP, mereka menemukan satu orang yang mencurigakan, yaitu si Jungmun. Kapten Go dan anak buahnya menggerebek apartemen si Jungmun. Namun ternyata yang membuka pintu adalah seorang wanita, yaitu adalah Yujin. 어디서 났어 이 장모님?
널 화현동 살인 사건에 이룩. Jungmun pun ditangkap dan diinterogasi oleh si Kapten Go. Karena ia ditangkap tanpa bukti yang kuat, polisi hanya bisa menangkapnya selama 24 jam. Kapten Go menanyakan tentang kerosen yang selalu dibelinya. Jungmun mengaku bahwa dirinya membeli kerosen untuk kekasihnya si Yujin. Yujin adalah seorang pelukis. Kerosen itu untuk membersihkan kuas lebih cepat, tapi CCTV membuktikan bahwa Jungmun selalu berada di sekitar TKP saat pembunuhan terjadi. Jungmun benar-benar tidak ingat jika ia berada di sekitar TKP itu. Mendengar itu, Kapten Go langsung mematikan rekaman interogasinya dan meskipun Kapten Go sudah menghantamkan kepala Jungmun berkali-kali, Jungmun masih saja mengaku bahwa dia tidak pernah membunuh para korban tersebut. Pimpinan Gi-hyun yang akan diangkat menjadi komisaris mengingatkan bahwa ini adalah kasus terakhirnya. Ia tidak mau kasus ini gagal dan menjadikan karirnya hilang. Kapten Go juga menanya Yujin tentang kerosen itu. Yujin pun membenarkan bahwa Jungmun membeli kerosen untuk membersihkan kuas miliknya. Ia tidak percaya bahwa Jungmun telah melakukan pembunuhan. Jungmun pun menjalani uji kebohongan dengan alat detektor. Walaupun tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan, tapi Kapten Go yakin Jungmun akan mengaku setelah menjalani tes ini. Namun dari sekian banyak pertanyaan Jungmun, selalu ia jawab dengan benar dan mesin detektor pun menganalisis dia menjawab dengan jujur. Tidak ada tanda-tanda bahwa Jungmun memang pembunuhnya. Kapten Go merasa sangat kesal dengan hasil tes Jungmun ini yang tidak sesuai dengan harapannya. Ia terus mengancam Jungmun bahwa dia akan terus mengejarnya dan memasukkannya ke penjara. Kapten Go mulai menyelidiki masa lalu Jungmun dan menemukan bahwa orang yang dibunuh Jungmun adalah para pencuri yang membunuh kedua orang tuanya. Kapten Go juga melihat berkas tes psikopat si Jungmun. Ia berniat menemui jaksa yang menangani kasus ini. Detektif Park mengingatkan bahwa usahanya akan sia-sia karena waktu 24 jam akan segera habis. Namun Kapten Go yakin bahwa dia bisa memecahkan kasus ini dan akan mengembalikan si Jungmun ke dalam sel penjara. Di tengah percakapannya, Jion datang mengunjungi ayahnya. Kapten Go sangat senang karena besok Jion akan berangkat ke luar negeri. Kapten Go menasihati putrinya untuk bersungguh-sungguh dalam belajar agar bisa menggapai mimpinya. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba Jungmun yang sudah dibebaskan tak sengaja melewati mereka. 아님이 참 예쁘네요. Senyum Jungmun membuat Kapten Go tidak tenang. Pada hari kematian Jion, Kapten Go menunggui putrinya untuk makan malam bersama. Tapi Jion belum juga pulang. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari Jaksao yang memintanya untuk bertemu. Kapten Go meninggalkan pesan untuk putrinya lalu menemui Jaksao untuk membicarakan tentang Jungmun. Sementara itu, Jion yang sudah pulang bersiap untuk makan. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara pintu dan mengira kalau itu adalah ayahnya. Dengan pelan-pelan, ia berjalan ke arah pintu. Ia mulai curiga saat melihat pintu terbuka. Dan tiba-tiba, ketika Kapten Go kembali ke rumahnya, ia melihat para polisi yang sedang mengamankan tempat tubuh Jion ditemukan. Pimpinan Gi-hyun dan Detektif Park ikut sedih saat melihat Kapten Go meratapi mayat anaknya. Sepuluh hari telah berlalu dan Kapten Go belum mau memakamkan putrinya. Pimpinan Gi-hyun berusaha untuk menasihati Kapten Go agar mau untuk mengubur putrinya. Akhirnya, Kapten Go merelakan putrinya untuk dikremasi. Tapi sebelum itu, Kapten Go juga merelakan putrinya untuk diotopsi demi menemukan jejak si pembunuh. Kuku Jion dipotong rapi dan tubuhnya dibersihkan menggunakan kerosen. Kasusnya sama persis dengan kasus Wayandong. Dari rekaman CCTV, tertangkap sosok Jungmun yang memasuki rumah Kapten Go. Detektif Park dan rekannya mengawasi Jungmun dan si Yujin. Mereka terkejut saat melihat Kapten Go memasuki apartemen Jungmun dan langsung menodongkan senjata ke kepala Jungmun. Pada saat Kapten Go menarik pelatuknya, Detektif Park datang dan langsung mengambil senjatanya. Akibat kejadian itu, Kapten Go langsung diskors. Karena frustasi, Kapten Go akhirnya menemui Yujin yang diam-diam bekerja sebagai LC tanpa diketahui Jungmun. Kapten Go tahu latar belakang Yujin yang menyedihkan. Ayahnya pergi meninggalkannya tepat saat ia dilahirkan dan ibunya meninggal karena sakit. Impian Yujin untuk menjadi seniman pun tak berjalan dengan mulus. Kapten Go menawarkan uang dalam jumlah banyak dan akan membantu Yujin menjadi seniman, asalkan Yujin mau membantunya untuk memasukkan Jungmun ke dalam penjara. Awalnya, Yujin menolak tawaran itu, tapi Kapten Go terus berusaha membujuknya. Ditambah lagi, Kapten Go meyakinkan Yujin jika Jungmun adalah seorang pembunuh. Hingga akhirnya, Yujin menerimanya. Demi bisa membayar hutang dan mengejar impiannya, Yujin menyetujui tawaran itu. Yujin akan menjadi saksi sebagai korban selamat dari Jungmun. Yujin mengacak-acak rumahnya, lalu melukai dirinya sendiri. Kemudian ia pergi kantor polisi dan berteriak meminta tolong.
Pisau yang digunakan pun dijadikan barang bukti. Lalu ia memberi pertanyaan bahwa Jungmun sudah membunuh lebih dari 10 orang. Di pengadilan, Yujin bersaksi bahwa Jungmun memang pembunuh Wayandong. Tapi selama ini, ia berhasil menyembunyikan bukti dengan sempurna. Mendengar hal itu, Jungmun sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kekasihnya akan melakukan hal semacam ini. Hakim memutuskan Jungmun dihukum penjara seumur hidupnya. Yujin pun mendapat bayaran sesuai yang dijanjikan oleh Kapten Go. Karena merasa dendam putrinya masih belum terpenuhi, Kapten Go menemui paman penghubung pembunuh bayaran untuk membunuh Jungmun. Akhirnya, si paman mengajukan Taisu, karena waktu itu Taisu berada dalam penjara yang sama. Sebelum membunuhnya, Kapten Go menginginkan Jungmun mengakui bahwa ia adalah pembunuh putrinya, dan episode 9 akhirnya selesai. Tentunya untuk memasukkan Jungmun ke dalam penjara. Oke, episode 9 ini sudah selesai untuk hari ini. Bagaimana menurut kalian dari film series The Bad Guys kali ini? Silahkan tinggalkan komentar karena sudah pasti episode kali ini sangat menarik. Kalian semua para keponakan Ma Dong-suk pasti makin penasaran kan dengan episode kelanjutannya? Nonton terus video Nobar dan tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share videonya dan kamsya dirinya sendiri. Kemudian ia pergi kantor polisi dan berteriak meminta tolong. Pisau yang digunakan pun dijadikan barang bukti. Lalu ia memberi pertanyaan bahwa Jungmun sudah membunuh lebih dari 10 orang. Di pengadilan, Yujin bersaksi bahwa Jungmun memang pembunuh Wayandong. Tapi selama ini, ia berhasil menyembunyikan bukti dengan sempurna. Mendengar hal itu, Jungmun sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kekasihnya akan melakukan hal semacam ini. Hakim memutuskan Jungmun dihukum penjara seumur hidupnya. Yujin pun mendapat bayaran sesuai yang dijanjikan oleh Kapten Go. Karena merasa dendam putrinya masih belum terpenuhi, Kapten Go menemui paman penghubung pembunuh bayaran untuk membunuh Jungmun. Akhirnya, si paman mengajukan Taisu, karena waktu itu Taisu berada dalam penjara yang sama. Sebelum membunuhnya, Kapten Go menginginkan Jungmun mengakui bahwa ia adalah pembunuh putrinya, dan episode 9 akhirnya selesai. 그러니까 이 새끼가 서울 바닥에 있으면 무조건 니들 눈에 띄게 될 것이고. 똑바로 서 이 새끼가 찢어버리기 전에 똑같이 뺏어줄게. 넌 나한테 뒤졌어 이 새끼. 그만하세요. Di awal episode yang ke-10 ini, terlihat Jungmun yang akhirnya sadar. Ia terikat di kursi dan tiba-tiba Dr. Kim mencekokinya sebotol penuh obat. Saat itu, Jungmun teringat bahwa sebelumnya ia disuntik oleh Dr. Kim. Tapi sialnya, kini ia lagi-lagi harus pingsan. Tak lama kemudian, Jungmun samar-samar merasa berjalan dalam sebuah gedung. Lalu ia menemui Do Kwang. Sementara itu, Kapten Go sedang mengungkapkan apa yang terjadi 2 tahun yang lalu pada Yumi. Yumi yakin Kapten Go telah memalsukan bukti agar bisa menjebloskan Jungmun ke penjara. Yumi menduga jika Kapten Go melepaskan Taisu dan Wongchul agar mereka bisa bebas membunuh si Jungmun. Kapten Go menyampaikan bahwa ia mengeluarkan mereka bertiga dari penjara bukan untuk membunuh Jungmun. Ia mengeluarkan Jungmun agar bisa ia amati dari dekat dan ingin memastikan apakah Jungmun benar-benar pembunuh putrinya atau bukan. Setelah kasus Jungmun ditutup, berbulan-bulan Kapten Go mengurung diri dan mulai ragu. Ia sadar tak ada saksi mata untuk kasus Jungmun. Dia merasa ini hanya emosinya yang sesaat hingga pikirannya jadi sangat kacau. Yumi kemudian bertanya, apa hasil pengamatan Kapten Go selama satu tim dengan pembunuh anaknya? Kapten Go mengaku, ia mulai merasa ragu jika Jungmun adalah seorang pembunuh. Apalagi saat Jungmun membantu menangkap penjahat dan juga menolong satu tim lainnya. Hanya saja, peristiwa terakhir saat Jungmun menyetrum lalu menghilang membuatnya tak yakin dan membuatnya kembali menduga bahwa Jungmun memanglah bersalah. Tapi Kapten Go menjelaskan bahwa yang memerintahkan Wongchul dan Taisu untuk membunuh Jungmun bukanlah dirinya. Ia juga tidak peduli Yumi ini mau percaya atau tidak. Yang terpenting baginya saat ini adalah menangkap si Jungmun. Tidak disangkanya, Yumi merekam semua perkataan Kapten Go. 2 orang petugas selalu masuk untuk menangkap Kapten Go ini. Ia menatap ke arah Yumi dengan penuh emosi sambil berkata, itu adalah trik yang kotor. Kapten Go lalu menghampiri 2 petugas itu seakan ia hendak menyerah. Tapi tiba-tiba dengan tenang Kapten Go berkata, jika tak bisa menggigit, jangan pernah menggonggong. Kapten Go berjanji akan menyerahkan diri setelah ia menggigit Jungmun hingga mati. Kapten Go tahu Yumi sudah berpihak pada Jaksao dan itu pasti akan melukai ketua Gyuhyun. Wongchul dikeluarkan dari penjara. Dengan semangat, ia bertanya, penjahat seperti apa yang akan ia buru?
Tetapi ia langsung lemas setelah tahu korbannya adalah kakaknya sendiri, yaitu Do Kwang. Jaksa Oh menyampaikan bahwa bukti menunjukkan Jungmun adalah pembunuhnya. Dalam rekaman CCTV, terlihat Jungmun memasuki kantor Do Kwang dan sidik jari Jungmun juga ada di mana-mana. Polisi juga menemukan senjata pembunuh masih ada di sana. Dan memang masih ada sidik jari si Jungmun. Wong Chul merasa aneh karena di kasus sebelumnya ia tidak pernah meninggalkan jejak sama sekali selama membunuh. Tapi meski begitu, Wong Chul sudah termakan emosinya mengetahui Do Kwang telah meninggal. Ia ingat saat Jungmun mengatakan pada Wong Chul akan menanyai siapa yang memerintahkan untuk membunuhnya. Wong Chul meminta waktu untuk memberi hormat kepada kakaknya untuk terakhir kalinya. Yumi tidak yakin jika Jungmun adalah pelakunya. Dia merasa ada yang janggal di sini. Tapi Jaksa Oh berkata bahwa tidak perlu ada penjelasan lagi karena ia tidak mau melakukan kesalahan yang sama ketika ia dulu melepaskan si Jungmun. Taiso sampai di sana dan Wong Chul telah keluar dari ruang mayat. Mereka melanjutkan obrolan di atap. Yumi menjelaskan kepada semuanya, kepada Wong Chul dan Taiso tentang apa yang telah dilakukan Kapten Go dan kenapa mereka direkrut. Taiso baru tahu kalau 2 tahun yang lalu orang yang menyewanya untuk membunuh Jungmun adalah Kapten Go. Gara-gara itu, ia kehilangan keluarganya. Ia bertekad harus menemukan Kapten Go. Tapi Yumi sempat berkata bahwa ia belum yakin. Tiba-tiba, Jaksa Oh membenarkan jika Kapten Go adalah dalang pembunuhan si Jungmun. Jaksa Oh menyampaikan analisanya bahwa Kapten Go ingin membersihkan jejaknya. Karena itu, ia membunuh si Jungmun. Mendengar itu, mereka semua menjadi emosi. Jaksa Oh berkata, kasus ini akan berjalan tertutup. Tidak ada yang tahu detailnya kecuali Jaksa Oh dan Yumi. Yang berarti, mereka diizinkan untuk membunuh. Wong Chul bertekad akan memburu si Jungmun yang sudah membunuh kakaknya. Sedangkan Taiso akan memburu Kapten Go. Yumi masih meragukan jika Kapten Go dan Jungmun adalah pelakunya. Tapi Jaksa Oh berkata, Yumi harus tetap fokus pada tujuan mereka, yaitu membubarkan tim anjing edan ini dan tidak perlu peduli dengan hidup matinya orang-orang ini. Yumi terkejut. Ia bertanya, apakah Jaksa Oh memang orang semacam ini? Jaksa Oh semakin mencurigakan. Taiso akhirnya meminta bantuan Ajusi di kedai catur untuk mencari Kapten Go. Awalnya, Ajusi ini menolak. Tapi setelah tahu bahwa Kapten Go adalah penyebab kematian teman-temannya, Ajusi itu berubah pikiran dan akhirnya memberikan segala informasi yang dia tahu. Sementara itu, Wong Chul kini menggantikan posisi si Do Kwang. Ia mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Jungmun, hidup atau mati. Mereka menyebarkan foto Jungmun di setiap jalan dan setiap tempat. Apalagi yang mereka telah menguasai Seoul, pasti tidak akan sulit untuk menemukan si Jungmun ini. Ia mengingatkan bahwa Do Kwang yang bisa membuat mereka hidup dengan layak saat ini. Oleh karena itu, mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk mencari pelakunya. Jungmun akhirnya sadar lagi, tapi ia tidak diikat seperti sebelumnya. Saat ia mengusap wajahnya, ia sangat kaget karena tangannya berlumuran darah yang sangat banyak. Tiba-tiba, pintu terbuka. Dr. Kim masuk ke sana. Jungmun langsung berlari mengambil tongkat strumnya, tapi ia kalah cepat dengan Dr. Kim. Ia disetrum oleh Dr. Kim dan lagi-lagi ia pingsan. Di tempat lain, Kapten Go pergi membeli handphone sekali pakai. Ia lalu menemui Detektif Park yang memberitahunya bahwa saat ini ia sedang diburu oleh banyak pihak. Detektif Park menyerahkan foto mobil yang dipakai Kapten Go saat ia dan Jungmun mencari Dr. Kim. Ia berkata ia melihat mobil itu semalam. Kapten Go belum tahu jika Jungmun sebenarnya diculik oleh Dr. Kim. Detektif Park pulang dan ia melanjutkan mengobrol dengan Kapten Go melalui telepon. Tanpa ia sadari, ternyata Taiso telah berhasil menyadap handphonenya. Mulai sekarang, ia bisa memonitor semua panggilan yang masuk dari Detektif Park, termasuk telepon dari Kapten Go. Jungmun sadar lagi dari pingsannya. Di hadapannya bukan hanya ada Dr. Kim, tapi ada beberapa orang. Pemimpin mereka adalah orang yang selama ini mengawasi si Jungmun. Orang-orang ini membawa Jungmun pergi setelah diperintah Dr. Kim untuk membereskannya. Sementara itu, Joju sedang menanyai beberapa anak SMA, apakah mereka melihat Jungmun atau tidak. Tapi ketika menoleh, ia melihat Jungmun di dalam sebuah mobil. Ia dan anak buahnya langsung mengejarnya dan untung aja mobil itu berhenti di lampu merah. Mereka menyuruh penculik Jungmun untuk membuka pintu mobil. Tapi karena penculik itu melihat Joju dan preman lainnya membawa poster Jungmun, para penculik itu langsung menerobos lampu merah dan menabrak si Joju. Jungmun menggunakan kesempatan ini untuk merebut tongkat strumnya lalu menyetrum semua penculiknya. Mobilnya menjadi tidak terkendali dan menabrak tiang. Jungmun keluar dengan susah payah dari mobilnya. Anak buah Joju langsung mengejarnya. Awalnya Jungmun mengira ia akan ditolong, tapi setelah mendengar mereka berkata Jungmun sudah membunuh Do Kwang, ia menjadi sangat bingung dan langsung melarikan diri karena ia tahu masalahnya tidak sesederhana itu.
Wong Chul mendengar laporan Jungmun telah ditemukan. Jungmun masuk ke sebuah hotel lalu mengambil kunci yang baru aja dikembalikan. Ia masuk dalam keadaan lemas. Tongkat setrumnya sudah tidak berfungsi lagi karena kehabisan baterai. Mengetahui itu, ia membuat perangkap. Saat para penculik masuk ke kamarnya, mereka melihat air yang keluar dari kamar mandi. Mereka yang bingung menyentuh air itu, dan tiba-tiba Wong Chul sampai di hotel itu. Tapi sayang karena Jungmun sudah tidak ada di sana. Sementara itu, Jak Sao dan Yumi menemui ketua Gyuhyun yang sedang memancing. Mereka melaporkan bahwa Kapten Go melarikan diri. Jungmun membunuh Do Kwang dan Taeso bersama Wong Chul sedang mengejar mereka. Semua kacau dan harus ada yang bertanggung jawab. Jak Sao berkata bahwa ketua Gyuhyun tidak akan dilibatkan dalam kasus ini jika ketua Gyuhyun membubarkan tim anjing gila dan menyalahkan Kapten Go atas kekacauan ini agar posisinya bisa aman. Dengan tenang, ketua Gyuhyun menjawab, "Kau hanya melihat mereka sebagai sesuatu yang bisa dibuang." Jak Sao merasa sangat kaget dengan jawaban ketua Gyuhyun. Ia menyuruhnya berbicara lebih sopan. Tapi ketua Gyuhyun berkata bahwa Jak Sao hanyalah anak cengeng yang tidak manusiawi. Jak Sao menahan kemarahannya dan ia langsung pergi dari sana. Ketua Gyuhyun bertanya pada Yumi, apakah dia tidak menyesal di jalan yang sudah ia pilih. Ia selalu bersedia menerima Yumi kembali karena ia merasa Yumi adalah putrinya. Yumi meminta maaf karena ia sudah terlalu jauh melangkah untuk mencari kebenaran. Detektif Park menelpon Kapten Go setelah mendapat hasil penyelidikan Dr. Kim. Terdengar Kapten Go akan menemui Detektif Park. Lagi-lagi, Taesu dan Ajusi bisa mendengar percakapan mereka. Taesu menuju ke tempat mereka akan bertemu. Kapten Go berada di seberang jalan untuk mengamati situasi dan memastikan Detektif Park tidak diikuti. Ia lalu menyuruh detektif berjalan ke arah taman dan meletakkan dokumen di kantong sampah. Salah satu info tentang dokter yang terdapat dalam isi itu adalah istri Dr. Kim dibunuh oleh pembunuh berantai. Dalam surat itu juga ada daftar kerabat mereka. Sebelum pergi, Detektif Park memberitahu bahwa Jungmun terlibat kecelakaan mobil dan kejar-kejaran dengan sejumlah gangster 2 jam yang lalu. Saat ia berjalan mau mengambil dokumen itu, ia mendengar suara percakapan orang lain yang bocor di teleponnya. Ia menyadari bahwa dirinya sedang disadap. Ia langsung berbalik pergi. Taeso kehilangan jejak Kapten Go. Kapten Go menemui Yojin. Ia meminta bantuan Yojin untuk menemui si Jungmun. Sementara itu, Jungmun bersembunyi di sebuah gudang sambil memperbaiki tongkat setrumnya. Ia mendapat pesan suara dari Yojin yang berkata ia tidak memiliki pilihan lain karena Kapten Go telah mengejarnya. Ia memberitahu Jungmun alamat tempat tinggalnya. Tanpa pikir panjang, Jungmun segera menuju ke sana. Di jalan, ia sempat berpapasan dengan anak buah Wong Chul. Anak buah Wong Chul langsung melaporkan dan ia disuruh untuk mengikuti Jungmun. Sementara itu, Kapten Go menelpon ketua Gyuhyun. Suaranya terdengar khawatir menanyakan keadaan Kapten Go. Kapten Go justru balik bertanya, apakah ketua Gyuhyun mempercayainya atau tidak. Dengan tegas, ketua Gyuhyun menjawabnya bahwa ia percaya dan Kapten Go adalah orang yang paling terpercaya di dunia ini. Kapten Go tersenyum dan ia berterima kasih. Ia meminta ketua Gyuhyun menjaga dirinya baik-baik. Ternyata, sedari tadi Taeso menyadapnya dan kini ia tahu di mana Kapten Go berada. Jungmun menuju ke alamat yang diberikan oleh Yujin. Yujin yang melihatnya langsung melaporkannya pada Kapten Go. Jungmun tiba di alamat tersebut. Tapi tiba-tiba, Kapten Go memanggilnya dari belakang. Ia langsung menjatuhkan si Jungmun lalu menodongkan senjatanya. Jungmun bertanya, mengapa Kapten Go menyalahkan semua kejahatan padanya dan mengancam si Yojin. Kapten Go balik bertanya, mengapa Jungmun membunuh anaknya. Jungmun menjawab bahwa ia tidak ingat telah membunuh. Kesabaran Kapten Go telah habis. Ia sangat marah dan tiba-tiba 똑바로 서 있어. 네가 주광영이 그렇게 만들었어. Wong Chul bertanya, mengapa Jungmun membunuh Do Kwang? Wong Chul berkata bahwa mereka hampir saja menjadi teman yang baik. Tapi kenapa Jungmun malah melakukan ini? Jungmun yang dihajar terus-terusan berkata ia sama sekali tidak ingat. Wong Chul semakin emosi. Akhirnya Wong Chul mengeluarkan pisaunya. Sementara itu, Kapten Go berkata pada Taeso bahwa ia tidak melakukannya. Taeso tak percaya. Ia mengeluarkan senjata dan bertanya apakah ada kata-kata terakhir dari Kapten Go. Kapten Go hanya terdiam karena menurutnya itu percuma. Meskipun sebenarnya ia tidak bersalah dan ia tidak menyuruh membunuh si Jungmun. Wong Chul sudah siap membunuh Jungmun dan Jungmun hanya pasrah. Melihat itu, Wong Chul menjadi tidak tega dan meminta Jungmun mengingat lagi apakah ia membunuh atau tidak. Tetapi Jungmun hanya bisa meminta maaf karena ia benar-benar tidak ingat. Kapten Go hanya menatap Taeso yang sudah siap untuk menembaknya. Wong Chul juga sudah siap untuk menusuk Jungmun.
Jungmun meneteskan air matanya dan Wong Chul langsung mengayunkan pisaunya dan Taiso menarik pelatuknya. Darah telah menetes. Tapi tidak disangkanya, itu bukan darah Jungmun atau juga bukan darah si Kapten Go. Ketua Gyu-hyun telah kritis lemah tak berdaya dengan luka tusuk di perutnya dan akhirnya episode ke-10 ini selesai. 방법 있어? 상황이 안 좋아. Episode 11 ini dimulai saat Ketua Gyu-hyun turun dari mobilnya untuk memancing. Tiba-tiba, sebuah mobil datang ke sana. Jak Sa-oh keluar dari mobil itu lalu menawarkan makanan. Ketua Gyu-hyun menolaknya. Ia tidak mau makan bersama orang yang membuatnya tidak nyaman. Ia menyuruh Jak Sa-oh untuk langsung menyampaikan keinginannya tanpa basa-basi. Jak Sa-oh mulai bercerita. 4 tahun yang lalu, istrinya yang ia kenal sejak ia masih mahasiswa menjadi korban terakhir pembunuhan berantai Jo Man-sik. Setelah itu, pembunuhnya berhasil ditangkap. Jak Sa-oh awalnya merasa senang karena bisa menangkap dan menghukum pembunuh istrinya itu hingga dijatuhi hukuman seumur hidup. 3 bulan berlalu, ia ke penjara untuk mengunjungi si Jo Man-sik. Tapi apa yang ada sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Jo Man-sik malah tersenyum seakan mengejek sambil menanyakan kabar Jak Sa-oh ini. Seketika, Jak Sa-oh merasa lemas. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Orang yang telah menganjurkan hidupnya dan telah dihukum seumur hidup masih bisa tersenyum mengejeknya. Sejak saat itu, Jak Sa-oh bertekad akan membuatnya merasakan sakit dan menderita seperti yang dialaminya saat ini. Kematian bukanlah hukuman, tapi hidup dan tak bisa mati adalah hal yang lebih menyakitkan. Jak Sa-oh tahu bahwa Jo Man-sik sangat menyayangi istrinya walaupun ia telah membunuh 8 orang. Jak Sa-oh membunuh istri Jo Man-sik agar ia merasakan penderitaan yang sama sepertinya. Kini apa yang diharapkannya sesuai harapannya. Jo Man-sik terlihat seperti orang gila dan di tangannya terlihat ada luka percobaan bunuh diri. Ketua Gyu-hyun bertanya, mengapa Jak Sa-oh menceritakan semua itu padanya? Jak Sa-oh menyampaikan bahwa tim anjing gila akan kesulitan bila Ketua Gyu-hyun tidak ada karena tidak ada yang akan mendukung mereka. Mendengar itu Ketua Gyu-hyun langsung jadi sangat-sangat marah. Tapi tanpa diduga, 방법이 없네요, 이거밖에. sementara itu, pisau Wong Chul berhenti pas di depan dada Jungmun. Ia tidak jadi menusuk Jungmun karena ia merasa ada yang tidak beres. Begitu juga dengan Taiso. Ia tidak jadi menembak Kapten Go. Ia berkata, pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Maka dari itu, mereka harus mencari kebenarannya. Tim anjing gila kembali bersatu dengan situasi yang sangat canggung. Tapi meski sudah bersatu, Kapten Go berkata pada Jungmun bahwa Jungmun tetap akan mati di tangannya. Tiba-tiba, Ketua Gyu-hyun menelpon. Ia terdengar terengah-engah meminta Kapten Go menjaga dirinya. Kapten Go sangat kaget. Ia yakin ada yang tidak beres dengan Ketua Gyu-hyun. Tapi Ketua Gyu-hyun melarang Kapten Go untuk mencari pelakunya karena ia tidak mau ada korban lagi. Kapten Go berteriak memanggilnya, tapi tak ada jawaban. Kapten Go menelpon Detektif Park. Ia meminta untuk melacak telepon Ketua Gyu-hyun. Dengan informasi itu, mereka akhirnya sampai di tempat pemancingan dan menemukan Ketua Gyu-hyun sudah tewas. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Tim anjing gila telah terkepung. Kemudian dari tengah-tengah mereka muncul Jak Sa-oh yang langsung menuduh Kapten Go dan trio anjing gila sebagai pembunuh Ketua Gyu-hyun. Tapi Kapten Go dengan teliti melihat tangan Jak Sa-oh dan dia menemukan luka di telapak tangannya yang membuatnya curiga. Karena sadar sudah ketahuan, Jak Sa-oh berkata bahwa ia akan memberi pelajaran serius. Ia kemudian pergi lalu memberi tanda pada Hecha. Jungmun sangat ingat, Hecha adalah penculik yang berada di gudang Dr. Kim. Karena mereka sudah tahu bahwa ini semua adalah ulah Jak Sa-oh, tim anjing gila siap beraksi. 방법 있어? 상황이 안 좋아. Jak Sa-oh meminta Yumi dan menyuruhnya melacak gelang GPS yang terpasang di kaki Taiso dan Wong Chul. Mereka terlacak sedang di sebuah gudang. Tapi saat Jak Sa-oh dan bawahannya ke sana, yang ada hanya gelang GPS-nya. Yumi menyusul ke gudang dan bertanya, siapa yang telah dibunuh oleh para anjing gila ini? Jak Sa-oh hanya menatapnya. Mengetahui Ketua Gyu-hyun yang telah dibunuh,
Ia langsung menangis. Ia tidak menyangka orang yang sangat berjasa dalam hidupnya kini telah tiada. Jaksa Oh mengumpulkan semua detektif di Seoul. Ia memberitahu bahwa Ketua Gi-hyun dibunuh oleh tim anjing gila, termasuk Kapten Go. Ia juga menyampaikan bahwa Ketua Gi-hyun dibunuh karena ia tahu Kapten Go melepaskan 3 penjahat berbahaya dari penjara, dan hanya Ketua Gi-hyun lah yang tahu kenapa Kapten Go melepaskan mereka. Maka dari itu, mereka membungkam Ketua Gi-hyun. Jaksa Oh berkata, kasus ini bersifat terbuka. Semua divisi kepolisian harus bekerja sama di bawah kendalinya. Tim anjing gila ditetapkan sebagai buronan. Foto mereka dipasang di seluruh Seoul. Dengan cara itu, Jaksa Oh yakin tim anjing gila tidak sampai 4 hari lagi akan tertangkap. Seluruh divisi diperbolehkan untuk menggunakan senjata api, seperti mereka memperlakukan binatang buas. Yumi ke TKP meninggalnya Ketua Gi-hyun. Ia berspekulasi bahwa mungkin saja kejadian semalam terekam oleh kotak hitam di mobil Ketua Gi-hyun. Saat ia memeriksanya, petugas berkata kotak hitamnya sudah diambil oleh Jaksa Oh. Yumi pun menemui Jaksa Oh. Ia meminta memory card kotak hitam itu. Tapi Jaksa Oh tanpa rasa bersalah berkata bahwa kotak itu telah ia hancurkan karena tidak ada informasi di dalamnya. Mendengar itu, Yumi menjadi sangat marah karena Jaksa Oh menghilangkan barang bukti. Ia menyampaikan bahwa tim anjing gila bukan pembunuh Ketua Gi-hyun, karena saat Ketua Gi-hyun dibunuh, terlacak dari GPS mereka berada di tempat lain. Mereka baru datang setelah Ketua Gi-hyun terbunuh. Jaksa Oh berkata, Yumi harus berhati-hati. Jika ingin karirnya berjalan dengan mulus, ia harus tutup mulut dan mengikuti perintahnya. Yumi seketika terkejut. Ia akhirnya sadar bahwa selama ini ia berada di pihak yang salah. Kapten Go kini telah menyadari bahwa dirinya dan timnya sedang menjadi buronan. Sementara itu, tim anjing gila sedang bersembunyi. Jungmun menceritakan apa yang terjadi. Ia diculik Dr. Kim lalu dicekoki obat. Setelah itu ia tidak ingat apapun. Saat itu juga Do Kwang terbunuh. Saat sadar, Jungmun melihat tangannya berlumuran darah, tapi ia tidak tahu itu darah siapa. Dr. Kim lalu menyerahkannya pada beberapa orang. Dan ternyata orang-orang itu sama dengan orang yang mereka lihat semalam bersama Jaksa Oh, yang artinya ada hubungan antara Jaksa Oh, Dr. Kim dan Hecha. Jungmun yakin jika menemukan mereka maka bisa terungkap siapa yang membunuh Do Kwang dan juga siapa orang yang memerintahkan untuk membunuh Jungmun. Dari ketiga orang itu, yang paling mungkin untuk diculik adalah Dr. Kim. Kapten Go sempat tak mempercayai Jungmun. Ia yang masih dendam langsung membanting kursi di sana. Untungnya Taesu menghentikannya. Ia menyarankan agar sekarang waktunya untuk mencari kebenaran. Baru setelah itu, silahkan mereka untuk bisa saling bunuh karena masih banyak waktu. Mereka pergi ke rumah Dr. Kim. Tapi dalam perjalanan, tanpa sengaja Jungmun melihat Dr. Kim. Wong Chul mengikuti mobil tersebut secara diam-diam agar tidak menarik perhatian. Jungmun menduga Dr. Kim akan disembunyikan karena tahu ia sudah jadi incaran tim anjing gila. Ternyata Dr. Kim dibawa menemui Jaksa Oh. Jaksa Oh menenangkan Dr. Oh yang ketakutan. Ia menyuruh Dr. Kim untuk beristirahat di tempat yang telah dipersiapkan dengan penjagaan ekstra. Tim anjing gila menyadari bahwa mereka tidak bisa masuk ke gedung itu. Meski begitu, mereka tidak putus asa. Jungmun punya ide. Ia akan membuat Dr. Kim keluar dengan kemauannya sendiri. Tiba-tiba, listrik seluruh gedung mati. Dr. Kim langsung panik. Para penjaga menenangkannya dan menyuruh menunggu karena mereka akan memeriksa penyebab matinya lampu. Tiba-tiba terdengar suara letusan. Hal ini membuat Dr. Kim semakin panik. Tidak lama kemudian, handphonenya berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah Yumi, tapi dia tidak memberitahu identitasnya. Ia menyuruh Dr. Kim segera kabur karena Jungmun ada di dalam gedung. Ia menambahkan ada orang dalam yang membantu si Jungmun. Ia menyuruh Dr. Kim untuk menggunakan lift pegawai yang tetap berfungsi meski listrik telah mati. Sesuai petunjuk Yumi, ia turun ke lantai basement. Yumi meminta Dr. Kim tidak meminta bantuan karena mereka belum tahu siapa yang bersekongkol dengan Jungmun. Agar aman, sudah disiapkan mobil van untuknya dan mereka akan membawanya ke Jaksa Oh. Tidak lama kemudian, Hecha sampai di sana. Ia meminta Dr. Kim ikut dengannya. Dr. Kim kini menjadi ragu. Hecha kembali meyakinkan bahwa saat ini banyak orang yang ingin membunuh Dr. Kim. Ternyata Yumi kembali membantu tim anjing gila. Jungmun yang menelponnya dan memberitahunya kalau Ketua Gi-hyun dibunuh oleh Jaksa Oh. Ia tidak peduli Yumi percaya atau tidak. Tapi saat ini Yumi harus membantu mereka. Yumi yang sudah sangat curiga dengan Jaksa Oh memutuskan untuk membantu tim anjing gila demi mengungkap kebenaran. Ia yang mematikan listrik di seluruh gedung. Ia juga yang menembakkan senjatanya agar Dr. Kim ketakutan. Dr. Kim tidak mempercayai Hecha. Ia berlari ke arah mobil van, namun begitu pintu mobil terbuka, ternyata Dr. Kim diinterogasi oleh Wong Chul. Dengan pukulannya yang sangat keras, ia memaksa Dr. Kim untuk mengatakan semua informasi yang dia tahu.
Tapi sialnya, ia justru menyarankan mereka untuk kabur jika ingin selamat dari Jaksao. Taeso langsung mendekati Dr. Kim sambil memegang palu. Ia memberi peringatan dengan memukul kakinya. Tapi karena masih belum mau buka mulut, Taeso langsung mengarahkan palunya ke Dr. Kim. Dr. Kim kini ketakutan. Ia akhirnya membuka mulut dan memberitahu semua kebenaran yang ia tahu. Dr. Kim cerita kalau Jaksao adalah jaksa yang menangani kasus pembunuhan istrinya. Istri Dr. Kim dibunuh oleh seorang pembunuh berantai yang juga membunuh istri Jaksao. Jaksao berhasil menangkap dan memenjarakan pelakunya. Tapi itu belum membuatnya puas. Begitu juga dengannya yang melampiaskannya pada narkoba dan menjadikan hidupnya sangat-sangat kacau. 2 tahun telah berlalu. Jaksao tiba-tiba mengunjunginya. Ia diberitahu mengenai kasus terdakwanya seorang psikopat. Terdakwa itu memerlukan perawatan dan akan dikirim ke klinik Dr. Kim. Ternyata terdakwa yang dimaksud adalah si Jungmun. Ia selalu diberi obat yaitu Explain. Itu adalah jenis obat antipsikotik karena menimbulkan efek samping yang serius, termasuk hilangnya kesadaran dan hilangnya ingatan. Obat ini juga mengakibatkan tindakan tak normal saat berada dalam kondisi terhipnotis. Dr. Kim berkata, Jungmun dibawa ke kliniknya 2 kali seminggu untuk menjalani perawatan. Dan setiap kali datang, Dr. Kim selalu memberinya kapsul supaya Jungmun bisa terhipnotis. Setelah itu, Dr. Kim menjelaskan semua informasi mengenai korban-korbannya. Dari mulai foto korban, nama, beserta alamatnya. Dengan informasi tersebut, Jungmun diperintahkan untuk membunuh si korban. 유하나, 이 여자를 죽이세요. Mendengar hal itu, Jungmun merasa sangat terpukul. Ia menggenggam pecahan kaca dan bertanya-tanya, apakah gara-gara kapsul Explain itu ia membunuh semua korban yang telah diberitakan. Dr. Kim menjelaskan bahwa Jaksao menginginkan Jungmun yang melakukannya. Namun ternyata hipnotis itu tidak sepenuhnya berhasil. Ketika Jungmun diantar ke wilayah Wayangdong, Jungmun hanya berdiri di depan rumah korban selama beberapa waktu kemudian pergi begitu saja. Jadi yang melakukan pembunuhan itu adalah Jaksao dan anak buahnya. 사람들을 죽이고. Termasuk kasus pembunuhan Dukwang. Jaksao merupakan dalang dari semua kasus itu. Jungmun terlihat sangat kesal. Ia terus menggenggam kaca sampai tangannya terluka. Ia mengatakan pada Dr. Kim mengapa mereka memanipulasinya. Apa gara-gara ia didiagnosa sebagai psikopat. Dr. Kim meminta maaf tanpa berani menatap si Jungmun. Karena tidak tahan dengan ucapannya, Jungmun hendak menyerang Dr. Kim, tapi Wong Chul menahannya. Kapten Go menyuruh Wong Chul dan Taeso membawa Jungmun keluar dan menenangkannya. Kapten Go nampak sangat terpukul mendengar penjelasan dari Dr. Kim. Ia bertanya kriteria seperti apa yang digunakan Jaksao untuk memilih korbannya. Ternyata, selama ini Jaksao mencari kasus-kasus di mana para penjahatnya adalah mereka yang masih memiliki anggota keluarga. Ia menangani kasus-kasus tersebut dan menjebloskan para penjahat itu ke penjara, lalu membunuh orang-orang yang dicintai oleh para penjahat itu. Tujuan Jaksao melakukan itu agar para penjahat mengerti rasa sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Korban pertama kasus Wayangdong adalah istri dari pembunuh istrinya Jaksao. Itulah awal dari kasus pembunuhan berantai Wayangdong. Kapten Go bertanya, mengapa Jaksao memilih putrinya untuk dihabisi? Ternyata, Jaksao memanfaatkan kemarahan Kapten Go pada si Jungmun. Waktu itu, Jungmun terpaksa dibebaskan karena kekurangan bukti. Maka mereka memerlukan seseorang untuk menangkap Jungmun kembali. Karena kalau tidak, Jaksao dan anak buahnya bisa saja tertangkap. Selain itu, Jaksao tahu bahwa Kapten Go menerima suap dari Dukwang untuk membiayai putrinya. Jadi mereka hanya perlu untuk membunuh si Jeon untuk membuat Kapten Go menjadi buas dan melakukan segala hal demi memenjarakan si Jungmun. Atau bahkan Kapten Go bisa membunuh si Jungmun. Dari sini kita juga bisa lihat ternyata yang menyusup dan membunuh Jeon adalah anak buah dari Jaksao. Sebenarnya Dr. Kim tidak menyetujui jika Jeon harus dibunuh karena tidak sesuai dengan tujuan awal mereka. Ternyata Jaksao mulai ketakutan ketika para narapidana termasuk Jungmun keluar untuk menjalankan misi penangkapan penjahat. Karena identitasnya tidak mau terbongkar, akhirnya Jaksao berusaha membuat Taeso dan Wong Chul untuk membunuh si Jungmun. Mendengar semua penjelasan dari Dr. Kim, Kapten Go mulai terlihat marah. Perasaannya menjadi sangat campur aduk. Ia lalu pergi keluar untuk menghampiri si Jungmun. Kapten Go merasa sangat menyesal karena telah menjebloskan Jungmun ke penjara demi melampiaskan semua kebencian kepadanya. Kapten Go meminta maaf pada Jungmun. Ia menyerahkan senjatanya pada Jungmun dan mempersilahkan Jungmun untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Jungmun menodongkan senjata itu ke kepala Kapten Go dan berkata bahwa ia memang mempunyai jiwa psikopat. Tapi setelah banyak belajar tentang kebencian, kesedihan atau kebahagiaan, ia memahami perasaan Kapten Go. Jungmun menurunkan senjatanya. Ia menyuruh Kapten Go untuk menangkap pembunuh putrinya dan dalang dari semua kasus ini.
Akhirnya, tim anjing gila kembali bersatu. Mereka membicarakan rencana untuk menangkap Jaksao dan para anak buahnya. Mereka menyadari bahwa hal paling dikhawatirkan oleh Jaksao adalah Dr. Kim, karena Dr. Kim bisa membongkar kejahatannya pada tim anjing gila. Mereka akan memanfaatkan Yumi sebagai pihak ketiga untuk mengetahui informasi kejahatannya. Jaksao merupakan orang yang licik dan sangat hati-hati dengan tindakannya. Jika informasi ini bocor pada pihak ketiga, maka secara otomatis Jaksao akan langsung terpancing. Kapten Go yakin bahwa Jaksao telah menyadap handphone Yumi. Jadi dia menelpon Yumi dan memberitahunya bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran mengenai Jaksao. Mereka berencana untuk bertemu di sebuah pelabuhan. Jaksao sangat marah ketika mendengar percakapan Yumi dan Kapten Go. Jaksao memukul anak buahnya yang tidak bisa menjaga Dr. Kim. Taeso menyadari jika rencana mereka kali ini berbahaya. Dia meminta izin menemui Sunjung untuk menyampaikan sesuatu. Sunjung terkejut saat melihat Taeso ada di depan rumahnya. Taeso berlutut di hadapannya dan mengakui jika ia yang telah menghabisi suaminya. Ia menjelaskan dengan detail apa yang telah ia lakukan pada suaminya. Ia menggunakan pecahan kaca mobil untuk menghabisinya lalu membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Taeso juga menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu karena Taeso memiliki perasaan pada Sunjung. Dan ia pun meminta maaf pada Sunjung. Mendengar itu, Sunjung sangat terkejut dan dia meminta Taeso untuk berhenti berbicara. 죽였으면 진다. Taeso kembali bergabung dengan timnya. Mereka membicarakan rencananya. Kapten Go tahu bahwa Jaksao tidak akan membawa polisi dan tim SWAT karena Jaksao tidak mungkin menyerahkan Dr. Kim pada polisi dan tim SWAT. Kapten Go juga mengatakan saat dia dan Yumi bertemu, Jaksao pasti bersembunyi di suatu tempat untuk melihat situasi. Jungmun menunjuk sebuah gedung dan mengatakan bahwa Jaksao akan bersembunyi di gedung tersebut. Dan benar saja, saat waktunya tiba, Jaksao dan anak buahnya sudah mengamati situasi dari atap. Mereka melihat Kapten Go menelpon Yumi dan memberitahu bahwa Dr. Kim dan tim anjing gila berada di dalam kapal yang bernama Hermes. Jaksao yang mendengarkan pembicaraan itu menyuruh anak buahnya untuk pergi ke Hermes dan merebut Dr. Kim. Kapten Go sengaja memancing anak buah Jaksao ke dalam kapal itu agar mereka meninggalkan Jaksao sendirian. Taeso ingin menghadapi Hecha sendirian. Taeso dan Wongchul siap melumpuhkan anak buah Jaksao satu persatu. Taeso akhirnya mendapatkan keinginannya untuk melumpuhkan Hecha sendirian. Sementara itu, Jungmun menyeret Dr. Kim yang kepalanya tertutup dengan kain untuk menjauhi pelabuhan. Kapten Go kembali menelpon Yumi dan mengatakan bahwa lokasi pertemuannya berubah. Jaksao yang melihat dan mendengar hal tersebut langsung mengejar mereka sendirian karena semua anak buahnya berada di dalam kapal. Di dalam kapal, Taeso berhasil melumpuhkan Hecha. Tanpa membunuhnya, Taeso mengatakan bahwa dia harus menjalani sisa hidupnya untuk menanggung semua kesalahannya. Wongchul yang sendirian terlihat kelelahan menghadapi anak buah Hecha yang jumlahnya lumayan banyak. Ia tersenyum saat melihat Taeso datang untuk membantunya. Mereka saling meledek wajah mereka yang babak belur, lalu sama-sama melumpuhkan anak buah Hecha. Jaksao memasuki ruangan. Ia melihat Jungmun duduk kelelahan sambil memegang tangannya yang tertembak. Sementara itu, Dr. Kim yang kepalanya tertutup duduk di hadapan Jungmun. Jaksao mendekati Dr. Kim dan berkata bahwa ia sudah menduga jika Dr. Kim akan mengakui semuanya, karena Dr. Kim orang yang lemah. Setelah itu, Jaksao menodongkan senjatanya dan berniat untuk membunuh Dr. Kim. Namun tindakannya tiba-tiba terhenti ketika Jungmun berkata, "Membunuh orang yang dicintai pembunuh, apakah itu hukuman yang kau berikan?" Mendengar hal itu, Jaksao mengubah tindakannya. Ia berniat untuk membunuh Jungmun terlebih dahulu. Jaksao berkata bahwa dia hanya membantu meringankan penderitaan para keluarga korban pembunuhan yang harus menanggung kebencian dan penderitaan seumur hidup mereka. Ia merasa bertanggung jawab pada keluarga korban yang kasus-kasusnya ditangani olehnya dan memberikan hukuman yang setimpal. Jungmun mengingatkan, pada akhirnya Jaksao hanyalah seorang penjahat. Jaksao menodongkan senjatanya sambil berkata tidak ada gunanya seorang psikopat dibiarkan untuk hidup, karena suatu saat nanti seorang psikopat akan benar-benar membunuh seseorang. Mendengar hal itu, Dr. Kim membuka penutup kepalanya dan ternyata itu adalah Kapten Go. Tanpa disadari, Kapten Go telah berdiri di belakang Jaksao dan
Kapten Go sangat marah. Ia terus memukulinya dan berteriak mengapa Jaksao harus menghabisi putrinya. Jungmun memegangi tangan Kapten Go untuk menghentikannya. Kapten Go menunjuk ke arah CCTV dan ternyata Yumi telah melihat semuanya. Beberapa saat kemudian, polisi masuk untuk menangkap Jaksao. Begitu juga dengan Dr. Kim. Yumi memberitahu Kapten Go bahwa tidak ada harapan bagi tim anjing gila untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman yang dijanjikan, karena pimpinan Gi-hyun sudah tiada. Bahkan Kapten Go juga akan ditangkap karena sudah memanipulasi bukti palsu untuk menangkap Jungmun 2 tahun yang lalu. Yumi menyarankan Kapten Go dan tim anjing gila untuk melarikan diri. Namun Kapten Go hanya tersenyum dan berkata, sudah saatnya binatang buas kembali menjadi manusia. 제가 이 시간은 당당하게 용서받 삶을 살아야지. Kapten Go dan tim anjing gila menyerahkan diri untuk ditangkap dan diproses secara hukum. Sementara itu, Yumi melapor pada pimpinan baru mereka bahwa kasus Jungmun sedang diperiksa ulang. Namun saat menyiapkan persidangan, mereka menemukan fakta baru di mana sepertinya ada kasus pembunuhan berantai yang sedang berjalan. Hal ini ditunjukkan saat episode kedua, di mana waktu itu si tukang kunci mengatakan bahwa ia tidak membunuh salah satu korban yang fotonya diperlihatkan oleh Jungmun. Korban tersebut merupakan putri seorang pembunuh. Awalnya, polisi menduga bahwa wanita itu adalah salah satu dari korban Jaksao. Namun sejak 2 tahun yang lalu, setelah Jungmun ditangkap, Jaksao telah berhenti membunuh. Pimpinan baru memikirkan cara untuk menyelesaikan kasus ini. Yumi pergi ke penjara. Ia berdiri di depan salah satu sel dan berkata, tim anjing gila dilepaskan kembali. Kapten Go berbalik dan tersenyum. Dan series Bad Guys telah selesai. Oke, episode terakhir telah selesai. Bagaimana menurut kalian keseluruhan cerita dari film series The Bad Guys ini? Series ini akhirnya tamat di sini dan kalian bisa melanjutkan untuk menonton movie-nya yang berjudul The Bad Guys: Reigns of Chaos tahun 2019, di mana tim anjing gila kembali beraksi untuk memberantas kejahatan dan menghabisi gangster Yakuza. Linknya ada di komentar ya. Jangan lupa juga untuk menulis, jangan lupa like, comment dan share videonya dan tentu saja, kamsahamnida.